dalam di bagian red carpetnya. Di saat Oke. itu adalah tempat-tempat yang akan dilalui oleh jelas bintangnya malam hari ini, yakni capres dan juga cawapresnya yang jelas akan memasuki arena pertandingan, arena debat, pun juga biasanya adalah tamu-tamu VIP. Ketua KPU, Ketua Bawaslu, terus kemudian juga duta besar dan para ketua umum pun juga sekjen dari masing-masing partai politik pengusung para paslon ini. Biasanya sih stay-nya di situ ya. Karena di red carpet itu juga nanti ada kesempatan untuk mereka bisa wawancara doorstop pre-debat ataupun juga pasca debat. Gimana nih, puas atau enggak dengan jawaban dari ini yang apa namanya capres yang sudah menjawab sejumlah pertanyaan dari para panelis. Ya, jadi memang apa namanya persiapan debat sahabat Kompas TV biasanya itu ada red carpetnya baru masuk ke ring arenanya mereka gitu. Jadi ring area panas ya. Area panasnya mereka gitu, nggak kursi panas karena berdiri. Iya, benar. Ya. Oh iya kan karena kalau diingat pas debat pertama tidak ada apa? Podium. Kan, yang kedua ada podium gitu kan. Siapa tahu yang ketiga kemarin duduk aja lah biar lebih chill, ternyata enggak ya, tetap berdiri. Enggak, tetap berdiri dengan mic yang memang cuma hanya satu di atas podium itu. Dan mic podium itu ya. Oke. Itu. Berarti kayak memang mic table gitu ya. Baiklah, sahabat Kompas TV, kita akan saksikan debat capres yang ketiga nanti pukul 7 dan sekarang tampaknya kita harus break dulu karena ada program Kompas TV juga mengenai jelang debat capres ketiga. Ya, jadi jangan kemana-mana. Nanti juga kita akan pantengin terus di Kompas TV Digital ini karena tadi udah kita sampaikan bahwa nanti kita juga akan ngobrol di setiap. Saudara, pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik jadi tema pada debat calon presiden malam hari ini. Kekuatan militer menjadi salah satu aspek vital penyokong sistem pertahanan dan keamanan bangsa dari rongrongan internal ataupun eksternal. Kita lihat dulu datanya, saudara. Militer Indonesia didukung dengan teknologi dan alutsista di berbagai lini. Di Angkatan Udara, TNI memiliki 466 unit kekuatan udara seperti jet tempur, helikopter, dan lain-lain. TNI Angkatan Darat memiliki 12.952 kekuatan darat seperti tank dan kendaraan taktis. Dan TNI Angkatan Laut memiliki 574 kekuatan laut seperti kapal selam dan kapal cepat. Dan untuk tahun 2024, anggaran pertahanan Indonesia mencapai 135,4 triliun rupiah. Itu tadi soal kekuatan alutsista, berikutnya soal peringkat TNI di dunia. Dari data kantor staf Presiden, Indonesia memiliki 443.133 prajurit TNI. Dikutip dari laman resmi Global Firepower, dengan kekuatan militer ini, peringkat TNI Indonesia di dunia pada tahun 2023 naik 2 peringkat dari 15 menjadi ranking 13 dunia dari 145 negara. Meski demikian, ada sejumlah catatan yang perlu digarisbawahi, yakni PR mengenai modernisasi alutsista serta juga pengoptimalan keterlibatan prajurit wanita. Dan dalam hal geopolitik, saudara, ada juga tantangan yang dihadapi. Indonesia dihadapkan dengan situasi geopolitik global yang tak menentu. Seperti perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina yang tak kunjung menemukan kesepakatan damai. Dan situasi ini bisa mengancam stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi global. Dan tentunya berpengaruh ke Indonesia. Ditambah juga dengan meningkatnya eskalasi perang Israel dan Hamas yang menewaskan lebih dari 22.000 orang di jalur Gaza, Palestina. Berada di tengah isu besar ini, Indonesia dituntut memiliki strategi kebijakan luar negeri dan peran aktif untuk menjadi penengah, menjaga perdamaian dunia. Itu tadi sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan tema debat malam hari ini. Lalu akankah visi misi dari para calon presiden bisa menjawab tantangan ini? Sebelum kita mengulik strategi persiapan capres jelang debat, kita akan lebih dahulu mengintip bagaimana suasana di lokasi debat malam hari ini. Baik sister, apa saja yang menarik di venue debat jelang debat akan berlangsung beberapa jam lagi?
Ya, Friska, makin panas tampaknya suasana di studio gitu. Tampaknya saya sama Friska juga sudah tidak sabar untuk melihat, menunggu penampilan 3 calon presiden yang akan berdebat pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan melihat persiapan dari para calon presiden, tapi saya ke Istora Senayan Jakarta dulu akan ada Cindy Permadi yang ada di sana. Saya ke Cindy. Cindy, bisa Anda laporkan situasi di sana, bagaimana persiapan di sana, lalu kemudian apakah Anda punya bocoran pukul berapa calon presiden dari masing-masing paslon akan hadir di lokasi? Silakan. Iya, My Sister menghitung mundur menuju debat Capres ketiga di Istora Senayan Jakarta. Tentu persiapan bisa dibilang semakin mendekati 100% karena evaluasi akan terus dilakukan oleh semua pihak yang terkait. Misalnya kalau kita ingat evaluasi sudah dilakukan berdasarkan 2 debat sebelumnya. Evaluasi ini terkait juga dengan teknis mendetail soal pelaksanaan debatnya. Misalnya kalau dari setelah melakukan rapat koordinasi dengan masing-masing tim ses juga beberapa waktu lalu, kemudian juga dengan media penyelenggara. Hari ini di debat Capres hanya akan digunakan 1 mikrofon di masing-masing Capres, berbeda dengan debat sebelumnya yang ada 3 mikrofon yang dipasang di masing-masing badan tiap cawapres. Nah, kemudian yang juga berbeda pada hari ini nantinya adalah soal penggunaan bahasa asing dan juga istilah yang harus dijelaskan masing-masing capres ketika bertanya kepada paslon lain, juga soal adanya podium. Podium ini akan menjadi jangkar bagi masing-masing capres, jadi pergerakannya akan dibatasi di podium itu saja. Nah, itu evaluasi pertamanya. Nah, kalau juga evaluasi tidak hanya dilakukan oleh KPU, tapi juga dilakukan oleh pengamanan. Nah, kalau kami pantau dari siang tadi, apel sudah dilakukan. Kemudian memang akan ada 3.100 personel gabungan TNI Polri yang akan mengamankan. Ring satunya tentu akan difokuskan di Istora, kemudian akan di area Senayan Jakarta juga. Lalu evaluasinya juga kalau berkaca dari debat-debat sebelumnya, polisi menyebutkan memang sebenarnya masing-masing paslon akan diberikan undangan 75 orang untuk boleh masuk ke dalam. Tapi ternyata masih ada pendukung di luar undangan atau non-undangan yang secara sukarela masih mau menonton dari area di dekat venue. Nah, ini yang juga akan jadi evaluasi ataupun juga akan jadi fokus pengamanan di debat Capres ketiga ini. Nah, nanti untuk teknisnya kurang lebih nanti para paslon akan tiba dari pintu di sebelah kiri saya, kemudian nantinya akan berfoto-foto dulu di area tangga di belakang saya, tempat saya melaporkan, lalu akan mengikuti red carpet masuk ke dalam venue. Nah, kalau secara garis besar sebenarnya untuk pelaksanaannya masih sama. 120 menit murni untuk debat terbagi menjadi 6 sesi, masing-masing akan saling beradu gagasan di tema besarnya adalah soal pertahanan dan juga keamanan. Kemudian 11 panelis juga sudah dikarantina mulai dari tanggal 5 Januari kemarin sampai besok 8 Januari. Begitu juga dengan moderator yang mereka semua menandatangani fakta integritas untuk memastikan soal komitmen, netralitas, kemudian juga soal integritasnya. Nah, kemudian cawapres juga masih akan sama-sama datang untuk mendampingi. Masing-masing capres mengaku sudah siap untuk beradu gagasan di debat capres pada hari ini. Nah, nanti My Sister kita akan sama-sama tunggu dan juga saksikan bersama-sama kejutan apa yang akan diberikan dalam debat capres nanti untuk sama-sama mengkampanyekan visi, misi, dan juga program kerja untuk sama-sama dinikmati ataupun juga disaksikan oleh masyarakat menjelang nanti pencoblosan 14 Februari 2024, My Sister. Ya, Cindy, seperti yang Anda jelaskan sebelumnya, kalau kita berkaca di debat-debat sebelumnya, itu area debat selalu penuh begitu ya, baik yang undangan maupun para pendukung. Nah, mungkin Anda bisa informasikan kepada kami terkait dengan rekayasa lalu lintas, mengingat mungkin area venue di luar sekitaran akan penuh nanti. Silakan. Cindy? Cindy, Anda mendengar suara saya? Pertanyaan kami tidak bisa mendengar secara jelas. Oke, baik. Saya akan ulangi lagi. Bisa kami gambarkan lagi. Nanti jam 7 akan dimulai untuk debatnya dan untuk mengantisipasi adanya kepadatan memang akan ada rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan. Tapi ini akan diberlakukan secara situasional.
Misalnya adalah dari arah Gatot Subroto menuju ke Gerbang Pemuda, diarahkan lurus ke Gatot Subroto ke arah Selipi, kemudian juga dari Asia Afrika diarahkan lurus ke Jalan Hang Tuah Raya, lalu dari Bundaran Senayan menuju pintu Senayan diarahkan lurus ke Jalan Jenderal Sudirman. Nah, kemudian dari 12 pintu yang ada di area GBK juga akan ditutup 8 diantaranya untuk semakin memudahkan penjagaan di setiap akses keluar masuk paslon maupun juga undangan. Misalnya untuk pintu yang dibuka adalah di pintu 5, 7, 8, dan juga 10. Pintu 5 ini akan dikhususkan nantinya bagi paslon dan juga bagi para undangan, my sister. Ya, terima kasih Cindy Permadi atas laporan Anda. Nanti kami akan kembali meminta laporan dari Anda di lapangan. Kalau tadi disampaikan oleh Cindy Friska, masing-masing dari capres sudah siap. Bahkan kalau kita tahu sebelum debat dimulai sudah saling sindir begitu ya. Betul sekali. Sudah ada kritik yang dilontarkan masing-masing calon presiden, Ya. juga dari tim sesnya soal tema debat terkait dengan Ya. pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Kita Ya, akan bahas juga. masing-masing mengaku siap, masing-masing mengaku punya backup kuat. Apa persiapannya? Benarkah demikian? Dan Gitu. apakah juga visi misi ini bisa disampaikan kepada para pemilih? Baik, Itu nah yang paling kita penting. pastikan sebelum debat dimulai nanti kita akan pantau persiapan masing-masing capres di tempat masing-masing maupun di posko pemenangan. Jangan kemana-mana saudara, tetap di Kompas TV. Berarti kamu sempat ke atas dulu. Oh ya sudah nggak apa-apa. Udah aman, aku cuma mau dua berarti gue kamu ambil ya. Anda kembali menyaksikan debat ketiga Capres hari ini saudara. Sebelum saya memulai lagi dan meminta rekan jurnalis Kompas TV melaporkan persiapan masing-masing, saya minta semangat dari paslon nomor 1. Baik. Baik, cukup, mantap. Baik, berikutnya saya minta semangat paslon nomor urut 2. Baik. Terima kasih atas semangatnya dan berikutnya saya minta dukungan semangat kepada paslon nomor urut 3.
Baik, terima kasih untuk para pendukung paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Dan berikutnya kita akan melihat situasi terkini di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana persiapan yang ada di sana. Mengingat hari ini merupakan isu yang sangat seksi yang akan diperdebatkan. Bisa dikatakan demikian, adu gagasan di panggung debat. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, bahwa saat ini di Istora Senayan, Jakarta masih lakukan persiapan pengamanan. Dan kita juga akan melihat tadi dilaporkan oleh Cindy Permadi bahwa memang teknis sudah selesai, kemudian juga soal rekayasa lalu lintas juga sudah dilakukan, dipersiapkan karena berkaca terhadap debat-debat sebelumnya begitu ramai antusiasme baik dari pendukung maupun undangan yang hadir di lokasi debat. Seperti yang saya janjikan sebelumnya, kita akan melihat persiapan dari masing-masing capres. Sudah ada Triksi Valencia yang ada di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara. Halo Triksi. Cek. Triksi, silakan dengan laporan Anda bagaimana persiapan oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ya, my sister, kalau saat ini memang masih berada di tempat masing-masing, baik Prabowo Subianto maupun juga Gibran Rakabuming Raka. Karena nanti rencananya keduanya ini akan berangkat dari Kertanegara 4 di tempat kami melaporkan saat ini. Diperkirakan kalau dari agenda yang sudah disampaikan pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, Gibran Rakabuming Raka akan datang ke tempat ini. Lalu kemudian pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, keduanya akan jalan ke Istora untuk kemudian mengikuti debat pada malam hari ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Terkait dengan persiapan, kalau tadi saya menghubungi beberapa pihak dari tim kampanye nasional, baik dari Ketua TKN yang tadi mengatakan bahwa memang sudah ada persiapan, sudah ada materi-materi, kemudian juga data-data yang dikumpulkan untuk nantinya bisa disampaikan, dipaparkan, maupun juga nanti ketika menjawab pertanyaan dari paslon 1 maupun juga dari paslon 3. Nah, kalau kita berkaca sedikit, my sister dan juga saudara, dengan debat pertama pada saat calon capres ini berdebat begitu ya, terlihat memang Prabowo Subianto tidak banyak mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyerang ataupun juga hanya defense saja. Tadi kami mempertanyakan apakah pada debat hari ini Prabowo Subianto akan menggunakan skema yang sama, tetap defense, tetap tidak melakukan pertanyaan-pertanyaan yang menyerang seperti dengan paslon-paslon yang lainnya, atau ada kejutan-kejutan yang lainnya. Nah, tadi dikatakan oleh Ketua TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka atau paslon nomor urut 2, yakni Rosan Roslani, menyampaikan bahwa nanti Prabowo Subianto ada sedikit perbedaan, akan ada sedikit lebih galak atau lebih agresif, namun tidak disampaikan secara detail apa ini yang nanti akan ditunjukkan pada saat debat. Jadi ini yang nanti kita akan lihat secara bersama-sama, my sister dan juga saudara, perbedaan apa atau kejutan apa yang nanti akan dibawa juga oleh Prabowo Subianto seperti pada saat debat cawapres yang juga ditunjukkan oleh Gibran Rakabuming Raka terkait dengan kejutan-kejutannya. Nah, terkait dengan tema pada hari ini yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik, kita tahu bersama bahwa saat ini Prabowo Subianto juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan, maka dari itu tema-tema ini juga sudah dikuasai atau setidaknya sudah memahami secara garis besar apa saja keamanan maupun juga geopolitik, dan terkait dengan pertahanan yang kita lihat memang sudah ada beberapa hal yang dilakukan sebagai Menteri Pertahanan. Dan kalau kita juga menelisik dengan asta cita atau dari visi misi Prabowo Gibran di poin nomor 2 yang menyebutkan bahwa memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Nah, ini my sister dan juga saudara, kalau misalnya kita melihat memang dari pidato-pidato Prabowo Subianto pada saat kampanye maupun juga pada saat menyampaikan atau memaparkan visi misinya, dikatakan bahwa memang pertahanan sebuah negara itu berasal dari dalamnya terlebih dahulu. Maka dari itu pertahanan di sebuah negara harus dikuatkan dari dalam, barulah nanti bisa menguat bagi hubungan sekelilingnya. My sister dan juga saudara, jadi memang sudah ada beberapa poin yang sudah disampaikan dalam asta cita ataupun juga visi misi yang tertuang di Prabowo Gibran. Baik, agak galak katanya, agak garang, segarang apa nanti di panggung debat kita nantikan. Dan sebelum saya ke laporan 2 jurnalis lainnya, kita kembali ke Istora Senayan untuk melihat kondisi yang ada sekarang. Kita ke posko pemenangan Ganjar Mahfud, maksud saya, sepertinya ada yang datang. Kita akan lihat bersama bahwa tadi sudah, ya ini merupakan posko pemenangan Ganjar Mahfud. Sebentar lagi kita akan melihat ada
Baik, kalau begitu kita ke Leo Taufik dari jurnalis Kompas TV yang akan melaporkan dari posko pemenangan Ganjar Mahfud. Leo, sebelumnya dikatakan dari Pak Ganjar ya ketika mau debat sudah mulai menyinggung soal pertahanan. Jadi ada sedikit perdebatan lah karena pernyataan tersebut. Tapi sebelum Anda melaporkan, mungkin Anda bisa laporkan dulu bagaimana kondisi di belakang. Itu siapa yang datang? Kok ramai sekali, Leo? Halo, Leo, Anda bisa mendengar suara saya? Silakan dengan laporan Anda. Apa yang ada di belakang Anda? Siapa yang baru Saudara, datang? memang tadi relawan dari Mahfud MD yaitu sahabat Mahfud Muda ini menyuarakan yel-yel yang mengatakan bahwa jangan gentar kita punya Ganjar dan jangan takut kita punya Mahfud. Memang di posko Mahfud MD ini akan dilangsungkan atau dilaksanakan nonton bareng yaitu debat Cawapres ketiga yang akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Memang tadi kami sempat ke dalam melihat bagaimana persiapan para generasi muda yang terdiri dari milenial dan juga Gen Z ini untuk mendukung langsung pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dalam Pilpres 2024 nanti. Tidak hanya nonton bareng, nanti juga akan ada sesi diskusi dan juga live musik yang akan memeriahkan acara nonton bareng di posko Mahfud MD. Dan saudara, rencananya memang Mahfud MD sebelum mendukung langsung Ganjar Pranowo di Istora Senayan ini akan menyambangi posko Mahfud yang berada di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Terima kasih. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Leo atas laporan Anda. Berikutnya saya juga ingin menyapa Dipo Nurbahagia untuk melaporkan persiapan dari Anies Baswedan yang ada di Cilandak, Jakarta. Silakan Dipo. Iya, selamat sore Mas Sister dan juga saudara. Tentu seperti yang sebelumnya sudah kami konfirmasi bahwa nanti calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan akan bertolak menuju ke Istora Senayan Jakarta dari kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya ingin menggambarkan sedikit terlebih dahulu situasi di sini. Kalau kami lihat semakin sore tentu persiapan semakin terlihat. Baru saja mobil polisi yang nanti tentu akan mengawal iring-iringan dari capres nomor urut 1 menuju ke Istora Senayan Jakarta sudah bersiaga di sini. Tentu sejumlah pihak pengamanan lainnya juga nantinya akan bertugas dan juga sudah standby di sini. Artinya sekitar kurang lebih setengah jam hingga 15 menit lagi tentu akan ada pergerakan-pergerakan baru yang kemudian nanti akan dilakukan di sini. Apakah kemudian nanti kita akan mewawancarai Anies Rashid Baswedan terlebih dahulu, tetapi informasi yang kami dapatkan pada pukul 5.15 ataupun 17.15 waktu Indonesia Barat, Anies akan bertolak menuju ke Istora Senayan Jakarta. Sebelumnya memang akan ada doorstop ataupun wawancara terkait dengan bagaimana sebenarnya persiapan dari Capres nomor urut 1 ini dalam mengikuti debat Pilpres ketiga ataupun debat Capres jilid kedua. Nah, kalau dapat kami katakan, persiapan tentu sudah dilakukan ataupun dapat dikatakan sudah 100% begitu. Apalagi kalau kita lihat dari jadwal kampanye yang sudah disusun oleh tim nasional Amin, tentu ini juga sudah menyesuaikan terkait dengan persiapan dari Anies menjelang debat Pilpres ketiga. Tentu ini juga untuk memaksimalkan kondisi fisik, mental, dan juga sejumlah persiapan termasuk pendalaman materi terkait dengan tema Pilpres nanti, terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik, my sister. Ya baik, terima kasih Dipo atas laporan Anda. Nanti kami akan menunggu laporan terbaru dari Anda karena tadi Anda menyebutkan bahwa akan ada doorstop atau wawancara dengan Anies Baswedan, dan terima kasih sebelumnya ada Leo dan juga Triksi. Saudara, kita akan melihat bagaimana strategi dari para calon presiden, punya strategi apa saja untuk memenangkan debat kali ini. Jangan kemana-mana karena rekan saya Friska Clarissa akan mengulasnya. Tetap di Kompas TV. Bebas, sehingga silahkan ditanya. Tonnya Bapak Bapak ada dua lebih tema tambahan nih Pak, ada globalisasi dan juga ada politik luar negeri ini. Persiapan Pak Prabowo bagaimana Mas Jo? Penguasaan. Ya, bagi Pak Prabowo ini kan bukan perdebatan sebagai calon presiden yang pertama, ini kali ketiga. Jadi saya kira dari sisi itu saya kira beliau sangat paham, dan dari sisi materi juga saya kira beliau sangat kuasai, baik persoalan pertahanan ataupun masalah-masalah luar negeri, karena saya kira itu sesuatu yang berhimpitan antara persoalan pertahanan dengan persoalan luar negeri. Prabowo akan lebih menyerang atau defend ya Pak?
Ya nanti kita saksikan sama-sama lah. Pokoknya ini adalah sebuah perdebatan calon presiden yang saya kira menjadi hak bagi setiap warga negara Indonesia dimanapun berada untuk menyaksikan, karena perdebatan calon presiden adalah perdebatan yang akan dijadikan sebagai program kerja pemerintah bila yang bersangkutan terpilih menjadi presiden. Ini adalah upaya untuk membeberkan program pemerintah bila mereka terpilih jadi presiden. Ya teman-teman semua. Oke. Ya, terima kasih Pak. Pak Prabowo di mana Pak posisinya Pak? Hah? Udah di dalam atau masih di Wican? Wican, Pak. Belum datang. Masih di Wican Pak. Saya mau nunggu di sini. Pak, siap. Bentar, bentar. Oke? Oke, terima kasih Pak. Sorry. Kalian kangen ya pasti ya sini. Ya Allah. Kalian pasti butuh aku kan? Iya, penyegar. Baik, larutan. Terus kamu dibilang kayak WO. Satu. Oh dari sini. Kirain. Emang Opal bisa ngelihat ya? Marahin kok. Iya, oke. Audio standby. Ya, kayak Indonesia Choice Award. Taunya gue streamer ini game online bang, Mobile Legend. Aku backup aja sih kalau tiba-tiba satu ya kesandung atau sakit ya. Takut ada 2 matahari bang. Yang satu kan udah dibuat grup, emang abang nggak masuk, udah dilihat coba. Abang di invite loh. Parah. Emang abang ini bermasalah sama dia. Udah dong, ayo dong, jangan julid dong kita dong, yuk. Amin. Iya, ini lagi ada relawannya apa ini sih, pendukungnya nggak sih jatuhnya sih? 01 ya? Tapi nggak bisa masuk kan? Iya, katanya polisi. Foto dong kita. Enggak belum. Oh, belum? Aku mau ngajak kamu foto. Oh. Ini kan lagi kerja kan. Sini. Iya sih. Iya. Iya. Nah, aku mau ngajak kamu sih, tapi kalau kamu fotoin udah deh. Enggak beneran tadi. Oke sih, kita rekomendasiin helmet di kantor. Oke sih? Baik kan gue? Iya, PJ. Jadi konti. Ini di tengah karena baju cerah. Kan saya tadi gue tawarin. Ditawarin boleh foto. Oke. Kamu udah mau live? Enggak belum. Oh iya sih, lagi tuh lega. Mana? Itu. Oh iya udah. Ini Anggi pakai ini propertinya. Ngomong. Kita udah. Domino. Iya, aku udah ada sendiri zamannya beda. Ini kayak tumbuh kembang anak ya. Grafik. Bisa dilihat ini. Ada warna merah juga. Nggak boleh. Anda masih bersama Jelang Debat Capres 2024 hanya di Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Ramai sekali suasana di studio Kompas TV. Luar biasa, terima kasih. Dan kita akan sama-sama diskusi soal bagaimana strategi para calon presiden dalam debat malam hari ini. Sudah bersama saya masing-masing tim sukses dari calon presiden nomor urut 1, 2, dan 3. Kita panggilkan yang pertama ada Ahmad Sahroni, tim koalisi Partai Anies Mohaimin.
yang datang bersama dengan pendukung paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih semangatnya. Berikutnya juga sudah hadir di studio Kompas TV ada Herzaki Mahendra Putra, juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang datang bersama pendukung pasangan nomor urut 2. Baik, terima kasih. Terima kasih semangatnya Bapak Ibu di sore hari ini dan juga sudah hadir Michael Sianipar, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud beserta para pendukung Ganjar Mahfud. Baik. Terima kasih semangatnya untuk seluruh. Tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Para pendukung yang luar biasa sekali sore hari ini. Dan juga hadir mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor. Selamat sore kawan-kawan, mana suaranya dari IPB? Jangan mau kalah semangatnya. Lalu juga kawan-kawan dari Universitas Pajajaran Bandung. Mana suaranya semangatnya? Terima kasih banyak sudah hadir. Bapak-bapak selamat sore, Bang Sahroni, Mas Zaki, Mas Michael. Selamat sore. Sore semua. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Senang sekali sudah hadir di sini dan semangatnya sudah ada termasuk juga persiapan capres-cawapres. Saya yakin sudah maksimal sore hari ini. Bicara soal sebelum debat, ini kan saling kritiknya sudah panas. Misalnya paslon nomor 1 saya ke Bang Sahroni dulu. Caimin sudah bilang, sudah kasih kode bahwa ini kan nggak lagi perang. Jangan anggarannya utang alutsista ini digunakan untuk pertahanan keamanan saja, tapi harus dialihkan ke pertanian. Inikah cluenya salah satu yang akan coba diserang oleh tim paslon nomor urut 1? Terima kasih, selamat sore teman-teman dan para pendukung pada sore hari ini. Semangatnya sama ya, pas pra-debat nanti malam. Bahwa kalau Caimin sudah menyampaikan clue tentang pertahanan, memang dalam kondisi sekarang kan kita yang pasti belum ada tanda-tanda perang. Tapi dalam kondisi yang lain ada prioritas yang sama. Misalnya bukan di bidang pertanian, pertahanan pangan. Yang memang dalam kondisi sekarang kan Republik Indonesia ini lagi butuh perhatian, kemakmuran masyarakat. Nah, dalam situasi ini kalau ngomong masalah debat pertahanan sebagai paslon 02 pasti menguasai. Karena situasional ini harus dijelaskan kepada publik bagaimana priority yang akan dilakukan oleh para paslon ini dan apa langkah yang akan dilakukan oleh para paslon debat nanti malam. Nah kalau paslon nomor urut 2, Bang Zaki, kan yang harus dipersiapkan adalah kalau bicara soal percaya diri, berkali-kali kalau dari TKN bilang Pak Prabowo percaya diri. Karena berkarir di militer, juga jadi Menteri Pertahanan yang masih petahana. Tapi sudah siap belum menghadapi serangan kanan kiri nih tampaknya dari paslon nomor 01 dan 03? Ya, kalau bicara siap, ya sejak beliau mencalonkan diri, mendaftarkan ke KPU, di hari itu juga lah beliau menyatakan kesiapannya. Karena bagaimanapun, menjadi calon presiden, calon wakil presiden ini kan bukan sekadar menjadi calon. Tetapi juga harus bisa mempersiapkan diri pasca setelah terpilih nanti, ya untuk ke depannya memimpin negeri ini. Sehingga kalau bicara mengenai, kalau kata Pak Prabowo, kalau ada yang menyerang kita, ya kita senyumin aja gitu. Ya, kita senyumin aja. Tetapi tentu debat substansi, ya kan? Debat gagasan, ya kita akan jawab dengan substansi dan gagasan. Bicara misalnya tadi ada serangan Caimin, bagi kami bukan serangan itu. Apa itu? Itu hanya colekan itu sebenarnya itu, ya kan? Colekan mengingatkan saja gitu loh ya. Kenapa? Karena di kami bertiga ini kan sebenarnya tidak adalah sebenarnya saling serang menyerang gitu. Tapi namanya sama sahabat, hanya punya
cara berbeda saja dalam memimpin negeri ini ke depannya gitu loh, ya kan? Jadi mungkin Caimin wajar tidak memahami. Kalau misalnya beli senjata memang sebelum perang. Kalau saat perang nggak ada yang mau jual. Semua megang semua senjatanya gitu loh. Nah ini yang mesti dipahami gitu loh, ya kan? Tapi ya sudah, ini kan sebagai awal. Nggak boleh juga kita panas-panas gitu ya kan. Yang pasti Pak Prabowo akan menjelaskan betul seperti apa rencana ke depannya. Ya, jejak rekamnya sudah ada, rencana ke depan juga akan dipaparkan. Tapi ada kepanjangan, soalnya kan ada gantian Bang Michael kan. Nanti kita bahas lagi. Segmennya masih panjang, Masih panjang, tenang ya aja kan? kalau Bang Masih Michael, panjang. Bang Michael juga udah siap-siap nih kayaknya. Karena Pak Ganjar itu sudah kasih juga clue soal alutsista misalnya. Pembelian pesawat bekas, itu kan sempat dikritik langsung oleh Pak Ganjar. Inikah yang akan jadi salah satu kritikan paling kencang di debat nanti? Ya, kalau dari Pak Ganjar kita fokus terhadap mewujudkan Indonesia Emas 2045. Fokus utama kita tetap ekonomi. Bagaimana membangun ekonomi yang kuat, pertumbuhan ekonomi 7%. Dan kita melihat pertahanan, kita melihat diplomasi internasional tetap dalam kacamata kepentingan dalam negeri. Kepentingan kita untuk menumbuhkan Indonesia yang kuat, yang sejahtera. Itu dulu yang paling penting perspektif pertamanya. Makanya kalau pendekatan kita soal belanja alutsista ke depan, kita setuju harus belanja ditingkatkan. Karena persiapan itu tidak dilakukan pada saat perang terjadi. Lebih baik kita bersiap-siap sekarang, memperlengkapi alutsista kita dengan yang paling modern, supaya kita siap kalau nanti ada konflik. Semoga tidak pernah ada. Tapi pendekatan kita bukan sekedar belanja dengan hutang. Tapi kita menganggap belanja pertahanan itu sebagai investasi. Bahwa kita harus membangun industri pertahanan yang kuat. Karena Indonesia pernah punya pengalaman yang cukup traumatik, di mana kita pernah diembargo. Karena ada masalah-masalah HAM pada saat itu, diembargo oleh negara-negara barat sehingga kemampuan pertahanan kita terancam. Kita tidak mau lagi seperti itu. Kalau kita bicara Indonesia Emas 2045, maka kita harus punya industri pertahanan dalam negeri yang kuat. Jadi kita bicara pertahanan dalam negeri berbasis kemandirian kita sendiri. Bicara soal diplomasi juga kita akan mengedepankan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah ini dicantumkan di visi misi kita, bahwa Indonesia sebagai negara maritim, ekonomi yang kuat, pendekatan kita terhadap dunia internasional pasti berbeda. Tentu kita tetap mengedepankan politik luar negeri bebas aktif, tapi dengan kacamata abad ke-21 ini, di mana kita harus bisa muncul ke dunia global sebagai negara yang kuat dan menjadi poros maritim dunia. Oke, itu tadi paslon nomor 1, 2, dan 3 gagasannya. Ngomong-ngomong soal strategi debat nanti, apakah akan lebih banyak bertahan atau menyerang? Kita akan bahas, tapi nanti tetap bersama kami dan kita juga akan pantau bagaimana persiapan di Istora Senayan, Jakarta yang jadi tempat debat berlangsung pada pukul 7 malam nanti. Akan beradu gagasan soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tetap bersama kami di jelang debat Capres 2024. Tahu kan aku daripada berantem orang gila dengan aku kalah. Kau berharap apa? Pasti ntar juga udah lagi musik aja nih. Pas debat dengan orang gila tuh mau ngerasain aja. Tapi kompak tapi lebih tapi kalau juga tetap mana mic-nya? Oh, lagi diikat mic-nya. Kalau bisa dibantu, ada teknik sini. Oh, mata. Waduh. Ya, makanya nih aku mau masukin ke tas. Bawa nih. Ntar aku mau jaga depan dulu. Jaga doang gitu. Aduh, jadi MTek. Langsung masuk MTek gue. Boleh lah. Perawatannya kenceng. Aman deh situ.
Masih di jelang debat Capres 2024 hanya di Kompas TV. Kita akan melihat bagaimana persiapan dari masing-masing calon presiden. Yang ada di layar adalah kediaman dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Lebak Bulus. Menurut rencana akan ada pernyataan pers terlebih dahulu dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelum bertolak ke Istora Senayan Jakarta menuju ke debat Capres. Untuk debat Capres ini debat kedua, tapi untuk rangkaian debat Pilpres ini adalah debat ketiga. Dan nanti juga kita akan lihat bagaimana saat ini suasana di Istora Senayan Jakarta yang jadi tempat pelaksanaan debat. Pengamanan juga sudah semakin ketat karena area debat ini akan segera dimasuki oleh masing-masing tim sukses dari para kandidat, dan nanti sekitar pukul 6 sore masing-masing calon presiden akan saling bergantian untuk datang ke Istora Senayan Jakarta. Nanti juga akan ada pernyataan terlebih dahulu dari masing-masing soal kesiapannya jelang debat calon presiden. Dan tadi juga kita sudah melihat sebelumnya di Kertanegara ada persiapan dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Sebelumnya juga ada di posko pemenangan Ganjar Mahfud. Calon presiden nomor urut 3 juga Ganjar Pranowo akan segera bersiap-siap untuk nantinya bersama-sama dengan tim ses untuk menuju ke Istora Senayan. Dan yang tak kalah ramai adalah di studio Kompas TV. Kita masih berdiskusi soal bagaimana strategi para capres dalam debat malam hari ini. Mana tepuk tangannya para pendukung pasangan calon? Terima kasih. Terima kasih, masih bersemangat. Kita juga akan lanjutkan lagi diskusinya. Jadi nanti pastikan ada strategi yang disiapkan dan tentu sudah dilatih betul-betul secara matang oleh masing-masing tim ses. Akan lebih banyak menyerang atau bertahan, offense atau defense, Bung Syarani? Kita nantikan debat nanti malam. Kan kalau dibocorin sekarang kan enggak seru sih memang ya, tapi kira-kira lebih banyak kan offense mungkin. Yang pasti pertanyaan pada pokok substansi, bagaimana langkah para paslon menyikapi pada debat malam ini. Keseruan itu nanti jam 7 malam. Kalau Bang Zaky gimana? Kalau sebagai petahana udah siap-siap banyakan defense daripada offense? Oh, kita kan Menteri Pertahanan ya. Minister of Defense. Jadi Minister of Defense. bisa. Kalau dari Pak Prabowo jelas, beliau ini seperti sebelum-sebelumnya kami akan fokus menjelaskan apa yang menjadi visi misi dan program kami. Ya. Tadi disinggung masalah alutsista ya kita jelaskan. Ya. Kalau misalnya masalah alutsista ini ada 4 strategi. Satu tepat guna yaitu benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan sesuai dengan keinginan dan ini sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Lalu kita bicara yang kedua, bicara situasi geopolitik dan juga geostrategis hari ini, bahwa yang mampu negara memproduksi senjata itu ada 67 negara di seluruh dunia, tidak lagi 1 atau 2, dan kita bisa menggunakannya juga sebagai bagian dari upaya diplomasi pertahanan tadi. Nah yang ketiga tentunya juga kaitannya dengan efisiensi. Kita tahu kondisi keuangan negara juga terbatas, tentu semua diperhitungkan betul. Dan yang terakhir tentunya ada yang namanya alih teknologi dan offset. Itu nah kira-kira ini yang akan menjadi dasar penjelasan terkait dengan bicara mengenai alutsista. Karena lagi rame bicara kita ini ada pertahanan, ada keamanan ya, ada hubungan internasional, ada geopolitik. Lalu kan ada tambahan tema kalau nggak salah, politik internasional. Kan? Nah tapi kenapa ya, ramai nih mengenai alutsista ya ini yang kami akan sampaikan ada 4 ini dan jelas sebenarnya jelas nanti akan disampaikan termasuk tadi saya senang nih Bang Michael menyinggung-nyinggung mengenai akan memprioritaskan industri senjata dalam negeri karena alhamdulillah Pak Prabowo sudah melakukannya bagaimana ada produksi maung ya kan. Sebelum ini ada daerah PSB namanya Anoa, ada Ranpur, ada Rantis. Jadi memang ada PT DI, ya kan, ada PT PAL dan berbagai industri dalam negeri kita kembangkan nanti betul. Kita simpan ya, kita lanjutkan lagi. Kalau Bang Michael akan lebih banyak apa? Menyerang atau bertahan? Karena kalau Bang Syaroni kan perubahan narasinya. Kalau Bung Zaky pertahanan nih. Kalau dari nomor urut 03? Kalau dari kita pendekatan ke debat nanti, sebelum kita bicara menyerang atau bertahan, kita harus paham audiensnya dulu. Yang menarik dari debat ketiga adalah topik yang akan diangkat ini kan pertahanan dan diplomasi. Yang menonton bukan sekedar para pemilih, kami punya keyakinan yang nonton juga bahkan anggota TNI Polri yang tidak punya hak pilih, tapi juga peduli terhadap visi kepemimpinan masa depan seperti apa.
Yang menonton debat nanti malam, saya punya keyakinan bahkan duta besar pun menonton. Karena mereka mau melihat dari ketiga calon ini, yang mana yang bisa menunjukkan inilah Panglima tertinggi Republik Indonesia, inilah wajah Indonesia di dunia global. Jadi pendekatan Pak Ganjar nanti kita harus punya kesepahaman bahwa ini adalah debat yang dilihat oleh banyak orang. Lebih dari biasanya. Jadi Pak Ganjar akan menunjukkan postur tersebut. Keseriusan. Jadi bukan masalah menyerang atau bertahan, tapi ada keseriusan bahwa kita harus membawa Indonesia menjadi negara besar dalam 20 tahun ke depan. Itu tadi bocoran strategi dari masing-masing paslon nomor 1, 2, dan 3. Berikutnya bukan hanya para calon presiden yang akan adu buah pikir di debat calon presiden nanti, tapi juga akan ada gagasan yang disampaikan kawan-kawan mahasiswa yang saat ini sudah berada di studio Kompas TV. Saya akan ke mahasiswa dari Universitas Pajajaran, Ketua BEM Unpad, Muhammad Haikal Febriansyah. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimana situasi terkini. Ada pergerakan tampaknya, ini di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara. Calon presiden nomor urut 2 sudah tiba bersiap-siap jelang debat Pilpres malam hari nanti. Seperti yang sudah tadi disampaikan juga sebagai Menteri Pertahanan, kalau kata Bang Zaki tentu sudah paham soal temanya, tapi bagaimana nanti mempersiapkan. Ada pasti kemungkinan serangan dari paslon nomor urut 01, 03 dan tentunya adu gagasan yang dinanti apa sebenarnya akan dibawa untuk para pemilih termasuk juga oleh mereka yang peduli. Kita akan lihat juga bagaimana gagasan dan mendengarkan bagaimana gagasan dari kawan-kawan mahasiswa. Saya sapa kembali Ketua BEM Unpad, Muhammad Haikal Febriansyah. Siap. Halo, selamat sore. Halo. Gimana Haikal, saya mau tanya soal sebenarnya kebijakan apa kalau dari calon pemilih, soal yang diharapkan dari para pasangan calon, terutama soal tantangan geopolitik yang dihadapi saat ini. Ya. Selamat sore, sebelumnya saya sapa dulu ada Bang Ahmad Saroni, Bang Herzaki, Bang Michael. Perkenalkan saya Haikal dari Universitas Pajajaran, Ketua BEM Universitas Pajajaran. Bang, hari ini kayaknya dari kemarin spotlight itu dihankam gitu ya, keamanan dan pertahanan. Tapi jangan lupa hari ini kita juga harus meng-highlight hal yang serius yaitu hubungan internasional dan geopolitiknya. Kita ketahui bersama hari ini Indonesia juga bergabung dalam sebuah aliansi yaitu MIKTA. Tapi kita lihat juga beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden juga datang ke KTT-nya BRICS. Yang dimana ini jadi sebuah pertanyaan. Kedepannya Indonesia mau seperti apa sikap politik luar negerinya? Kita paham bahwa Indonesia menganut sistem bebas aktif dalam politik luar negeri. Tapi jangan sampai dikarenakan kebingungan dalam memilih, kebingungan dalam bersikap, akhirnya tertinggal gerbong dan akhirnya tidak masuk ke aliansi manapun. Sehingga mengganggu tadi kestabilitas ekonomi, kestabilitasan dalam bekerja sama secara bilateral. Maka yang pengen saya tanyakan, sikap dari Presiden yang nanti Anda dukung akan seperti apa? Baik. Terima kasih. Terima kasih Haikal. Berikutnya kita dengarkan gagasan dari sudut pandangnya Faiz Nur Syahbari, Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Silakan Faiz. Selamat sore semuanya. Mungkin saya Faiz dari BEM Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Mungkin di sini saya akan bahas terkait kondisi pertahanan dan keamanan karena tadi sudah sempat dibahas terkait geopolitik dan hubungan internasional. Di sini saya yang ingin coba garis bawahi adalah isu pertahanan dan keamanan ini adalah isu yang enggak semua orang tahu. Jadi ini tuh rawan banget untuk terjadinya bias informasi termasuk miskonsepsi dan lain sebagainya. Termasuk dari alutsista itu sendiri, saya membaca survei dari Transparansi Security and Defense di tahun 2020 saja. Hanya tercatat 12% industri alutsista ini yang tergolong kepada industri yang anti korupsi dan bisa transparansinya dijamin. Sedangkan sisanya bahkan Indonesia sendiri itu ada dan itu digolongkan termasuk ke dalam peringkat F gitu. Sangat buruk dibanding A ke F itu kan sangat jauh. Itu poin yang pertama. Terus yang kedua adalah yang diperlukan terkait penguatan sektor-sektor permasalahan dalam negeri seperti penguatan TNI dan Polri. Terus juga konflik kriminal bersenjata yang ada di Papua sana, konflik perbatasan, kondisi maritim kita berkali-kali kita selalu dilawan ya perbatasan kita oleh negara-negara tetangga. Terus juga yang baru-baru ini terkait penyelewengan informasi yang ada di saudara-saudara kita yang ada di Aceh sana terkait pengungsi Rohingya. Dan itu perlu sekali tindak lanjut secara jelas-jelasnya dalam menavigasi permasalahan itu dalam grand design yang saat ini masih belum ada di antara ketiga calon. Terima kasih. Terima kasih atas gagasannya Faiz Nur Syahbari. Sebelumnya ada Muhammad Haikal juga. Kita akan jawab ini bagaimana pandangan masing-masing tim ses paslon nomor 1, 2, 3. Usai jeda tetap di jelang debat Capres 2024.
nggak jauh. So you can even see there's a house and as much as there, but it's preparing for the Qul huwallahu ahad. significant Allahu samad. such as the supplements that he went all over the media. He wanted to Qul huwallahu ahad. and also Allahu samad. as well that Ini siapa nih? Ini kalau nggak salah ini deh. Masih di jelang debat Capres 2024 di Kompas TV. Yang ada di layar kaca Anda adalah situasi terkini di Istora Senayan, tempat penyelenggaraan debat calon presiden. Nanti sekitar pukul 6 sore, menurut rencana tim SES maupun pasangan calon akan mulai berdatangan ke debat Capres ini, ke arena debat Capres. Tadi kita lihat juga persiapan di tempat masing-masing paslon, di paslon nomor urut 1, di kediaman Anies Baswedan, juga di kediaman Prabowo Subianto, di Kertanegara, dan juga di kediaman atau posko pemenangan Ganjar Mahfud juga sudah bersiap jelang debat ini. Yang ada di layar kaca Anda adalah di Kertanegara, karena baru saja tadi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tiba di kediamannya. Sekjen Gerindra juga sudah tiba, Ahmad Muzani. Nanti akan bersama-sama menuju ke Istora. Karena memang sejak debat pertama, kedua, dan ketiga hari ini, masing-masing capres-cawapres, entah giliran capres ataupun cawapres, masing-masing berangkat bersama menuju ke Istora untuk saling memberi semangat. Karena ini salah satu momen yang paling menentukan di kampanye untuk memberikan visi misi ke para calon pemilih. Dan kita lanjutkan lagi, tadi kita sudah mendengarkan gagasan dari kawan-kawan mahasiswa. Kita akan bahas dulu yang pertama soal geopolitik. Tadi disampaikan oleh Muhammad Haikal Febriansyah, Ketua BEM Unpad, bagaimana sebenarnya masa depan geopolitik Indonesia di tengah berbagai tantangan global dari masing-masing calon presiden. Bung Sahroni. Terima kasih Haikal. Terkait dengan masalah geopolitik, kita ini sebenarnya bagaimana mempertahankan soliditas di Indonesia sendiri. Terkait dengan apa yang dilakukan dengan hubungan bilateral dengan negara luar, tinggal pada posisi bagaimana mencakup secara umum di Indonesia. Nah, 3 paslon ini adalah mereka masing-masing dalam kondisi sekarang bagaimana memiliki gagasan yang sifatnya hubungan internasional. Sekarang kita ini harus solid dulu di dalam. Untuk hubungan di luar, itu kalau sudah di dalam nyaman, kita mengambil sikap keputusan di luar itu lebih gampang. Kalau akhirnya kita mempertimbangkan hanya kepada hubungan internasional, tapi di dalam rusak, buat apa? Tapi gimana caranya soliditas hubungan di negara sendiri ini kita buat sedemikian rupa politik lebih damai, aman. Nah, keputusan-keputusan itu yang akan dilakukan oleh Pak Anies kalau jadi presiden, lebih mengedepankan pada posisi
kebaikan yang utama adalah untuk Indonesia. Oke, itu tadi dari paslon nomor urut 01, boleh tepuk tangannya untuk Bang Saroni. Berikutnya kita ke paslon nomor urut 2 ke Bang Zaki. Kalau dari sisi Bang Zaki seperti apa? Ini menarik juga pertanyaannya kalau dikaitkan dengan konstitusi kita. Bagaimana kita bersikap dalam hubungan luar negeri. Nah, apa yang paling tepat? Ya, makasih. Tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh Haikal tadi ya dari Unpad bahwa politik luar negeri kita menganut prinsip yang namanya politik luar negeri bebas aktif. Atau kalau yang dulu dikatakan oleh almarhum Bung Hatta itu adalah mengayu di antara dua karang. Karena dulu kan eranya perang dingin ya, ada dua kekuatan besar gitu. Jadi kita tidak akan menginduk kepada salah satu, itu satu hal. Yang kedua ada yang konsep yang namanya kita bicara mengenai national interest kalau dalam hubungan internasional itu. Apa yang menjadi kepentingan nasional kita, ya di tempat mana kita bisa dapat keuntungan terbesar, itulah yang akan kita menginduk dan mengarah. Jadi belum tentu juga kita mesti ke salah satu. Justru di sini kelebihan Indonesia pada saat diajak oleh semua pihak. Berarti kita memiliki daya tawar yang tinggi gitu loh. Punya posisi yang sangat-sangat strategis. Nah ini yang menjadi kelebihan. Tidak perlu khawatir kemudian akan ditinggal sana ditinggal sini. Tidak. Karena poros manapun itu membutuhkan Indonesia. Karena posisinya yang sangat strategis. Lalu kita bicara juga mengenai tadi, hati-hati juga kita bicara national interest, tadi Bang Sahroni sudah sangat jelas dan gamblang menegaskan bahwa bagaimanapun ya di internal kita, apa yang menjadi kepentingan nasional kita itu yang kita perjuangkan dan kita di internal harus solid. Nah terakhir terkait dengan hubungan internasional ini juga, di porsinya Pak Prabowo tentunya bicara mengenai national security gitu. Bagaimana kita bisa, ini khusus yang Haikal dulu kan? Ya, yang, Haikal dulu. Yang itu PB nanti kan? Ya. Oke, nah sehingga bagaimanapun, kita ini kebersamaan dan soliditas dari semua jejaring yang kita miliki, kekuatan aktor internasional yang kita miliki, perwakilan kita. Ini kan tidak hanya state actor kan, ada juga non state actor yang kita miliki. Ya ini kita jejaring kita miliki akan kita optimalkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Contoh waktu ketika pandemi Covid, itu semua sektor bergerak, bukan hanya kesehatan, bukan hanya Kemlu, tapi juga Kemhan dan juga pengusaha-pengusaha, Kadin dan macam-macam semua bergerak. Bagaimana kita mengoptimalisasi relasi yang kita miliki dengan berbagai jaring internasional untuk kepentingan sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Nah ini yang menjadi poin utama dan juga akan selalu diperjuangkan oleh Pak Prabowo ketika menjadi presiden nantinya. Baik, Bang Zaki, terima kasih. Tepuk tangan untuk paslon nomor 02. Berikutnya saya ke paslon 03. Gimana sikap dari Capres 03 masa depan hubungan internasional dan politik luar negeri Indonesia di tengah tantangan geopolitik global? Ya, pertama-tama saya sangat senang dengan pertanyaan tadi dari Bro Haikal. Kalau topik debat kali ini bukan soal pertahanan keamanan saja, tapi juga diplomasi. Bahwa kita bicara kedaulatan negara yang seutuhnya. Dan itu bukan cuma yang keras atau militer, tapi juga pendekatan diplomatis. Sekarang ini Indonesia sudah diakui. Di level global kita tuan rumah G20, kita tuan rumah ASEAN juga tahun lalu. Dan bahkan di pertemuan-pertemuan yang kita bukan anggota, seperti tadi BRICS, kita diundang juga. G7 di Jepang kita diundang juga. Artinya kita diakui. Nah ini menjadi PR bahwa Indonesia harus naik kelas di kacamata dunia, harus. Karena ekspektasi dan tuntutan itu ada, dan kemampuan kita juga ada. Nah bicara soal poros, tadi ada pertanyaan, kita ini mau ke poros yang mana? Waktu Indonesia merdeka, bahkan sejak Indonesia merdeka kita sudah memutuskan kita tidak mau ikut salah satu, bebas aktif. Padahal waktu itu baru merdeka masih negara yang ya sedang berusaha keluar dari kemiskinan. Apalagi sekarang, kalau Pak Ganjar sudah menekankan di rapat di internal kami, bahwa beliau punya visi menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Kenapa kita bicara poros kiri, poros kanan? Kenapa Indonesia tidak bisa menjadi porosnya sendiri? Bahwa kita punya kekuatan untuk bisa punya posisi itu. Kita sudah 70 tahun merdeka. Bebas aktif tetap kita jalankan, tapi naik kelas juga. Nah itu akan dilakukan Pak Ganjar pada malam ini, akan meredefinisikan kembali apa itu politik luar negeri bebas aktif. Karena kita harus sudah saatnya naik kelas. Dan bicara tadi soal aliansi, kita juga ada satu keresahan, dan di diskusi-diskusi internal Pak Ganjar ekspresikan ini, bahwa sejak 1945, sistem tata dunia global ini warisan dari para pemenang Perang Dunia Kedua. Tapi kita ngeliat PBB, kita ngeliat banyak institusi internasional, tidak bisa menuntaskan permasalahan-permasalahan seperti krisis kemanusiaan di Timur Tengah, di Palestina. Pak Ganjar menekankan bahwa Indonesia juga harus mampu mendorong supaya ada reformasi di level internasional. Kita punya peran, kita punya suara, punya kemampuan mendorong reformasi internasional. Baik, itu dan tadi itu akan kita lakukan. Pandangan dari paslon nomor urut 03. Tepuk tangan untuk sebelumnya paslon nomor urut 01 dan 02. Dan kita akan kembali bagaimana
persiapan masing-masing capres termasuk juga menjawab tadi gagasan dari kawan mahasiswa soal tantangan di bidang pertahanan dan keamanan. Sesaat lagi kami kembali. Masih jelang debat Capres 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Tim ses masing-masing pasangan calon sudah mulai tiba untuk mengikuti debat Capres 2024. Nanti akan menyusul juga para kandidat presiden yang saat ini sudah bersiap-siap. Kita lihat bagaimana situasinya baik di calon presiden nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3. Capres 01 sudah ada Anies Baswedan di kediamannya, juga calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan capres nomor urut 3 juga akan bergabung di posko pemenangan. Bagaimana pantauan terkini dari masing-masing tempat pemenangan dan kediaman calon presiden? Ada rekan saya My Sister Tanigan. My Sister, silakan. Ya, terima kasih Friska. Seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi, kita akan melihat bagaimana persiapan dari masing-masing calon presiden. Tapi pertama kita akan menyapa jurnalis Kompas TV yang ada di Kertanegara, ada Triksi Valencia. Triksi, bisa berikan laporan terbaru Anda dari sana, persiapan yang dilakukan oleh Capres nomor urut 2. Oke, ada sedikit masalah teknis. Triksi, saya mau bertanya lagi kepada Anda bagaimana situasi terbaru di sana. Apakah calon presiden nomor urut 2 akan segera berangkat? Apa saja yang sudah disiapkan? Karena sebelumnya disampaikan tampaknya seperti laporan Anda tadi akan lebih agresif di debat nanti. Silakan. Baik, masih ada masalah. Ini ada gambar di Istora Senayan. Kita akan melihat situasi terkini yang ada di sana, saudara. Pendukung paslon sudah hadir untuk menyemangati paslon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3. Sebentar lagi kita akan mendengarkan masing-masing paslon akan memaparkan gagasan, visi misi. Apakah hanya sekedar saling serang atau justru adu gagasan? Ini merupakan pendukung dari nomor urut 2, Ganjar Mahfud, saudara. Dan kita sudah mendengarkan bersama-sama bahwa kita ketahui hari ini merupakan
perdebatan terkait hal yang cukup seksi. Dan sebelum saya melanjutkan laporan dari Istora Senayan, kita dengarkan pernyataan calon presiden nomor 1 Anies Baswedan. Aman semuanya? Terima kasih teman-teman dari sini. Ini persiapan debat ketiga, bagaimana Pak? Ini kan pembahasan ada soal pertahanan, Ya. keamanan. Persiapan Bapak bagaimana Pak? Alhamdulillah kita tentu baca, konsultasi, diskusi, kemudian apalagi ya itu aja sebetulnya. Terus istirahat yang cukup. Kemudian bismillah, insya Allah kita tukar pikiran. Tema ini adalah tema tentang Indonesia dan bagaimana posisi kita di dunia. Terus bagaimana kita memastikan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tema yang sangat mendasar, sangat penting buat Indonesia. Jadi kami senang sekali bisa bersiap untuk diskusi ini. Mudah-mudahan diskusinya seru. Ada yang didalami nggak sih Pak dalam materi debat kali ini untuk Bapak sendiri? Isu politik luar negeri, globalisasi, hubungan internasional, banyak yang bilang Pak Anies itu sangat menguasai. Karena Bapak aktif pembicara panelis internasional selain lama di Amerika, apa komentar Bapak? Ya kebetulan ketika kami bertugas di Jakarta pun aktif di dalam forum-forum global. Jadi kami selama ini banyak terlibat di dalam pertemuan-pertemuan gubernur, wali kota sedunia. Saya sempat bertugas di dalam asosiasi kota besar dunia namanya C40 sebagai wakil ketua steering committee. Ketuanya adalah wali kota London, Bapak Sadiq Khan. Wakilnya adalah gubernur DKI Jakarta dan gubernur Tokyo. Dan di situ kita membahas arah kebijakan untuk kota-kota besar sedunia. Nah, ketika itu dikerjakan, maka pengalaman Jakarta, pengetahuan masyarakat Jakarta, transformasi Jakarta itu menjadi bahan untuk kota-kota besar dunia lainnya untuk belajar. Begitu juga dengan kita ikut mengambil pengalaman negara-negara lain. Jadi ketika berbicara tentang tataran global, maka Indonesia sudah seharusnya bukan sebagai penonton saja, tapi hadir ikut mewarnai. Dan itulah sesungguhnya Indonesia dari dulu begitu. Para pendiri republik ini bukan saja pribadi-pribadi yang dihormati di dalam negeri, tapi juga pribadi-pribadi yang namanya jadi rujukan di Asia, namanya jadi rujukan di dunia. Jadi diskusi nanti tentu seru, apalagi tema ini sekarang sedang banyak jadi perhatian ya, dengan tema-tema dari mulai persoalan di Eropa, persoalan di Timur Tengah, sampai di Asia Tenggara. Pak Anies sedikit Pak Syawgi kan menyampaikan Pak Anies tadi kan ada 125 purnawirawan yang ikut juga membantu begitu. Nah tanggapannya seperti apa dan masukan-masukan apa saja begitu Pak ini? Ya, terima kasih sekali para purnawirawan itu memberikan masukan atas apa yang selama ini terjadi dan bagaimana improvement atau perbaikan harus dilakukan. Tapi detailnya tentu saya nggak bisa cerita di sini ya. Tapi bersyukur saya dapat masukan. Pak, salah satu keturunan misi ke-7 Bapak di visi misi kan ada salah satu itu poinnya adalah mewujudkan profesionalitas TNI. Kalau kita lihat di belakang ada fenomena TNI yang kemudian memukuli relawan. Bapak melihat ini sebagai sesuatu yang harus diperbaiki, Pak? Ya, kita ingin agar seluruh unsur pertahanan kita itu profesional, disiplin, dan bila ada perilaku yang tidak sesuai, kita kan tidak mungkin juga selalu berharap 100% sempurna, selalu saja ada kejadian 1, 2, dan begitu ada kejadian, maka pendisiplinan menjadi penting. Karena dengan adanya pendisiplinan itu pesan bagi semua, jangan hal itu berulang dan jangan yang lain mengerjakan. Apakah ada pesan khusus dari Ibunda Bapak, Prof. Alia, untuk debat nanti malam? Ya, ada. Saya tadi barusan selesai pamit sama Ibu dan didoakan khusus. Jadi doa dari Ibu itu selalu bekal utama dan bekal itu saya minta tiap hari. Jadi setiap sebelum berangkat kegiatan apapun saya minta bekal doa dari Ibu. Pak Anies mungkin menanggapi terkait dengan pertemuan Pak Jokowi dengan Prabowo beberapa saat lalu dan juga hari ini kepada Menteri Perdagangan Zulhas begitu Pak. Tanggapannya seperti apa nih Pak? Itu apa ya, presiden dengan menteri berjumpa itu hal yang normal-normal saja. Walaupun di momen persiapan debat begitu? Iya,
Dan bagi saya ya bagi saya itu biasa saja. Bagi saya ini yang penting begini, pada saat debat ini kesempatan bagi rakyat untuk melihat cara berpikir, cara mengambil keputusan, cara menyampaikan. Seperti kalau ada acara desak Anies, kenapa kami memilih untuk melakukan desak Anies? Kenapa kita memilih untuk dialog-dialog selama ini? Karena kami ingin rakyat Indonesia dihormati. Itu cara kami menghormati rakyat. Mereka akan memilih orang bukan sekedar menentukan foto siapa yang akan dipasang di ruang kelas, foto siapa yang akan dipasang di kantor-kantor. Kalau itu cukup pasang baliho aja, nanti pilih mana yang kira-kira paling pas kalau dipasang di ruang kelas, mana yang paling pas kalau dipasang di kantor-kantor, maka itu pasang baliho aja cukup. Tapi ini yang mau dipilih itu orang yang akan nanti ambil keputusan atas nama seluruh rakyat Indonesia. Karena dia akan diberi tugas mengambil keputusan atas seluruh rakyat Indonesia, atas nama itu, maka rakyat Indonesia harus bisa punya akses cara berpikirnya, cara mengambil keputusannya, nilai-nilai yang dipegang, etika yang dipegang. Itulah sebabnya kami memilih berdialog. Dengan begitu, rakyat akan bisa merasakan berapa persen saya sama dengan calon nomor 1 Anies. Tidak mungkin 100%. Mungkin ada yang merasa saya samanya 40%, saya lamanya 70%, saya samanya 90%. Dari situ mereka ambil keputusan. Tapi kalau tidak ada dialog, rakyat tidak tahu berapa banyak saya sama dengan dia, berapa banyak saya setuju dengan dia. Lalu akhirnya mengambil pilihan tidak berdasarkan apa yang nanti bisa dia putuskan, tapi semata-mata berdasarkan citra yang diciptakan lewat visual, lewat audio. Nah, kami ingin menghargai rakyat dengan dialog. Nah, debat seperti nanti adalah juga kesempatan, semua debat itu kesempatan untuk rakyat menilai mana yang menggunakan cara-cara yang teknis, mana yang substantif, mana yang pakai singkatan, mana yang pakai substansi, mana yang pakai macam-macam lah. Di situ kan rakyat bisa menilai. Pak, tapi tadi Pak Zulhas secara terbuka menyebutkan bahwa ada penjabaran soal koalisi ke Pak Jokowi, termasuk soal kunjungan Pak Prabowo dan Gibran ke daerah-daerah. Artinya sudah menyentuh ranah kampanye dalam hal ini. Ya, biarlah rakyat nanti menilai. Biarkan rakyat menilai. Bagi kami, perubahan adalah termasuk diantaranya mengembalikan marwah kehidupan bernegara. Bahwa presiden berada di atas semua kekuatan. Bahwa presiden itu menjaga etika bernegara. Presiden menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan keluarga, di atas kepentingan kelompok. Dan itu adalah bagian dari gagasan perubahan. Jadi kita tidak ingin kehidupan bernegara kita turun derajatnya menjadi negara yang politiking, negara yang sekedar mementingkan kepentingan-kepentingan kecil, tapi negara yang menjaga kepentingan besar. Dan itulah sebabnya kita mau perubahan, mengembalikan itu semua. Cukup ya? Pemilu luar negeri kan dimulai lebih cepat dari di sini Pak. Sekitar 1,7 juta itu pemilu luar negeri dapat melakukan pemilu itu Pak. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Karena kan ini pemilu luar negeri, pemilu itu akan dilaksanakan mulai Ya, memang setiap pemilu begitu. Ya, itu dia tadi pernyataan dari calon presiden nomor urut 1 yang mengaku sangat pede menguasai tema, termasuk tadi memberikan soal pengalaman. Jadi tadi juga ada yang sedikit mengingatkan kita ya bagaimana soal singkatan-singkatan jangan sampai ada di debat begitu tadi katanya. Dan yang jelas kita akan melihat lagi ke Istora Senayan, kondisi terkini di sana. Kita akan melihat situasi terkini di sana, saudara. Kita masih menantikan para calon presiden hadir di lokasi untuk mendengarkan debat terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita akan melihat kediaman Prabowo Subianto, Capres nomor urut 2 di Kertanegara. Bersama dengan rekan saya, Triksi Valencia. Tapi sebelumnya tadi juga sudah ada Ahmad Muzani yang ada di lokasi, sudah berhadiran tim-tim dari Capres nomor urut 2, kemudian juga ada Ridwan Kamil yang sudah sampai di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, saudara. Saudara jangan kemana-mana, kami masih akan mengupdate kepada Anda terkait dengan persiapan dari para calon presiden terkait dengan debat pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tetap di Kompas TV.
studio. Anggi, ini apa? Sore hari ini yang apa? Ini, pakai steger lagi ya? Masih di jelang debat Capres Pemilu 2024, baru saja calon presiden nomor urut 02 memang sudah ada di kediaman di Kertanegara, lalu calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka juga baru saja tiba di Kertanegara. Tidak hanya calon wakil presiden nomor urut 2 tapi juga calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD sudah tiba di posko pemenangannya untuk nantinya bersama-sama dengan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menuju ke Istora Senayan Jakarta. Dan tadi juga tim ses sudah ada di sana, sebagian ada di Istora Senayan Jakarta. Karena memang seperti debat-debat sebelumnya bahwa calon presiden dan calon wakil presiden akan berangkat bersama-sama. Ditemani juga oleh tim pemenangan masing-masing menuju ke lokasi debat. Ini adalah gambar terkini dari tim pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Iring-iringannya akan segera berangkat dari kawasan Cilandak, Jakarta Selatan yang merupakan kediaman dari Capres nomor urut 01. Dan kembali lagi di studio Kompas TV yang tidak kalah ramainya. Saya minta suara dari paslon nomor urut 1, mana pendukungnya? Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semangatnya. Berikutnya, mana pendukung paslon nomor urut 02? Baik, terima kasih juga semangatnya dari paslon nomor urut 02. Terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya, mana tim ses dari paslon nomor urut 03? Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk paslon nomor urut 01, 2, dan 3. Terima kasih semangatnya. Nah, tadi silakan dijawab soal tantangan di bidang pertahanan keamanan dari kawan kita dari IPB. Bagaimana untuk menjawab tantangan pertahanan keamanan ini kan banyak sekali. Dari mulai tantangan transparansi anggaran alutsista, penguatan TNI Polri, konflik kriminal bersenjata. Apa yang bisa merangkumnya ringkas saja dari masing-masing. Silakan Bung Saroni. Tadi siapa namanya tuh? Tadi Faiz Nur Syahbari.
Faiz, tantangan kita terkait dengan transparansi sebenarnya terkait militer di dunia manapun transparansi pasti hanya minim. Kenapa? Karena itu untuk sifatnya intelijen. Jadi kalau berharap transparansi itu sama sekali tidak mungkin. Tapi bagaimana alutsista dibeli atas dasar kebutuhan dan profesional untuk merencanakan ada 5 tahun, ada 10 tahun, ada bahkan 25 tahun. Nah, ini yang dinamakan transparansi bagaimana untuk memprogram alutsista dalam 25 tahun ke depan. Nah, terkait dengan masalah industri pertahanan, yang penting bagaimana sekarang uang yang dipakai adalah uang yang memang putarannya ada di dalam negeri yang utama. Sekarang kan banyak pertanyaan, anggaran yang begitu besar yang dipinjam untuk pinjaman luar negeri, itu luar biasa besarnya. Nah, ini yang akan pasti banyak pertanyaan. Apa sih aspek urgensi dalam pengadaan alutsista? Nah, alutsista ini kan panjang sekali, ada 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun. Nah, transparansi yang diinginkan adalah bagaimana profesionalisme untuk program kegiatan pembelian alutsista ke depannya. Baik, terima kasih Bung Sahroni. Kalau dari Bung Zaki juga bisa diringkas juga bagaimana untuk menjawab tantangan tadi di Ya, Hankam. terima kasih. Saya salam dulu dengan Faiz, IPB, dan Haikal Unpad. Ada salam dari teman-teman mahasiswa, ya, sahabat-sahabat saya di Pontianak. Katanya nitip pantun, duduk mengopi si anak bujang sambil melihat teman-teman yang berjalan. Mari kita terus berjuang, anak muda harus tampil di depan. Ah, kayak gitu. Kalau bahasa Indonesia kan anak muda, tapi kalau di Pontianak namanya anak muda gitu. Nah, begini, kalau kita bicara mengenai industri ya, pertahanan tadi, transparansi, akuntabilitas, tentu di semua aspek di negeri ini, juga di dunia internasional itu menjadi suatu keharusan. Tapi tentu ada batasan-batasan tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Sahroni. Nah, tetapi bukan berarti kita juga menutup diri gitu. Ya, Pak Prabowo sebagai Menhan juga telah membuktikan itu. Sejak beliau 2019 menjabat sebagai Menhan, beliau melibatkan namanya KPK, BPK, dan BPKP dalam setiap proses ya yang menggunakan anggaran negara dan juga dalam melaksanakan program-programnya gitu. Sehingga ini bisa meminimalisir yang namanya korupsi yang ditakutkan oleh teman-teman mahasiswa. Kita punya concern yang sama. Ya, Pak Prabowo, Mas Gibran punya concern yang sama dengan teman-teman mahasiswa. Kita tidak ingin uang negara yang terbatas ini kemudian dijadikan bancakan. Apalagi ternyata dipakai misalnya berasal dari utang luar negeri. Nah, ini kita ingin optimal. Makanya tadi Pak Prabowo sudah melibatkan KPK, BPK, dan BPKP. Alhamdulillah, makanya Kemhan salah satu di antara yang tidak ada temuan. Ya, selama bertahun-tahun, 4 tahun Pak Prabowo menjabat, pernah nggak dengar ada namanya temuan? Tidak ada. Tapi terima kasih teman-teman mahasiswa, tolong tetap kritis. Tetap kritis kepada siapapun yang memerintah. Kalau Pak Prabowo Gibran nanti terpilih, tolong tetap kritis. Tidak perlu takut, tidak akan ada mahasiswa yang ditangkap-tangkap hanya karena kritis dan demonstrasi. Ya. Baik. Kemudian yang kita bicara mengenai penguatan postur pertahanan, ini multidimensi. Ya, sedikit ya. Penguatan postur pertahanan ini multidimensi. Kita bicara mengenai diplomasi pertahanan, bagaimana negara-negara lain menganggap dan menghargai kita. Pak Prabowo alhamdulillah sudah diterima di mana-mana di berbagai negara, bahkan terakhir menjadi ketua dari ADMM meeting. Oh, mohon maaf, kan ketentuan KPU kalau ada singkatan mesti dijelaskan ya sekarang ya, gitu. Takutnya dia nggak tahu kan begitu. ASEAN Defense Minister Meeting yang ke-17. Ya, itu sebagai ketua ADMM ya, beliau juga menunjukkan bagaimana Indonesia punya peran yang signifikan. Nah, lalu kita bicara mengenai tadi industri persenjataan dalam negeri. Lalu kita bicara mengenai modernisasi alutsista. Dan terakhir ada yang namanya SDM, pengembangan SDM, ada yang namanya Komcat dan juga namanya Unhan, kita benar-benar optimalkan. Ada 4 fakultas dan ada 10 prodi yang saat ini telah dibangun oleh Pak Prabowo untuk pengembangan dari Unhan. Inilah kisah sekedar tadi mengenai pertahanan, tidak hanya melihat senjata tapi multidimensi. Baik, Gitu terima aja. kasih. Kalau dari Bung Michael silakan. Ya. Siap. Baik, ya terima kasih Faiz. Tadi pertanyaannya yang saya ingat pertanyaan cukup banyak, bahkan menyinggung soal kondisi maritim, menyinggung juga soal kondisi pengungsi Rohingya, betul ya. Jadi ada 3 tanggapan dari saya. Pertama mungkin nyambung ke isu anggaran. Dari Pak Ganjar, kami punya keyakinan bahwa anggaran pertahanan kita perlu ditingkatkan.
Jadi mungkin agak berbeda dengan 01, kita melihat bahwa ada urgensi. Ada urgensi untuk mempersiapkan diri agar kita punya teknologi modern. Tapi pendekatan kita saya rasa akan berbeda dengan Pak Prabowo karena kita akan lebih menekankan investasi di dalam negeri. Bahwa kalaupun kita memerlukan teknologi mutakhir dari luar negeri, harus ada transfer teknologi yang jelas. Jangan hanya sekedar belanja pesawat-pesawat tempur luar, tapi kita harus pastikan pertama teknologi yang paling mutakhir dan juga teknologi tersebut bisa ditransfer ke dalam industri dalam negeri. Karena kita bicara jangka panjang. Nah jadi itu pendekatan kita terkait dengan belanja dan setuju perlu ada transparansi. Tentu tidak semua karena sifatnya pertahanan pasti ada hal-hal yang sensitif. Tapi ada klausul-klausul kalau kita bicara kontrak militer, saya sempat baca-baca terkait dengan kontrak militer. Ada klausul-klausul anti korupsi yang tetap harus kita tanamkan di dalam kontrak perdagangan senjata lintas negara. Nah ini harus kita pastikan. Jadi kita bicara transparansi, kita harus perkuat. Nah yang kedua soal maritim. Di dalam visi-visi Pak Ganjar, kita paham betul Indonesia adalah negara kelautan. Ada beberapa negara yang orientasinya kepada kelautan, itu punya istilahnya Coast Guard. Jadi ada satu angkatan yang ya tugasnya menjaga lautnya. Bukan sekedar angkatan laut, tapi ada Coast Guard. Nah Pak Ganjar punya pendekatan, kita mau mengimplementasikan nanti ada undang-undang keamanan laut. Di mana kita mau menyatukan peran dari Polair, kita juga mau menyatukan dari Bakamla, dan juga dari ada fungsi-fungsi KKP di sana, ada fungsi bea cukai, kita mau jadikan satu supaya keamanan laut kita lebih utuh. Dan ini bukan sekedar pendekatan pertahanan, karena ada pendekatan keamanan, ada pendekatan ekonomi, ada pendekatan sosial karena ada isu pengungsi. Jadi itu solusi kita terhadap permasalahan tadi maritim. Nah yang ketiga, Indonesia yang berdaulat itu bukan hanya bicara teritori fisik, tapi sekarang ini eranya sudah serba digital. Di dunia tidak banyak negara yang punya angkatan cyber. Pak Ganjar punya visi bahwa ke depan ini kita harus mulai mempersiapkan Indonesia harus punya angkatan cyber. Karena cyber warfare ini akan semakin keras. Dan penting sekali kita punya teknologi dan juga ahli-ahli. Orang-orang yang mampu menjaga ketahanan pertahanan Indonesia, kedaulatan Indonesia bukan sekedar fisik, kekuatan militer, tapi juga cyber. Nah ini visi-visi Indonesia 2045 yang kita mau wujudkan. Baik, terima kasih Bung Michael tadi. Kita juga akan pantau bagaimana persiapan masing-masing calon presiden menuju debat calon presiden sekitar 1 jam lagi. Saya ke My Sister, silakan My Sister. Ya, Friska, di situ semakin panas ya soal transparansi anggaran yang memang mencapai 135,45 triliun rupiah atau anggaran kedua terbesar dari kementerian lembaga. Nanti tolong dipanaskan lagi Friska. Sebelum saya dipanaskan lagi, saya mau menyapa bagaimana kondisi di Kertanegara. Ada Triksi Valencia yang ada di Kertanegara. Tadi kita sudah lihat bersama ada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang sudah sampai di Kertanegara. Laporan terbaru dari Anda di sana. Pukul berapa paslon ini akan berangkat ke Istora? Ya betul sekali My Sister, memang sampai saat ini semakin ramai, semakin terus berdatangan. Yang terakhir baru tiba adalah Ketua TKN yakni Rosan Roslani yang langsung masuk ke dalam. Pukul berapa semuanya akan berangkat dari Kertanegara 4? Kalau dari agenda pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat, tapi seperti yang debat-debat sebelumnya bahwa mereka akan beranjak dari Kertanegara 4 ini seusai sholat maghrib bersama. Itu setidaknya gambaran besar kapan kemudian mereka semua berangkat dari Kertanegara 4. Nah tadi My Sister dan juga saudara yang tentu akan dinanti-nantikan adalah apakah ada kejutan baru atau hal-hal yang nanti akan ditunjukkan oleh Prabowo Subianto berbeda dengan debat capres pertama. Nah tadi kami bertanya terhadap Ketua TKD Jawa Barat yakni Ridwan Kamil yang mengatakan bahwa dinantikan saja kalau ada kejutan-kejutan. Tapi kalau terkait dengan apakah tetap akan defense atau akan ada penyerangan-penyerangan atau pertanyaan-pertanyaan yang menyerang lawan lain, karena kita melihat juga bagaimana Prabowo Subianto juga sudah setidaknya menguasai dari tema debat pada hari ini, dikatakan bahwa kalau melihat dari karakter Prabowo Subianto tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan menyerang, tidak akan ada pernyataan-pernyataan yang kemudian menjatuhkan lawan. Itu setidaknya disampaikan oleh Ketua TKD Jawa Barat Ridwan Kamil. Tapi kalau tadi yang disampaikan oleh Ketua TKN yakni Rosan Roslani, bahwa pada hari ini akan ada perbedaan, yakni sedikit agresif dibandingkan dengan debat pertama. Tapi meskipun sedikit agresif, tidak ada penyerangan-penyerangan yang akan dilontarkan oleh Prabowo Subianto selaku calon presiden nomor urut 2. Jadi tetap sesuai dengan karakternya, namun akan menunjukkan perbedaan ataupun juga kejutan-kejutan. Nah ya ini nanti kita akan saksikan bersama My Sister dan juga saudara. Kalau kita melihat juga bagaimana dari Gibran Rakabuming Raka, dukungan-dukungan yang akan diberikan. Tadi kami juga sempat bertanya sedikit
sedikit dukungannya seperti apa yang diberikan. Tadi kalau kata Gibran menyebutkan bahwa didoakan saja semuanya lancar begitu ya. Jadi itu dukungan-dukungan yang sudah disampaikan ataupun juga diberikan baik dari Gibran Rakabuming Raka maupun juga dari tim ses yang sudah hadir di tempat ini, Mas Sister dan juga saudara. Kalau misalnya kita berbicara terkait dengan tema debat, kita tahu bahwa memang pasti tidak jauh-jauh dari apa yang sudah tertuang dalam Asta Cita atau visi misi dari Prabowo Gibran ya, yang menyebutkan bahwa memang terkait dengan pertahanan ini dikatakan bahwa memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Nah, kalau mengutip juga apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam pidato-pidatonya maupun juga dalam pernyataan-pernyataan pada saat kampanye, yang ditekankan oleh Prabowo Subianto adalah bagaimana memperkuat dari dalamnya, dari negara yang terlebih dahulu, dari ketahanan atau keamanan dari negara Indonesia, barulah nanti itu akan berdampak pada negara-negara lainnya. Inilah akan memberikan atau menciptakan perdamaian di negara-negara sekelilingnya. Jadi itu setidaknya yang menjadi gagasan yang akan juga mungkin disampaikan nanti pada saat debat Capres, Mas Sister dan juga saudara, tapi terkait dengan apa saja kemungkinan pernyataan atau gebrakan mungkin baru yang akan ditunjukkan pada debat ini akan kita nantikan bersama pada saat debat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. My Sister. Terima kasih Triksi. Kalau kata Triksi tadi untuk Capres nomor urut 2 agresif tapi tidak saling menyerang. Wah, ini penasaran. Baik, saya akan melihat bagaimana situasi terkini bahwa calon presiden nomor urut 1 tengah dalam perjalanan menuju Istora Senayan dan rencananya akan bertemu dengan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar langsung di Istora Senayan. Ini merupakan iring-iringan perjalanan dari calon presiden nomor urut 1 menuju Istora Senayan dari kediamannya tadi yang sudah menyampaikan juga pernyataan kepada rekan-rekan wartawan bahwa pasangan ini sangat siap untuk menghadapi debat pada malam ini. Tampaknya juga sangat pede ya untuk menguasai panggung debat. Dan tadi juga disampaikan bahwa menurut pengalaman dari hubungan internasional katanya bahwa calon presiden nomor urut 1 ini begitu yakin akan memahami situasi yang akan ada di panggung debat nanti. Dan sebelumnya juga dilaporkan oleh dari reporter Kompas TV juga menyampaikan untuk Capres nomor urut 2 juga begitu siap dengan agresif tetapi tidak menjatuhkan lawan. Setelah ini saudara, kita akan menantikan dari masing-masing calon presiden akan menyampaikan visi dan gagasan terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Adu gagasan yang tak hanya menjatuhkan lawan, itu yang kita tunggu. Dan apakah nanti masing-masing dari calon presiden akan menyampaikan bagaimana strategi memaksimalkan posisi Indonesia sebagai negara middle power. Jangan kemana-mana, tetap di Kompas TV. Kita lihat saudara calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo sudah tiba dan akan memberikan keterangan persnya. Kita dengarkan bersama. Ada persiapan masalah boleh sedikit mas? Hah? Ya soalnya udah pisah kamar sama bapak kan jadi nggak mau diajak apalah ternyata ini ibu doang yang diajak. Gimana bapak di debat yang kedua capres ini? Kalau yang pertama kan Mas Alam bilang bapak kayak santai banget kalau yang sekarang juga. Jadi Mas Alam nggak kalau Pak Ganjar kemarin tanya di X soal pertanyaan blok debat ketiga itu? Enggak sih, itu bapak lagi kreatif. Bapak lagi kreatif. Makasih ya semuanya. Kita tadi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sudah tiba di posko pemenangan. Sebelumnya juga calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD juga sudah tiba dan akan nanti sama-sama menuju ke Istora Senayan Jakarta. Karena saudara hanya 1 jam lagi debat
ketiga Pilpres akan dimulai dan membahas tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, dan politik luar negeri. Di paslon nomor urut 02 juga calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sudah menemui calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Dan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan juga segera menemui cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan menuju ke arena debat ini. Gambar langsung dari iring-iringan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang akan bertemu dengan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menuju ke Istora Senayan Jakarta karena hanya tinggal 60 menit lagi saja debat calon presiden akan segera dimulai. Kalau bicara soal kesiapan debat, masing-masing calon presiden nomor urut 01, 02, 03 semua sudah menegaskan percaya diri untuk mengikuti debat calon presiden. Kita nantikan kejutan apa? Karena masing-masing tim ses juga sudah bilang bahwa akan ada kejutan. Yang namanya kejutan tidak mungkin dibocorkan di awal, tapi yang jelas kesiapan ini sudah ditekankan agar para calon pemilih yakin bahwa kandidatnya akan menampilkan yang terbaik. Kita akan menuju ke Niputu Trisnanda, jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di posko pemenangan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Putu, Ganjar sudah tiba, tadi Mahfud MD juga sudah tiba. Apalagi yang dipersiapkan sebelum menuju ke Istora? Sebetulnya sudah tidak ada lagi yang dipersiapkan karena beberapa hari yang lalu ini juga sudah ada proses-proses. Kemudian juga kalau kita lihat Ganjar Pranowo sendiri ini juga sempat berhenti melakukan kampanye di 3 hari sebelum debat pada hari ini. Sehingga memang proses belajar kemudian juga mengumpulkan riset-riset dari tim pemenangan nasional ini juga sudah dirundingkan. Fase itu sudah dilewati. Kalau tadi kita lihat pasangan ini juga kompak begitu ya. Dari beberapa debat ini menggunakan pakaian yang tematik dan pada debat kali ini kalau kita lihat baik itu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini kompak menggunakan jaket ala Top Gun atau jaket bomber yang kalau dilihat memang sesuai begitu dengan isu atau isi dari yang nanti akan disampaikan pada saat debat ya, ini berkaitan dengan pertahanan, kemudian geopolitik, lalu juga ada globalisasi dan juga hubungan internasional. Dari yang kita bisa baca atau kita bedah, Friska dan juga saudara, terkait dengan visi misi dari Ganjar Pranowo soal pertahanan sendiri memang ada beberapa poin, tetapi yang utama ini berkaitan dengan modernisasi alutsista, kemudian juga mendorong produksi dalam negeri karena memang targetnya dalam kancah geopolitik sendiri bukan hanya memastikan bahwa posisi Indonesia ini berada di posisi yang kuat begitu secara alutsista, tetapi juga berharap bisa menjadi poros dari pertahanan sendiri dengan mendorong bagaimana kemudian produksi-produksi dari alat-alat pertahanan ataupun juga alutsista ini bisa kemudian bersumber dari dalam negeri. Nanti kaitannya juga dengan investasi. Tadi juga kalau kita lihat bagaimana yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan yang merupakan bagian dari tim pemenangan nasional Ganjar dan juga Mahfud, Hasto Kristianto ini juga menyebut ada hal yang berbeda bagaimana kemudian fokus dari paslon nomor urut 3 yang berbeda dari pasangan calon yang lain adalah mengedepankan alutsista yang sifatnya ini baru dan bukan hanya anggarannya besar tetapi kemudian membeli barang-barang bekas begitu. Itu satu. Yang juga menarik yang ditawarkan adalah berkaitan dengan SDM-nya sendiri, bagaimana kemudian prajurit yang sudah mau dan juga bertugas begitu ya di dalam negeri dan juga di luar negeri ini mendapatkan fasilitas yang cukup. Jadi kita nantikan kurang lebih beberapa menit lagi biasanya pasangan Ganjar dan juga Mahfud ini akan bertolak langsung ke Istora dan kita lihat apa yang menarik nanti disampaikan, apakah akan defensif atau nanti ofensif. Kita lihat nanti bagaimana. Friska. Bagaimana strategi yang akan dikeluarkan oleh masing-masing calon presiden? Terima kasih Niputu Trisnanda langsung dari posko pemenangan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Kita lanjutkan lagi diskusinya. Tadi kita sudah bicara soal tantangan geopolitik, kita sudah bicara juga soal Hankam, Bung Zaki, Bung Michael, juga Bung Sahroni. Nah, bicara soal tantangan ini, kita bicara soal politik luar negeri misalnya, dijawab singkat saja. Indonesia kan sudah punya gigi kita katakan. G20 kita berhasil menyelenggarakan, G7 kita dihormati. Lalu juga Indonesia jadi mewakili OKI untuk menjembatani di tengah konflik yang terjadi di Gaza. Nah, apalagi yang bisa
tingkatkan dan bagaimana agar pemilih ini yakin bahwa kebijakan luar negeri dan kepentingan dalam negeri sama pentingnya? Dari Bung Michael dulu. Ya, pertama pendekatan kita terhadap politik luar negeri adalah kepentingan Indonesia. Itu harus clear. Kita jangan sampai sibuk mengurusi urusan negara-negara lain, tapi urusan dalam negeri sendiri nggak kita urus. Tapi sebaliknya juga relevan bahwa sudah saatnya bangsa Indonesia naik kelas. Dan kita sudah buktikan pada saat kita jadi tuan rumah G20, tuan rumah ASEAN, yang merasakan kebanggaan itu kan semuanya, bukan cuma pemimpin-pemimpin yang hadir dalam ruang rapat. Ya. Dan banyak sekali kegiatan itu masyarakat berusaha berpartisipasi. Ada satu kebanggaan. Ini satu kebanggaan yang mungkin sudah dinanti-nantikan bergenerasi-generasi sebelumnya. Jadi kami punya keyakinan bahwa memang walaupun isu luar negeri ini kesannya isu di atas, langit-langit, tapi bangsa Indonesia bahkan masyarakat rakyat pun bisa merasakan juga ada kebanggaan kalau kita punya peran. Dan saya yakin juga ada kepedulian yang bangsa Indonesia miliki, bahkan di Undang-Undang Dasar kita saja, pembukanya kan sudah clear. Bahwa di sana disebutkan penjajahan itu harus dihapuskan dari seluruh dunia. Ya. Bahwa Indonesia punya peran untuk menjaga perdamaian abadi, ketertiban dunia. Ya. Jadi para pendiri bangsa, bayangkan nih, para pendiri bangsa, waktu itu baru setengah mati berjuang merdeka, tapi sudah memikirkan dunia. Itu hebatnya pendirinya Indonesia. Ya. Dan visi dan cita-cita itu yang saya yakin dimiliki di hati bangsa Indonesia juga. Nah itu kenapa Pak Ganjar berpesan bahwa kita tidak bisa sekedar diam saja melihat institusi-institusi internasional yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sudah saatnya ada peran Indonesia di sana. Karena ini cita-cita bangsa kita merdeka. Dan ini relevan juga bagi rakyat Indonesia karena ada kebanggaan, kita punya peran, kita bisa memberikan satu peran kemanusiaan terhadap masa depan dunia. Baik. Berikutnya Bung Zaki, boleh ringkas juga? Ya, terima kasih Mbak. Kalau kita bicara mengenai seperti apa postur politik luar negeri kita ke depannya, itu jelas ya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pertama kita bicara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Yang kedua bicara mengenai memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan, ya. Kemudian yang keempat barulah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi kalau kita bicara mengenai politik luar negeri, ya tentu memang semua dasarnya adalah national interest kita. Kepentingan nasional kita, itu yang menjadi dasar. Bukan kemudian tadi, kita ini kan bukan negara adidaya, mohon maaf gitu ya kan. Kita punya potensi luar biasa tapi masih belum bisa menjadi negara adidaya. Meskipun itulah yang menjadi visi Pak Prabowo dan Mas Gibran di Indonesia Emas 2045 nanti, kita akan menjadi negara kira-kira negara keempat dunia kan begitu. Nah kemudian terkait dengan ini juga yang kita ingin sampaikan adalah bagaimana kalau dalam konteks politik luar negeri ini jelas tadi. Bicara tadi ada isu Palestina, ya kan isu Palestina kalau Prabowo Gibran kami akan membuka kedutaan besar Indonesia Mbak di Palestina. Ini langkah yang akan benar-benar diwujudkan. Selama ini kan kedubes Indonesia kan hanya di negara sekitarnya Palestina. Tapi ini kami tunjukkan kenapa ini adalah bentuk keberpihakan nyata. Lalu kalau kita bicara mengenai hari ini, bagaimana kemudian sebagai Menhan beliau menjalankan juga tugas-tugas dari Pak Jokowi untuk dalam konteks mengirimkan bantuan ke Palestina. Bahkan secara pribadi beliau menyumbangkan 5 miliar. Ini menunjukkan apa? Kepedulian yang sangat luar biasa. Tapi bukan berarti di dalam negeri tidak peduli. Bukan Mbak, banyak. Jadi bagaimanapun tadi, kita bicara mengenai program makan siang ya kan, dan susu gratis. Tapi saya nggak mau masuk ke situ Mbak. Poinnya adalah bagaimanapun kita meyakini Indonesia saat ini sudah semakin besar. Luar biasa dan apresiasi kepada Bapak Presiden Jokowi, Bapak Presiden SBY, Ibu Megawati dan presiden-presiden sebelumnya yang telah membuat negara ini diakui di dunia internasional, dan tugas Pak Prabowo dan Mas Gibran bagaimana mengakselerasi ini sehingga cita-cita kita Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Oke, gitu. Terakhir Bung Saroni. Ya, kalau saya melihat terakhir Pak Presiden melakukan kepercayaan dari hubungan internasional luar biasa. 4 jempol buat Pak Jokowi. Dan padahal tingkatan ini kan hubungan diplomatis yang memang Indonesia ini terkenal dengan humanis. Jadi kita mempertahankan hubungan humanis ini di internasional. Makanya banyak diberikan kepercayaan untuk padahal kegiatan-kegiatan yang sifatnya semua dunia memandang. Nah inilah bukti bahwa Indonesia ini dipandang di dunia. Tapi pada saatnya nanti lebih tingkatkan hubungan bilateral ini pada event-event yang memang punya marwah Indonesia itu
tidak lebih dari bahwa Indonesia bisa memberikan satu ruang komunikasi kepada dunia internasional. Dan itu sudah dilakukan oleh Pak Presiden dan kita 4 jempol buat Pak Presiden. Dan entar ke depannya 3 paslon ini bila menjadi presiden, nah tinggal melakukan tindakan. Harus melebihi dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi. Baik, terima kasih. Itu tadi pandangan dari paslon nomor 1, 2, dan 3. Kita akan lihat juga bagaimana kondisi saat ini persiapan dari masing-masing calon presiden yang sudah bergerak menuju ke Istora Senayan, Jakarta. Ini calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan yang akan bertemu dengan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar untuk bersama-sama menuju ke Istora Senayan, Jakarta. Begitu pula dengan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran Rakabuming Raka yang akan segera bergerak dari Kertanegara, kediaman dari Prabowo Subianto menuju ke Istora Senayan karena tadi Prabowo Gibran sudah berada di lokasi bersama tim ses juga. Lalu kita lihat pula Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang juga sudah bersiap-siap bersama tim untuk menuju ke Istora Senayan dan mengikuti debat ketiga calon presiden. Memang topik yang paling panas adalah pertahanan dan keamanan. Tapi jangan lupa karena dalam debat ini juga dibahas seperti yang tadi kita juga sudah diskusikan, ada soal hubungan internasional, geopolitik dan politik luar negeri yang sama-sama pentingnya dan jadi pekerjaan rumah tentu bagi para calon presiden untuk membumikan isu-isu ini agar bisa diterima oleh para calon pemilih dari berbagai kalangan. Jadi meyakinkan di masa kampanye ini bahwa visi misi terkait dengan hankam, geopolitik, hubungan internasional, dan politik luar negeri bisa diimplementasikan dan logis untuk dilakukan. Kita akan pantau lagi bagaimana kesiapan persiapannya termasuk berdiskusi jelang debat calon presiden tetap di Kompas TV. Kami kembali sesaat lagi. Sudah mulai ramai. Betul. Saya boleh nggak minta tepuk tangannya untuk kita semua untuk debat capres ketiga ini. Kurang meriah sekali lagi dong. Iya, enggak dia nanya kondisi di sana, informasi gimana untuk menyiapkan. Oh ya udah. Boleh infoin.
Mundur agak jauh, sini berjalan. Kita naik dulu atau sholat. Kalau sholat di bawah sebelah kanan bim sholatnya. Tapi setelah ini masih rame ini rame. Aman nggak, Bu? Aman. Kondisi ya. Pelan-pelan ya. Jatuh. Ya. Waduh, apa tuh? Siap-siap menambah. Ke depan ayo, maju agak jauh, agak jauh lagi. Halo. Ayo. Halo. Oke, naik. Yang kanan, Mas. Naik lagi, Mas. Posisinya jalannya sempit ya. Halo. Halo. Oke. Halo. Langsung ambil dari sana aja. Oke, siap. Masih di jelang debat Capres 2024 yang Anda saksikan, ini adalah iring-iringan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan juga calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga sudah tiba di lokasi. Jadi sebelum menuju ke Istora, Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan makan malam bersama terlebih dahulu untuk selanjutnya menuju ke Istora mengikuti debat ketiga, Pilpres untuk calon presiden. Ini adalah kesempatan yang kedua.
Dan calon wakil presiden nomor urut 2 di sebelah kanan layar Anda itu adalah iring-iringannya yang sudah menuju ke tempat makan malam. Jadi Anies Baswedan dan Muhaimin beserta tim sesnya akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk debat nanti sambil juga bersama tim ses nantinya untuk bersama ke Istora Senayan Jakarta mengikuti debat Capres. Tapi tadi Anies Baswedan saat diwawancara memberikan keterangan kepada media mengatakan bahwa percaya diri dengan persiapan membaca dan berdiskusi terkait dengan tema debat, hankam, hubungan internasional, geopolitik. Itu tadi paslon nomor urut 1. Bagaimana dengan paslon lainnya? Kita lihat ini adalah iring-iringan masih paslon urut 1, tapi yang di atas adalah calon presiden nomor urut 2. Di kediamannya di Kertanegara, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, sudah bersama-sama dengan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, untuk menuju ke Istora Senayan. Di bawah kiri layar Anda, itu adalah calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang sudah menuju ke venue debat, dan juga bersama-sama dengan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD. Di kanan bawah, sebelah kanan, itu adalah kondisi di Istora Senayan Jakarta, tempat debat. Tadi tim ses, tim sukses, juga para pendukung sudah tiba lebih dulu, bahkan sekitar pukul 5 sore tadi untuk menunggu kedatangan para kandidat yang akan mengikuti debat yang temanya ini sudah ramai diperbincangkan, bahkan saling kritik antara kandidat presiden dan juga tim ses sudah mengemuka soal pertahanan, keamanan terutama, dan juga hubungan internasional, geopolitik dan politik luar negeri. Kita lihat persiapannya. Sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan. Karena yang ditunggu adalah apa sebenarnya dari visi misi yang sudah kita sama-sama terima juga dari masing-masing capres nomor urut 1, 2, 3 yang akan disampaikan dalam debat. Debat ini waktunya terbatas, tapi bagaimana dalam waktu yang terbatas ini masing-masing calon presiden bisa mengelaborasi poin-poin penting terkait dengan tema malam hari ini. Hankam, hubungan internasional, politik luar negeri, dan juga geopolitik. Nantinya akan ada panelis di debat Capres ketiga ini, para ahli di bidangnya, yakni ada Angel Damayanti, Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Visipol Universitas Kristen Indonesia, ada Kuri Maharani Savitri, dosen hubungan internasional, ahli kajian industri pertahanan dan ahli teknologi Universitas BINUS, dan juga ada Prof. Hikmahanto Yuwana, Guru Besar Hukum Internasional UI dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, dan juga para panelis lainnya. Kita akan menunggu saat itu tiba, tapi sebelumnya kita akan lanjut lagi diskusi bersama dengan tim ses dari masing-masing paslon. Saya juga minta suara dari masing-masing pendukung. Mana suaranya paslon nomor 1, 2, dan 3 yang ada di studio Kompas TV. Baik, terima kasih. Terima kasih semangatnya. Nampaknya makin malam makin mendekati waktu debat, semakin terbakar semangatnya untuk memberikan semangat kepada masing-masing pasangan calon. Oke, saya akan lanjut lagi ke masing-masing juru bicara. Kalau tadi sudah paslon nomor urut 1 dulu, 3 dulu, sekarang saya ke Bang Zaki, paslon nomor urut 2. Nah, Bang Zaki, soal alutsista tampaknya meskipun tadi semuanya penting, tapi ini kan akan jadi topik panas yang tampaknya sudah dipanaskan sebelumnya. Jadi perbincangan hangat bahkan sebelum debat. Sebenarnya apa yang disiapkan Pak Prabowo realnya untuk mengcounter soal kebijakan alutsista yang sudah dijalankan, dan bagaimana Pak Prabowo meyakinkan bahwa apa yang dilakukan saat ini sudah on the track? Ya, terima kasih Mbak. Kalau ini kan jelas ya, sebenarnya tadi di awal sudah saya sampaikan juga, ada 4 faktor utama yang dalam pertimbangan membentuk modernisasi alutsista kita. Pertama bicara mengenai tepat guna tadi. Kita akan belanja atau investasi bahasanya sekarang itu adalah sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Negara kita ini butuh apa? Modernisasi alutsista ini menjadi penting. Kalau tadi pertanyaan dari, saya lupa, Faiz ya, dari IPB tadi terkait dengan misalnya katanya banyak pencurian lah, kemudian ada yang masuk melanggar batas wilayah kita lah, udara. Indonesia ini tidak punya kemampuan intercept. Sesederhana itu gitu loh. Jadi kalau ada pesawat-pesawat asing datang,
ya masuk ke wilayah udara kita tidak punya kemampuan itu. Nah itulah yang kemudian menjadi salah satu perhatian dari Bapak Prabowo sebagai Menhan. Itu yang sedang kita upayakan dalam konteks permajaan atau modernisasi alutsista tadi. Yang kedua, beliau juga punya kepedulian yang luar biasa terkait dengan bagaimana agar alutsista kita ini yang udah puluhan tahun, bahkan ada yang setengah abad itu bisa dimodernisasi. Kita tidak ingin nih, nyawa prajurit ini mahal harganya gitu ya. Luar biasa, ada ibu, bapak, adik, kakak, dan keluarganya yang menunggu di rumah begitu. Janganlah kemudian karena alutsista yang sudah sekian lama, kemudian mereka menjadi korban dari kecelakaan. Ini kan terjadi berkali-kali. Nah ini yang Bapak Prabowo nggak ingin sekali gitu. Nah sehingga kita tepat guna tadi, kita akan fokuskan tadi. Yang kedua kita bicara juga mengenai bagaimana tadi situasi geopolitik dan geostrategi sudah saya jelaskan, lalu begitu efisiensi. Dan yang paling penting tadi, saya senang Bang Michael ini, tadi juga menyinggung mengenai ahli teknologi. Karena inilah yang menjadi salah satu pertimbangan. Bang Zaki, bagaimana izin tahan sebentar, Pak Prabowo tampaknya ingin ya. memberikan keterangan pers bersama juga Gibran. Kita dengarkan dari Kertanegara. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah keluar dari kediaman Prabowo di Kertanegara dan akan menuju ke Istora Senayan. Tadi diminta keterangannya tapi nampaknya akan lanjut menuju ke venue debat untuk mempersiapkan nanti jelang debat Capres yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bung Zaki. Salah satu penekanannya adalah soal alutsista. Mengingat Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan pada periode saat ini. Sambil dijelaskan lagi, Bung Zaki. Yang terakhir tadi adalah terkait dengan alih teknologi. Saya senang Bang Maika menyampaikan, saya juga yakin bahwa capresnya Bang Saroni juga punya pemikiran yang sama. Alih teknologi ini menjadi sangat penting dalam konteks penjataan ya gitu. Dan ini sudah dibuktikan di Pak Prabowo sebagai Menhan juga dalam konteks setiap akan ada pembeli alih teknologi ini menjadi salah satu perjanjian. Dan yang terakhir terkait dengan masalah offset. Offset itu adalah penggunaan komponen dari dalam negeri. Kita tahu bahwa Pak Prabowo bekerja sama ya Kemhan dengan Kementerian BUMN itu membentuk holding industri pertahanan dalam negeri yang namanya Defense ID. Di sini ada PT Land Industry, ada Pindad, ada PT Digantara Indonesia, ada PT Dahana dan ada PT PAL gitu. Nah di sini terlihat sekali bagaimana kepedulian Pak Prabowo sehingga bagaimana kita memperkuat nih industri strategis dalam negeri. Orderan tuh banyak masuk dari Kemhan loh diantaranya. Misalnya hampir katanya ada diantaranya yang setahu saya PT Pindad misalnya. Itu di 2022 itu 25 triliun dan di 2023 diprediksi menjadi 27 triliun dengan pesanan sebagian terbesarnya diantaranya adalah dari Kemhan. Nah jadi kalau Pak Prabowo berbicara mengenai bagaimana untuk alutsista ini modernisasi, beliau sudah membuktikan, sudah ada jejak rekamnya, sudah terbukti dan ini akan terus dilanjutkan sambil terus tentu masukan-masukan dari tempat Bang Michael, masukan-masukan dari tempat Bang Saroni maupun mahasiswa dan juga unsur-unsur lainnya. Bagaimana agar benar-benar alutsista ini adalah benar-benar ke depannya kepentingannya tetap sama untuk national security kita dengan mengutamakan national interest kita. Terima kasih. Nah kita akan lihat ini adalah situasi terkini calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar sudah bertemu dan akan makan malam sejenak untuk selanjutnya menuju ke tempat debat ketiga di Istora Senayan. Tadi sebelumnya Anies Baswedan bilang bahwa sudah ada banyak yang disiapkan termasuk rekam jejaknya selama jadi Gubernur DKI Jakarta, bicara soal hubungan internasional dan politik luar negeri termasuk soal pertahanan keamanan disampaikan juga sudah siap untuk memberikan pernyataannya dalam debat nanti dan ide-ide gagasannya akan disampaikan untuk diadu bersama calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Saya ke Bung Saroni juga sambil kita melihat gambar terbaru. Nah kalau tadi Pak Prabowo melalui Bung Zaki sudah menyebutkan bahwa soal alutsista ini sudah berjalan, sudah dilakukan dan untuk national security juga tujuannya. Nah kalau dari paslon nomor urut 1 Bung Saroni tadi di awal sekali diskusi bilang bahwa yang penting juga bagaimana kondisi dalam negeri. Tapi kan bicara soal alutsista ini juga hal yang penting untuk defense, untuk pertahanan keamanan negara. Bagaimana? Dalam hal ini dua-duanya dalam aspek yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu sangatlah lumrah karena sebagai Menteri Pertahanan pasti punya program sebagai pertahanan untuk menyikapi dalam konteks kenegaraan. Tapi ada prioritas juga yang lain misalnya tentang pertahanan pangan. Yang memang menjadi prioritas. Dua-duanya sama sebenarnya.
Tapi bagaimana menyikapi dalam proses ini, kan yang pasti akan menjadi pertanyaan, kenapa ada budget mendadak yang mesti dibeli alutsista, yang mestinya kenapa nggak ditahan dulu. Nanti habis pemilu misalnya baru dicanangin lagi. Tapi karena ini menyikapi pemilu, semua jadi salah. Tapi menjadi pertanyaan, kenapa nggak ditahan dulu lah untuk anggaran yang memang mau dibelikan, ada tambahan yang sifatnya ya kalau dibilang angkanya tidak terlalu besar, tapi menjadi besar kalau memang itu keperuntukan untuk yang lainnya. Kalau dari paslon nomor urut 3, apa dari program yang tadi Bung Zaki sudah jelaskan yang sudah dilakukan Pak Prabowo, tapi akan direvisi di paslon nomor 3? Ya tentu kita menyoroti hutang yang besar sekali ya. Kalau di dalam US dollar itu 25 miliar US dollar atau rupiah itu 380 triliun. Itu sudah setara anggaran yang dibutuhkan untuk membangun seluruh IKN. Dan tadi ada seperti yang Bang Saroni juga sorot, kenapa angka penambahan hutang itu juga terjadi mendadak tiba-tiba di ujung gitu. Tentu kami berpendapat bahwa memang anggaran pertahanan harus kita tingkatkan, modernisasi harus kita lanjutkan, tapi timingnya ini memang jadi tanda tanya dan kita juga kritisi itu gitu. Kita pertanyakan dari sisi timingnya. Tapi lebih dari itu mungkin kalau bicara lebih makro, yang kita juga pertanyakan adalah belanja-belanja yang selama dilakukan oleh Pak Prabowo itu, apakah sudah ada klausul-klausul transfer teknologi? Pada saat kita bicara belanja pesawat dari Prancis, belanja pesawat dari Amerika, apakah ada transfer teknologi? Itu kami belum melihat ada penjelasan yang jelas gitu. Apakah itu dirahasiakan? Mungkin ada tapi dirahasiakan. Atau jangan-jangan itu bukan jadi prioritas. Oke, Mas Michael, sorry saya tahan dulu bentar. Ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah tiba di Istora Senayan. Kita akan dengarkan dulu situasi terkini dari sana. Ditemani juga dengan sang istri, ada Ibu Sudiarto dan juga putranya Alam Ganjar, juga Prof. Mahfud didampingi keluarga, juga sudah tiba di Istora Senayan untuk bersiap mengikuti debat calon presiden malam hari ini. Dan tadi ditegaskan bersama-sama sebelumnya di posko pemenangan bahwa sudah siap untuk mengikuti debat kali ini untuk bertukar pikiran. Tadi juga Mas Michael di studio juga sudah menjelaskan bahwa memang ide soal tidak hanya soal pertahanan keamanan, tapi soal politik luar negeri, hubungan internasional ini juga penting, termasuk juga tantangan geopolitik yang sama-sama kita tahu bahwa kita menghadapi tantangan global. Inilah yang jadi salah satu penekanannya. Boleh dilanjutkan Mas Michael sambil kita juga nanti lihat perkembangan dari sana? Ya, baik. Jadi yang Pak Ganjar akan bawa pada malam ini dan sudah sebenarnya kita tuangkan di visi misi adalah satu visi membangun industri pertahanan Indonesia. Supaya ada kemandirian, kita perlu belajar dari teknologi mutakhir luar negeri generasi 5. Tapi kita harus pastikan ada kemampuan dalam negeri untuk bisa mengejar itu dalam hitungan puluhan tahun. Supaya kita punya kemandirian, jangan sampai ada konflik global, kemudian kita di pihak yang mungkin salah, dipandang salah oleh pihak-pihak tertentu, kemudian diembargo. Karena itu pernah terjadi di Indonesia. Jadi kita mau pastikan ada kedaulatan dalam sisi pertahanan kita. Tapi lebih dari itu, Pak Ganjar juga punya program memberikan beasiswa untuk anak dari anggota TNI Polri. Artinya apa? Kita ada kepedulian bukan hanya dari sisi senjatanya gagah-gagah saja, tapi kesejahteraan dari para prajurit. Kesejahteraan dari para orang-orang yang sudah berlatih, bahkan mengabdikan seluruh hidupnya untuk bangsa dan negara. Jadi itu juga akan disampaikan oleh Pak Ganjar. Dan inilah Pak Ganjar akan menunjukkan kesiapan beliau menjadi Panglima tertinggi Republik Indonesia. Menjadi wajah Indonesia di mata dunia. Itulah esensi dari debat malam ini yang akan Pak Ganjar tunjukkan. Baik, terima kasih Mas Michael. Kita lihat bagaimana perkembangan terkini semakin dekat ke waktu debat, kurang dari 1 jam. Dan yang Anda saksikan adalah calon presiden nomor urut 2 bersama calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah menuju ke Istora Senayan. Tadi di Istora sudah tiba terlebih dahulu Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dan menyusul berikutnya Prabowo Gibran juga akan bersiap-siap beradu gagasan soal pertahanan keamanan geopolitik, hubungan internasional dan politik luar negeri. Di sebelah kiri Anda juga paslon nomor urut 1, Capres nomor urut 1 dan Cawapresnya Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar yang sedang makan malam terlebih dahulu. Juga informasinya akan segera bergerak menuju ke Istora Senayan karena sesaat lagi debat calon presiden akan segera dimulai. Kita ingat waktu debat calon presiden yang pertama kali berlangsung secara panas dan kita tunggu apa yang akan
diberikan di debat calon presiden kali ini. Soal persiapan kalau lihat ini singkat saja masing-masing dulu Bung Sahroni. Jadi sudah firm sekali ya dari Pak Anies didampingi Pak Muhaimin. Tidak gentar soal apapun, sudah siap secara konten. Gak kelihatan lagi ada gambarnya situ. Siap? Siap banget, siap banget. Dan Pak Anies kan lebih pengalaman dalam konteks hubungan internasional ya. Jadi saya meyakini dia ahlinya lah. Biarin aja berjalan. Kalau Bang Zaky juga sama percaya diri? Oh iya tentu, karena kalau yang lain kan masih bernarasi dan berencana Mbak. Pak Prabowo sudah menunjukkan dan membuktikan. Ini menjadi penting. Lalu saya tertarik tadi bicara mengenai kesejahteraan tadi. Alhamdulillah uang lauk pauk TNI itu kan meningkat drastis nanti Mbak di 2024. Dimulai dari wilayah operasi 5 dan akan lanjut ke wilayah operasi lainnya. Dan kedepannya kalau Pak Prabowo ini akan memimpin negeri ini Mbak. Kita bicara mengenai akan ada kenaikan gaji bukan hanya TNI, pegawai negeri, jaksa, polisi, hakim, ya, guru. Dan banyak lagi ASN-ASN Mbak. Ini menjadi penting karena tadi saya sepakat dengan Bang Michael tadi. Kesejahteraan prajurit itu menjadi penting bukan hanya prajurit tetapi juga ASN ya. Dan juga para penegak hukum lainnya. Bicara mengenai alutsista itu semua direncanakan Mbak. Bukan tiba-tiba. Dan ini kan melalui berbanyak pihak tidak hanya satu. Dan yang terakhir bicara mengenai BLA alutsista. Ini bukan beli barang mohon maaf di pasar yang semua serba ada. Kalaupun orang yang memilikinya itu tidak mau menjual, kita tidak bisa membeli Mbak. Nah tapi kalau bicara Pak Prabowo ada Rafael yang dibeli, itu perbandingannya dengan negara-negara lain harganya jauh lebih murah. Dan makasih kalau Bang Michael tadi mengingatkan transfer teknologi itu wajib. Di eranya Pak Prabowo setiap pembelian itu wajib ada namanya transfer teknologi, ya alih teknologi. Dan tadi Rafael tadi kita juga ada bonus yang namanya pesawat Falcon 8 gitu. Jadi ini yang kita lakukan sebaik mungkin. Pak Prabowo mengerti betul kebutuhan dalam negeri, tapi beliau terus bertanya stakeholder terkait. Dan alhamdulillah karena hubungan baik beliau selama ini yang terjalin sebelum menjadi Menhan juga. Ketika jadi Menhan digunakan seoptimal betul dengan beliau. Sehingga bisa mendapatkan harga pesawat dan persenjataan lainnya dengan harga yang jauh lebih murah dan bersaing dibandingkan negara-negara lain. Bahkan di negara yang sebelumnya nggak pernah mau jual ke Indonesia. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Tapi tepat persis dan lengkapnya kita saksikan di debat malam ini. Pak Prabowo akan membuka betul visi misi beliau ke depan berdasarkan jejak rekam yang telah terbangun selama ini. Kita akan tunggu bagaimana kalau dari Bung Michael, Paslon 03. Jadi menyejahterakan Indonesia dan membawa Indonesia ke dunia global, kepemimpinan global, itu adalah cita-cita yang Pak Ganjar dan Prof. Mahfud akan wujudkan. Dan dalam kita mewujudkan itu, kita juga menunjukkan ada supremasi sipil. Penting sekali, demokrasi yang kuat, supremasi sipil, bukan hanya Pak Ganjar, kalau kita lihat Prof. Mahfud juga beliau adalah seorang Menko Polhukam yang datang dari sipil. Sangat jarang. Mungkin rasanya satu-satunya begitu, Menko Polhukam dari sipil. Jadi kita juga selama ini banyak mendapatkan masukan dari masyarakat, belusukan seluruh Indonesia, karena bagi kita untuk bicara politik luar negeri, untuk bicara pertahanan, aliansi, geopolitik, kita harus memahami denyut jantung, denyut nadi dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan itu yang sudah dilakukan. Artinya apa yang nanti akan dijelaskan, dipaparkan, gagasan yang dibawa, diartikulasikan, itu bukan hanya pemikiran Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, tapi menggambarkan realita masyarakat. Jadi supremasi sipil inilah bahwa kita mengedepankan rakyat Indonesia. Tentu kita perkuat dengan TNI Polri yang gagah, yang tangguh. Kita perkuat dengan aliansi diplomatis kita yang juga banyak sahabat. Tapi butuh satu kepemimpinan yang bisa menghubungkan kepentingan dalam negeri dengan postur global kita. Dan Pak Ganjar akan menunjukkan poros maritim dunia bisa Indonesia wujudkan. Terima kasih. Itu tadi paslon nomor 1, 2, 3, Bung Sahroni, Bung Zaky, Bung Michael. Tahan dulu kita di sini. Kita akan menuju dulu ke Istora Senayan. Ada rekan saya Cindy Permadi. Cindy, yang sudah tiba Ganjar Mahfud tadi ya. Bagaimana dengan paslon lainnya? Sudah ada informasi segera tiba di sana kah? Iya, kalau tadi informasi masing-masing sudah mulai bertolak ya. Kalau tadi kan 01 masih makan malam dulu, seharusnya karena ini sudah 20 menit menjelang debat, artinya sebenarnya tidak lama lagi seharusnya juga sudah akan tiba di sini. Begitu juga dengan paslon nomor urut 02 yang tadi sekitar mungkin 20 menit lalu ya sudah bergerak menuju ke Istora Senayan Jakarta. Nah, Friska, kalau mau mengupdate bagaimana situasi di Istora Senayan Jakarta
ini, tadi kan Anda juga sempat menyinggung soal semangat berapi-api di studio. Tidak hanya di sana, tapi di sini juga 20 menit menjelang debat Capres ketiga jam 7 malam nanti, masing-masing dari paslon ini ternyata ada pendukungnya di depan area Istora Senayan Jakarta. Memang untuk yang tidak masuk dalam daftar undangan, yang tidak masuk dalam area undangan atau yang tidak masuk dalam daftar undangan, mereka akan menunggu di depan pagar. Nah, mereka masing-masing membawa atribut, kemudian juga membawa seragam yang masing-masing, dan juga menyanyikan yel-yel menyambut masing-masing paslon dan juga tim sesnya ketika hadir di area Istora Senayan Jakarta. Nah, ini tampaknya ada dari paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka sudah tiba di area Istora Senayan Jakarta. Nah, memang meskipun meriah sekali suasana yang menjelang debat, tapi pengamanan tidak longgar sedikit pun. Jadi memang untuk para paslon akan boleh masuk dari area sebelah kanan layar kaca Anda, menggunakan mobilnya masing-masing dengan kawalan yang ketat dari pengamanan, kemudian juga nanti mereka akan berfoto dulu dengan sudah ditunggu dan juga disambut oleh masing-masing perwakilan tim sesnya. Mas Gibran. Tampaknya tidak memberi. Kita akan menunggu bersama ya. Pak, mobil jalan Pak. Mobil Pak. Sebelum masuk ke dalam, karena tadi untuk Capres nomor urut 03 juga melakukan hal tersebut. Kita akan sambil menunggu mobil-mobil yang ringan-ringan ini jalan. Tampaknya tidak ada keterangan sebelum memulai debat. Keduanya langsung menuju ke area red carpet untuk masuk ke dalam venue. Nah, artinya tinggal satu paslon lagi yang masih sama-sama kita tunggu, itu adalah paslon Cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar. Soal pengamanan masih tadi, area mobil yang ini dilewati, yang bisa melewati area pintu utama ini hanya untuk paslon saja. Untuk undangan termasuk juga dari masing-masing tim ses hanya diperbolehkan untuk turun di area depan. Mereka berjalan melalui jalur tertentu. Dan masing-masing dari paslon hanya diperbolehkan untuk membawa undangan 75 orang. Nah, soal adanya pendukung tadi yang juga turut ada di area Istora Senayan Jakarta yang datang secara sukarela, ini memang jadi evaluasi dari pihak pengamanan dari debat-debat sebelumnya. Karena ini masuk ke dalam daftar non-undangan, maka akan disiapkan tempat di luar area dari venue. Nanti dia harus jemput yang paslon 1 juga. Oke. Dan kalau tadi juga disampaikan oleh pihak kepolisian pada siang hari tadi, pengamanan sekitar 3.100 tim gabungan akan mengamankan area ring satunya tentu adalah area Istora Senayan Jakarta, kemudian juga area Senayan. Dan kita akan pantau lagi, Friska. Oke, baik, Cindy Permadi, kita dengarkan apa keterangan Prabowo Subianto. Dan tadi disampaikan juga bahwa paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sudah tiba di lokasi. Prabowo menyiapkan diri, tadi disampaikan bahwa siap untuk menghadapi debat ini bersama Gibran yang mendampingi, tapi ini nanti akan menjadi momennya Prabowo Subianto sebagai calon presiden bersama dengan capres lainnya Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo untuk adu gagasan soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional geopolitik dan politik luar negeri. Berikutnya Anies Mohaimin dari tempat makan malam yang juga tidak jauh dari venue debat di area Istora juga akan segera menuju ke tempat debat. Artinya sesaat lagi seluruh pasangan calon akan tiba di area debat di Istora Senayan untuk beradu gagasan dan akan disaksikan oleh jutaan pasang mata, terutama para pemilih untuk mendengarkan apa saja gagasannya
di masa kampanye ini, terutama soal pertahanan, keamanan, soal beberapa hal yang penting, soal alutsista misalnya yang jadi perdebatan, atau juga soal hubungan internasional, bagaimana politik luar negeri Indonesia di mata dunia, di tengah tensi geopolitik juga yang tinggi, inilah yang akan diuji dalam debat ketiga calon presiden, dan masing-masing capres mengungkapkan percaya diri menguasai debat ini. Yang Anda saksikan di Istora Senayan, tampak di layar kaca adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bersama dengan tim pasangan calon lainnya. Dan kita lihat artinya tim SES paslon 1, 2, 3 sudah di lokasi, capres nomor urut 2 dan nomor urut 3 sudah di lokasi, tinggal menunggu cawapres nomor urut 1. Sesaat lagi kurang dari 20 menit debat calon presiden akan dimulai. Berarti kalau kita lihat debat capres ini, Mas Michael, ya tinggal tunggu saja bagaimana nanti show-nya pada saat debat berlangsung ya. Secara konten nggak ada masalah lah ya. Ya, saya yakin semua capres sudah mempersiapkan dengan baik. Yes. Pak Ganjar juga sudah punya visi misi yang kuat. Dan ini sebenarnya saat di mana ketiganya menunjukkan postur tadi Panglima tertinggi Republik Indonesia. Dan juga bagaimana membawa wajah Indonesia di dunia global. Jadi itu yang kita tunggu-tunggu. Kita mau lihat adu gagasan, tapi juga bukan sekedar gagasan saja, tapi cara menyampaikan dan meyakinkan. Ya. Dan ya saya berharap Pak Ganjar juga bisa bersinar dan menunjukkan keyakinan yang kuat terkait dengan bagaimana kita mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan pertahanan yang kuat, dengan aliansi-aliansi yang kuat, dan juga dengan banyak mungkin reformasi di dalam bagaimana kita membentuk kesiapan tersebut. Nah, itu yang kita mau kejar, gerak cepat, satset, supaya Indonesia punya ekonomi yang kuat dan juga punya posisi yang kuat di dunia global. Kalau Bung Saroni, gimana nih saling support antara Pak Anies dan Pak Muhaimin? Kalau di sebelumnya kan Caimin yang debat, diantarkan Mas Anies. Sekarang sebaliknya, seberapa kuat sih saling support di antara paslon nomor 1? Sangat kuat ya, karena dengan segala kelebihan dan kekurangan, mereka berdua adalah menjadi bagian tidak terpisahkan. Tapi Pak Anies dan Pak Imin ini adalah bagian dari debat yang mungkin ada sesuatu yang surprise nanti malam. Nah, kita tunggu dan kita percayakan nama Pak Anies untuk bertarung malam ini dengan seksama. Kejutannya apa? Nanti ditunggu. Sambil kita juga tunggu ya Bung Herzaki yang akan segera bergabung kembali. Tapi yang jelas kita lihat di arena debat semuanya sudah siap. Dan soal debat malam hari ini memang yang paling panas adalah pertahanan keamanan. Tapi kita akan juga menunggu bagaimana soal hubungan internasional, politik luar negeri Indonesia. Seperti yang tadi kita sudah bahas juga, bicara politik luar negeri, Indonesia sudah dapat berbagai kepercayaan. Misalnya menggelar G20, G20 yang dibayangi perang Ukraina tapi Indonesia sukses menggelarnya. Lalu juga Indonesia dipercaya oleh Organisasi Kerjasama Islam untuk berbicara dengan AS misalnya soal pentingnya gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza. Jadi secara nama Indonesia sudah punya kepercayaan di mata internasional. Tinggal sekarang bagaimana masing-masing paslon ini menyampaikan visi misinya secara membumi dan bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Bung Zaki, tadi saya sudah tanya duluan ke masing-masing paslon lainnya, tapi Pak Prabowo sudah tiba di lokasi juga, Mas Gibran sudah di lokasi. Percaya diri tentu harus, tapi jangan sampai over PD. Nah, apa-apa yang diantisipasi soal ini? Ya, tentu kalau bicara mengenai ini, Pak Prabowo ini seorang yang sangat humble sebenarnya. Di kami ini beliau sering sekali berdiskusi dan meminta masukan. Dan bahkan ada istilah-istilah mungkin, istilah-istilah kekinian ya, anak-anak muda zaman sekarang ya beliau belajar dari kita-kita. Makanya kemudian di TKN itu ada namanya tim Fanta, ya kan? Yang khusus untuk yang isinya anak-anak muda, ya kan? Anak muda, generasi milenial, ya kan? Gen Z, karena bagaimanapun ini Gen Z dan milenial menjadi bagian penting dalam proses pembangunan bangsa ini ke depannya. Termasuk kita bicara mengenai pertahanan, keamanan dan hubungan internasional serta politik luar negeri ini gitu loh. Nah, inilah yang kemudian kalau kita lihat hari-hari ini, istilah-istilah terkait pertahanan, keamanan, dan juga politik internasional serta hubungan internasional, ini menjadi hal yang semakin sering diperbincangkan. Karena ya peran Pak Prabowo tadi gitu ya kan, upaya beliau bagaimana usaha ini akan makin membumi ke bawah, dan sangat senang sekali hari ini
ya di debat ketiga ini beliau akan bisa secara jelas, secara komprehensif menampilkan, menyampaikan apa yang menjadi visi, misi, gagasan. Seperti apa Indonesia ke depannya, Indonesia emas 2045 ke depannya. Ya, jika beliau nanti menjadi panglima tertinggi, kan hari ini beliau adalah Menteri Pertahanan, ada pimpinannya Presiden. Ya, harapan ke depannya Indonesia makin dihargai, dihormati, jejak rekam Indonesia yang sangat baik selama ini di dunia internasional yang telah dibangun oleh presiden-presiden sebelum ini akan dilanjutkan, akan diakselerasi oleh Bapak Prabowo. Dan lagi-lagi, poin pentingnya adalah semua itu memperjuangkan national interest, kepentingan nasional kita, dan juga bagaimanapun bisa menjaga namanya national security kita. Ini suatu hal yang benar-benar harus kita pegang teguh. Ini bicara kedaulatan bangsa dan negara kita, bukan hanya mengenai Pak Prabowo, mengenai Mas Gibran, atau mengenai kami-kami yang di sini, tetapi 270 rakyat Indonesia. Nah, itulah yang menjadi pemikiran kami bersama dan sangat terbuka. Senang sekali makanya ada teman-teman mahasiswa di sini. Kedepannya kita bisa terus berdiskusi, tidak hanya di momentum ini. Ya. Tepuk tangan dulu untuk masing-masing paslon. Kita masih lanjutkan juga sambil lihat juga bagaimana perkembangan terkini di lokasi. Sesaat lagi juga calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akan segera tiba di lokasi. Sebelumnya Ganjar Mahfud juga Prabowo Gibran sudah ada di Istora, sesaat lagi juga bergabung. Berikutnya kita lihat juga ada pernyataan terkini dari Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, kita dengarkan. Nah, dalam beberapa topik Pak Anies dengan Pak Ganjar kayaknya cocok. Apa kemungkinan putaran 2 bisa kolaborasi? Insya Allah kita lihat aja gimana nanti ke depan ini yang penting semuanya bisa berjalan baik dan lancar, semuanya bisa berjalan dengan jujur dan adil, dan ini pesta demokrasi untuk rakyat Indonesia. Ya mungkin saja karena kan saya nggak ikut dalam pertemuannya. Ya bagus ada makan malam berdua, karena kalau makan malam sendirian nggak enak. Ya, saya tunggu diajak presiden. Oke? Ya, terima kasih. Ini bicara soal persiapan debat, termasuk juga soal bagaimana ke depannya kemungkinan kolaborasi, dan juga tadi menanggapi soal makan malam sebelumnya antara Presiden dan Prabowo, tapi dijawab santai. Tapi yang jelas artinya semangat kolaborasi ini juga ditampakkan oleh masing-masing tim ses. Dan saat ini yang terbaru, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sudah tiba di lokasi debat, artinya sesaat lagi kita akan menantikan bagaimana adu debat masing-masing paslon ini. Dan terakhir saja, singkat saja, kan the best defense is offense. Apakah nggak tertarik nih untuk fokus nyerang aja di debat nanti? Meskipun para tim ses ini kayaknya humble sekali, dari tadi bilangnya ada kejutan, nggak mau menjatuhkan, tapi yakin nggak mau nyerang nih lawannya di debat nanti, Bung Saroni? Enggak lah, pasti ada serang menyerang pasti. Pasti ya? Pasti. Pasti, tapi kita tunggu serangannya apa. Bung Zaki? Ya, kampanye terbaik adalah sesuai dengan karakter paslon. Pak Prabowo karakternya adalah ya kita sampaikan visi misi dan program kita. Tapi jika kita tadi bahasanya diserang, ditanya, diperdalam, ya kita akan jelaskan. Gitu. Ya boleh juga kita jogetin aja gitu. Kalau Bang Michael gimana Bang Michael? Kalau feeling saya sih waktu debat pertama itu masih pemanasan. Lebih panas lagi, kita tunggu seberapa panas debat nanti. Anies Muhaimin sudah tiba di lokasi debat dan sudah akan menuju ke area dalam. Ya, kita sudah memanaskan ya, my sister ya, di perbincangan jelang debat ini. Tampaknya ide-ide ini akan semakin dipanaskan lagi di ring debat nanti. Ya, di ring debat kali ini, untuk topik kali ini seperti yang kita sampaikan sebelumnya, Friska, ini adalah hal yang krusial yang harus dibahas. Jangan sampai cuma saling lawan, tetapi harus gagasan yang diutamakan.
terutama kalau kita lihat sekarang misalnya masalah geopolitik, Indonesia kita lihat sebagai middle power, apakah bisa memaksimalkan? Karena selama ini tampaknya kita dipertanyakan, sebagai middle power, powernya segede apa sih? Dan itu yang nanti kita akan lihat, dengarkan dari masing-masing calon presiden untuk menyampaikan gagasannya. Sekali lagi ya Friska ya, dan di sini sudah ada tim sesnya, semoga nanti untuk capresnya tidak hanya saling menyerang, tetapi harus memberikan gagasan yang nyata. Itu yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Dan sekarang kalau kita lihat di Istora, Friska, masih ada calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies dan Mohaimin yang sudah sampai di Istora. Kita masih menanti dua. Sudah tiba dan nanti akan kita lihat juga. Penasaran gak sih Friska? Saya sih penasaran banget, karena penasarannya gini, kalau kita sudah dengarkan nih, apa ide gagasan dari masing-masing tim ses, juga debat antara masing-masing calon presiden ini sudah kita dengarkan sebelum hari ini terjadi. Tapi yang jelas bagaimana bisa memaksimalkan visi misi itu saat debat berlangsung. Karena tantangannya adalah waktunya yang sempit, tapi gagasannya harus sampai ke calon pemilih. Ya, dan jangan cuma, karena kita lihat untuk beberapa belakangan sebelum debat dimulai, itu pada heavy di pertahanan saja. Ingat, geopolitik sangat penting. Indonesia saat ini telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara. Dan di sana kita juga tergabung dengan berbagai lembaga internasional dan bagaimana memaksimalkan peran kita agar semakin di depan. Meski kita negara berkembang, tetapi mampukah calon presiden ini memberikan gagasan-gagasan yang menunjukkan meski Indonesia itu negara berkembang, tetapi bisa mendominasi begitu di negara maju juga. Tapi memangnya bicara soal pertahanan keamanan ini yang panas dan juga ditunggu-tunggu. Tadi kita bicara juga soal anggaran pertahanan pada 2024 bisa 135,3 triliun. Anggaran yang besar ini akan seperti apa direalisasikan? Tadi Bung Zaki sudah menjelaskan juga dan bagaimana pula masa depan Indonesia ke depan. Masing-masing paslon kalau saya dengarkan itu punya visi yang sama untuk memajukan apapun juga. Sama-sama memperkuat bagaimana keamanan pertahanan dalam negeri dan juga bagaimana kita punya gigi di dunia internasional. Tapi bagaimana implementasinya itu yang berbeda. Nah, jalan inilah yang kita akan lihat siapa yang paling logis, siapa yang bisa masuk ke hati pemilih. Yang paling logis juga menjawab kenapa Kementerian Pertahanan mendapatkan porsi anggaran paling besar nomor 2, tentu harus ada alasannya, penting atau tidak, dan itu yang nanti akan disampaikan oleh para calon presiden di debat pada malam hari dan ini. Dan kita ucapkan terima kasih untuk Bung Ahmad Sahroni, Bung Herzaki Mahendra, terima kasih juga Bung Michael Sianipar, dan juga pendukung tim ses nomor urut 1, 2, dan 3. Luar biasa, terima kasih. Makin heboh suasana di studio dan saya yakin di lokasi pun pasti makin panas begitu, mengidolakan sih lebih tepatnya masing-masing capres akan maju hari ini. Karena ini sudah masuk waktu jelang debat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lihat Ilona sekarang jam berapa? Sekarang pukul 18.57, kurang 3 menit lagi. Kita hanya 3 menit debat lagi. Capres ketiga. Saya semangat, soalnya kenapa? Saya penasaran, apakah debat kali ini benar-benar adu gagasan bukan saling menjatuhkan lawan? Itu dia yang penting, bagaimana adu gagasan bukan sekedar menjatuhkan lawan. Karena bagaimana pemilih akan memilih calon presidennya 14 Februari nanti. Salah satunya di masa kampanye ini bergantung pada debat gagasan dari masing-masing calon presiden. Dan kita tadi sudah lihat pasangan calon nomor urut 1 Anies Mohaimin, pasangan calon nomor urut 2 dan juga Prabowo Gibran, dan juga pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud sudah ada di Istora Senayan, Jakarta. Ketiga capres sudah sampai di Istora Senayan, sudah bersiap-siap karena sebelumnya juga sudah memanaskan, saling sindir-menyindir di balik panggung. Kita lihat di panggung debat kali ini berani tegas gak saling sindirnya? Tapi pastilah, tadi juga masing-masing Bung Sahroni, juga Bung Zaki, Bung Michael sudah bilang bahwa kalau debat ini ya memang saling serang, itu yang kita tunggu. Tapi saling serang dengan gagasan apanya? Dan seberapa bisa menjawab serangan lawan, colekan lawan lah kalau mau dibilang menyerang. Nah, apa yang bisa disampaikan kepada pemilih di debat kali ini, karena kita tahu bahwa pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, jangan lupa juga ada soal politik luar negeri, ini yang harus bisa dijelaskan, tapi tidak hanya dijelaskan dengan bahasa yang langitan saja, tapi juga harus dibumikan. Inilah yang kita nantikan dari masing-masing calon. Ini adalah hak rakyat Indonesia untuk mendengarkan gagasan yang benar untuk kepentingan rakyat Indonesia selama 5 tahun ke depan.
Dan itu tadi jelang debat calon presiden bersama saya Friska Clarissa. Dan saya masih Tarigan. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan segera menuju ke Istora Senayan Jakarta dan menyaksikan debat calon presiden 2024. Kita Sampai jumpa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Dan tentunya tidak lupa kami ucapkan selamat datang pimpinan partai politik, pimpinan kementerian, lembaga, dan seluruh tamu undangan. Serta rekan-rekan media yang meliput acara malam ini. Menjadi kebanggaan bagi kami berperan serta dalam pemilu 2024, khususnya agenda debat antar kandidat pemimpin negeri. Karena esensi debat adalah menghadirkan ide dan gagasan yang tidak saja memperkaya khasanah demokrasi kita, namun juga menjadi panduan bagi rakyat Indonesia dalam menentukan pemimpin yang akan menahkodai bangsa Indonesia ke depan. Ya, tentunya kita semua berharap bahwa gagasan yang dimunculkan dalam debat calon presiden malam hari ini menjadi fondasi dan solusi untuk membangun negeri. Dan malam ini kita akan menyaksikan bagaimana 3 kandidat calon presiden Republik Indonesia beretorika, saling bertanya dan beradu argumentasi dalam tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Saya Herjuno Syaputra. Dan saya Desvita Bionda. Inilah debat ketiga calon presiden pemilu 2024. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, kita akan mengundang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024. Inilah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1. Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Berkenan Bapak menempati tempat duduk yang telah disediakan. Baik, selanjutnya inilah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Berkenan Bapak menempati tempat duduk yang telah disediakan.
Dan inilah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3. Bapak Haji Ganjar Pranowo SH.MIP dan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Berkenan Bapak menempati tempat duduk yang telah disediakan. Baik, dan untuk mengawali acara bersama-sama kepada seluruh hadirin untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan jingle pemilu. Bapak Ibu yang kami hormati, dimohon berdiri.
Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Baik, mohon tenang kita akan melanjutkan acara. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, untuk membuka rangkaian debat ketiga calon presiden pemilu 2024, kita akan simak sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum yang dilanjutkan dengan doa kepada Bapak Hashim Asyari. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan partai politik peserta pemilu 2024. Yang kami hormati pasangan calon presiden, wakil presiden nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Yang kami hormati pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang kami hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Muhammad Mahfud MD. Yang kami hormati Ketua dan para anggota Bawaslu, yang kami hormati Ketua dan para anggota DKPP, yang kami hormati rekan sejawat, para anggota KPU beserta Sekjen KPU dan jajaran, yang kami hormati para panelis, yang kami hormati saudara moderator, yang saya hormati Ibu, Bapak, Saudara, tamu undangan, dan pemirsa yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini, hari Ahad, tanggal 7 Januari 2024, kita dapat bersama-sama hadir dalam acara debat calon presiden untuk pemilu 2024. Pada kesempatan ini, kami ucapkan selamat datang, selamat mengikuti, menyaksikan dan menyimak dalam debat calon presiden pemilu 2024 untuk tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, dan geopolitik. Pada kesempatan nanti yang akan berdebat adalah masing-masing calon presiden. Oleh karena itu, kita semua nanti sama-sama menyaksikan, kita simak dengan sungguh-sungguh para pemilih yang menyaksikan melalui televisi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memilih nanti berkaitan dengan tema yang jadi perdebatan pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para panelis yang telah membantu KPU untuk menyusun pertanyaan yang akan dijadikan bahan untuk debat pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada televisi penyelenggara yang akan menyiarkan debat calon presiden pada malam hari ini dan juga saudara moderator yang akan memimpin dan memoderasi debat pada malam hari ini. Mari kita sejenak menundukkan kepala, berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan iringan doa semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dalam menyelenggarakan pemilu. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, mulai.
berdoa selesai. Sekiranya ada kekurangan KPU dalam menyelenggarakan debat, kami mohon maaf. Terima kasih atas dukungan semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua KPU Bapak Hashim Asyari. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang kami hormati, pada debat ketiga dengan para calon presiden pemilu 2024 terdapat 11 panelis. Dan kami mohon berkenan panelis berdiri saat kami sebut namanya. Baik, yang pertama, Profesor Angel Damayanti PhD, Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Visipol, Universitas Kristen Indonesia. Guri Maharani Safitri PhD, dosen hubungan internasional, ahli kajian industri pertahanan, dan ahli teknologi Universitas Bina Nusantara. Profesor Evi Fitriani PhD, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia. Profesor Hikmahanto Juwana SH LLM PhD, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan juga Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Imade Andi Arsana STME PhD, ahli aspek geospasial hukum laut, Universitas Gadjah Mada. Dr. Ian Montratama, dosen program studi hubungan internasional, ahli keamanan dan pertahanan Universitas Pertamina. Iren Hiraswari Gayatri PhD, peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dr. Kusnanto Anggoro, pakar keamanan Universitas Pertahanan. Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Dr. Marsetio Kasal 2012-2014 dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan. Philips J. Vermonte PhD, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia dan Senior Fellow Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Profesor Dr. Erwidia Setiabudi Sumadinata, SIP, SSI, MT, MSI, HAN, Guru Besar Bidang Keamanan Global dan Dekan FISIP Universitas Pajajaran. Baik, selanjutnya penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para panelis oleh koordinator panelis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu kami persilahkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Asyari dan koordinator panelis Bapak Hikmahanto Juwana untuk menuju panggung. Kami persilakan Bapak Hashim Asyari dan Bapak Hikmahanto Juwana kembali ke tempat. Baik, hadirin dan pemirsa, debat calon presiden pemilu 2024 akan segera dimulai dan dipandu oleh moderator. Mari kita sambut moderator debat ketiga calon presiden pemilu 2024. Anissa Dasuki dan Aryo Ardi. Terima kasih Herjuno Saputro dan Deswita Bionda. Selamat malam hadirin dan pemirsa. Ya, selamat malam Anissa. Selamat malam Aryo.
Baik, hadirin dan pemirsa, sebelum memulai debat ketiga calon presiden pemilu 2024, terdapat sejumlah tata tertib yang harus ditaati baik oleh hadirin yang ada di ruangan maupun yang berada di luar ruangan. Dan juga harus ditaati oleh seluruh pasangan calon presiden yang akan berdebat pada malam hari ini. Kita simak tata tertibnya berikut ini. Ketentuan debat tata tertib sebelum debat. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan, dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP, hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di badan. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan para calon presiden pemilu 2024. Kami mulai dari calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Rashid Baswedan. Calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto. Calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Dan langsung saja, harap tenang, mohon maaf harap tenang. Dan langsung saja kita mulai debat calon presiden pemilu 2024. Dan pada sesi pertama kita akan mendengarkan visi misi dan program kerja masing-masing calon presiden 2024. Jika pada debat kedua dimulai dari pasangan calon nomor urut 2, maka di debat ketiga kali ini kesempatan pertama akan diberikan kepada calon presiden nomor urut 3 dan para calon presiden bisa menggunakan ada 2 buah mikrofon yang tersedia baik di podium dan juga ada handy mic yang diletakkan di atas podium dan juga ghost-tag yang telah tertempel di podium. Untuk itu kami persilakan calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo menyampaikan visi misi dan program kerja. Kami persilakan Bapak untuk menuju ke podium. Dalam waktu 4 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir di studio dan tentu saja yang menyaksikan melalui tayangan televisi atau streaming. Kami membaca sekaligus mencatat persoalan luar negeri, pertahanan keamanan, dan tentu saja dari 3 ini kami akan menyampaikan poin per poin. Yang pertama terkait dengan politik luar negeri kita. Politik luar negeri kita adalah alat untuk negosiasi terhadap dunia luar, tapi kepentingan nasional harus nomor 1. Kenapa itu menjadi penting? Karena kita mesti betul-betul bisa melakukan redefinisi terhadap politik luar negeri yang bebas aktif, yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Ini penting karena apa? Karena kita perlu untuk memilih, memilah, dan memprioritaskan yang menjadi kekuatan, keinginan dari bangsa dan negara ini. Rakyat butuh bekerja. Rakyat butuh lapangan kerja lebih banyak. Investasi harus lebih banyak. Maka kita mesti memperkuat infrastruktur diplomasi kita, duta besar, para diplomat, dan tentu saja inilah yang mesti kita berikan penugasan-penugasan untuk membereskan persoalan-persoalan kepentingan ekonomi nasional dalam konteks kekinian. Dan tentu saja kita tidak pernah lupa, Indonesia selalu setia pada kesepakatan yang pernah diambil. Dekolonisasi yang dilakukan mendorong, meyakinkan kita semua untuk membebaskan seluruh bangsa tanpa boleh mengintervensi satu dengan yang lain.
Dan inilah komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan, beberapa problem krisis iklim barangkali akan kita selesaikan dengan membawa pola-pola diplomasi sesuai dengan kekinian yang diperlukan. Atau barangkali kepentingan UMKM yang mesti kita bawa ke dunia internasional seperti praktek yang pernah kami lakukan di Jawa Tengah. Dan itu membuat masyarakat akan merasakan politik luar negeri jauh lebih baik. Pertahanan, sistem pertahanan rakyat semesta mesti kita dorong, kita lapisi dengan pertahanan yang betul-betul berlapis dan kita jadikan benteng pertahanan Nusantara sebagai sebuah satu kesatuan. Dan kita perlu melakukan penataan gelar pasukan karena IKN menjadi pusat gravitasi baru. Dan ini bagian dari antisipasi terhadap tarung global antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Untuk itulah pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0 dengan teknologi sakti, dengan rudal hipersonik, senjata cyber, sensor kuantum, dan sistem senjata otonom. Dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari Kemenhan itu 1-2% dari PDB. Sehingga MEF kita akan bisa tercapai. Karena ini yang mengerikan di 2024 saya khawatir ini tidak akan tercapai. Untuk keamanan, terorisme, narkoba, pinjaman online, judi online, kekerasan seksual, ini perlu mendapatkan perhatian termasuk TPPU. Maka reformasi kepolisian betul-betul harus mengantisipasi ini dengan penguatan cyber system kita, termasuk pengembangan SDM cyber yang kuat. Polisi yang menjadi pengabdi masyarakat betul-betul akan bisa mengayomi. Seperti kemudian pada saat saya bertemu dengan Ibu Mary Hugeng. Bagaimana Ibu Mary menceritakan bahwa polisi kita mengayomi dengan kesungguhan. Polisi kita hidup dengan sangat sederhana dan mereka punya integritas yang tinggi. Sebagai anak polisi, saya paham betul ini sesuatu yang sulit dan pasti akan bisa kita lakukan. Dan tentu saja inilah capaian-capaian yang akan kita lakukan oleh Ganjar Mahfud. Bismillah, insya Allah kami siap. Baik, terima kasih Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan kembali ke tempat Pak Ganjar. Kami persilakan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan untuk menuju podium menyampaikan visi, misi, dan program kerja dengan waktu 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya hormati, yang saya cintai. Ketika kepercayaan dari Ibu dan Bapak saudara sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional. Kami merencanakan bagaimana kekuatan Indonesia, kekuatan kebudayaan, kekuatan kesenian, kekuatan ekonomi ikut mewarnai kancah dunia. Kita ingin film kita, seniman kita, kuliner kita, diplomati kita, para diaspora kita menjadi fenomena dunia, hadir mewarnai kancah internasional. Kita menginginkan dengan cara seperti itu, maka apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus tamu mempesona di negeri orang. Dan Presiden menjadi panglima diplomasi Indonesia. Bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi. Bukan sekedar statement dalam upacara, tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina. Tapi dalam kenyataannya, kita bicara tentang pertahanan di sisi lain. Kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160.000 orang meninggal, bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita, diserang oleh cyber attack. Lebih dari 800 juta cyber attack. Perdagangan manusia, perdagangan anak,
bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban, lebih dari 3.000 orang. Dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Anies Baswedan, dipersilakan kembali ke tempat. Harap tenang. Harap tenang. Harap Kita tenang sudah hadirin, harap tenang dulu. Baik, selanjutnya Harap tenang. Selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menuju podium menyampaikan visi misi dan program kerja. Harap tenang, ada waktunya. Harap tenang. Waktu Anda 4 menit dimulai ketika Bapak berbicara, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Malam ini kita membicara tema-tema yang sangat penting. Pertahanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, keamanan. Dengan demikian, kita kembali kepada dasar kita, tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tercantum sangat tegas bahwa tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, fungsi dari negara yang pertama adalah melindungi, berarti pertahanan. Saudara-saudara, kita memahami negara kita sangat besar, sangat kaya, ratusan tahun negara-negara dari jauh datang ke Nusantara ini untuk intervensi, untuk mengganggu, untuk adu domba, dan untuk mencuri kekayaan kita. Sampai kita merdeka, kita pun harus berhadapan dengan kekayaan alam kita diambil dengan murah. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saudara-saudara sekalian, politik luar negeri kita secara tradisi sejak awal kita merdeka adalah bebas aktif, adalah non-blok, tidak memihak, tidak ikut blok-blok, tidak ikut fakta. Ini akan saya teruskan. Dengan hubungan baik dengan semua kekuatan, kita bisa mengamankan kepentingan nasional kita. Saudara-saudara sekalian, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Kita akan menjalankan politik tetangga baik. Saudara-saudara sekalian, kita bertekad harus punya pertahanan yang kuat. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ya kan? Mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak objektif. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin
doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati, kita akan menjaga kepentingan nasional kita. Kalau kita buka buku ilmu pengetahuan yang paling dasar, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Kita harus kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kembali Pak Prabowo, kita berikan apresiasi yang paling meriah untuk para calon presiden pemilu tahun 2024. Sekarang diperbolehkan, silakan. Kami perbolehkan, silakan berikan apresiasi yang paling meriah. Oke. Aryo, tadi kita sudah dengarkan seperti apa visi misi dan program kerja dari para calon presiden. Nah, setelah jeda. Cukup. Oke, cukup. Mohon tenang. Mohon tenang. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu setelah tadi kita dengarkan visi misi dan program kerja para calon presiden yang telah disampaikan. Nanti di segmen berikutnya akan kita perdalam lagi. Kita akan kembali dalam acara debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Ya, sekarang kan debat ketiga Capres 2024 sahabat Kompas TV ini sudah dimulai ya, dan kali ini kita akan membahas, tadi kita di segmen pertama Valen kita sudah melihat bagaimana para capres sudah memaparkan visinya. Oleh karena itu malam ini kita sudah bersama dengan ada Mbak Gracia Paramita, dosen dari Universitas Indonesia untuk hubungan internasional, dan juga Mas Fahdevi, konsultan komunikasi strategis. Wah, ini keduanya kita akan bahas tentang visi calon presiden tadi. Nah, Mas Fat, tadi kita sudah lihat nih bagaimana ketiga calon presiden memaparkan visinya. Nah, kira-kira apa yang perlu di-highlight dari ketiga calon presiden tadi? Saya coba komentari satu persatu ya. Pertama, tadi kita lihat Pak Ganjar memulai dengan sangat nice menurut saya. Jadi mulai dari perspektif kepentingan nasional, karena itu sesuatu yang sangat penting. Jadi mau menekankan dan mau mengedepankan kepentingan nasional. Tapi saya juga melihat kekurangannya mungkin karena bermain aman gitu ya. Jadi visinya masih terlalu klasik gitu ya. Kalau saya lihat, jadi masih ada prinsip-prinsip yang memang selama ini menjadi andalannya Indonesia, kayak politik bebas aktif, kemudian sistem pertahanan semesta gitu dan lain sebagainya. Dan yang kurang adalah kurang menyentuh sisi security, padahal juga bukan hanya defense, bukan hanya pertahanan, tapi security, soal keamanan juga menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Kalau tadi yang berikutnya Pak Anies dimulai dengan satu visi besar, mau jadi pelaku utama di konstelasi global. Jadi yang dikedepankan adalah posisi Indonesia sebagai leader gitu ya di kancah dunia. Ini sesuatu yang sangat besar, memang teknisnya tidak terlalu banyak disentuh, tapi saya kira pasangan Anies Muhaimin ini memiliki pendekatan yang lebih modern dari sisi hubungan internasional, pertahanan, dan keamanan, terbukti dengan menyebut beberapa isu seperti virus, cyber attack, dan lain sebagainya. Ya nanti ya penanganan narkoba, kemudian juga pencurian ikan, pasir, dan lain sebagainya. Dan ya ada attack gitu ya, jab-jab yang sangat menohok saya kira untuk incumbent gitu Pak Prabowo di sini. Ada api yang mulai dibakar. Ya sisi lainnya yang perlu dielaborasi mungkin memang belum menyentuh ke sisi teknis gitu ya, belum menyentuh ke apakah ini implementable gitu nanti ketika dijalankan dalam satu pemerintahan. Kemudian terakhir Pak Prabowo,
saya kira Pak Prabowo juga pendekatannya mungkin karena beliau incumbent sebagai Menhan gitu ya, dan sudah on hand menangani masalah militer, pertahanan, keamanan gitu, dan agak sedikit kurang di sisi hubungan internasional. Beliau sangat menekankan aspek militer, tapi punya prinsip yang sangat kuat dalam hal pertahanan, yaitu melindungi segenap rakyat Indonesia. Ini juga satu hal yang saya kira patut kita garis bawahi dari Pak Prabowo, dan juga selalu kembali ke tujuan nasional sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada nuansa SBY-nya saya kira di Pak Prabowo, 1000 friends, zero enemy tadi disebut. Ini kan sangat terkenal di dunia internasional menjadi jargonnya Pak SBY. Saya kira karena Pak SBY ada di tim Pak Prabowo, saya kira itu juga jadi prinsip dan perspektif nanti Pak Prabowo ke depan. Saya kira tiga-tiganya menampilkan visi yang penting gitu ya untuk Indonesia. Dan dua, saya kira secara eksplisit menyebut Palestina, Pak Ganjar dan Pak Anies, dua-duanya menyebut isu Palestina selalu menjadi penting bagi politik Indonesia. Pak Prabowo tidak terlalu spesifik menyebut Palestina, tapi sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, itu menjadi sesuatu yang disebut juga sama Pak Prabowo. Terlepas dari isu internasional, Palestina ya, tadi belum ada calon presiden yang aku lihat membahas tentang Rohingya yang sangat dekat dengan Indonesia saat ini, Valen. Oke, langsung aja Mbak Grace, ada sorotan lainnya yang juga bisa di-highlight, utamanya kelihatannya ini tentang hubungan internasional. Tadi Mas Fat udah mulai nyinggung nih, ada salah satu capres yang nggak menyinggung itu, tapi gimana analisisnya? Saya mau tambahkan mulai dari 03 dulu ya, tadi yang pertama Pak Ganjar. Di Pak Ganjar itu ada istilahnya non-traditional security, jadi sempat disinggung mengenai bagaimana krisis iklim itu diatasi. Karena kita perlu pahami bahwa bicara tentang hubungan internasional dan pertahanan keamanan itu tidak hanya berbau atau berbasis militer, tetapi sekarang karena ada cyber attack tadi misalnya, atau human trafficking, climate change, HAM, itu menjadi sorotan yang lebih dominan yang kita sebut dengan keamanan non-tradisional. Dan di Pak Ganjar itu justru lebih memprioritaskan itu, walaupun kalau di istilah foreign policy atau di istilah hubungan internasional, Pak Ganjar lebih cenderung domestic based policy. Jadi domestiknya dikuatin dulu, baru abis itu mengambil sikap kebijakan luar negeri. Sedangkan Pak Anies lebih ke outward looking, jadi lebih ke global. Tadi Mas Fat sudah bilang pemain global, leader, berarti ada perubahan yang memang ingin ditonjolkan untuk tampil di luar. Oke, terakhir, udah berarti itu ya? Yang Pak Prabowo itu sebenarnya lebih ke mirip dengan yang sudah ada. Baik, belum ada banyak yang berbeda. Nah, setelah ini Valen dan sahabat Kompas TV, kita akan bahas lagi mengenai Anda kembali menyaksikan debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Baik, harap tenang. Harap tenang. Tenang dulu. Acara harus kita lanjutkan terlebih dahulu. Para hadirin, Bapak dan Ibu sekalian, kita sepakat ya untuk menjaga ketertiban. Baik, kepada tiga calon presiden, Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Ganjar Pranowo dimohon maju ke podium. Kami persilahkan. Dan pada segmen kedua ini, calon presiden akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat 11 orang panelis yang telah dipilih oleh KPU, yang berada di sebelah kiri dan kanan saya. Dan selain menjawab pertanyaan dari panelis, masing-masing calon presiden juga diberikan kesempatan untuk saling menanggapi dan saling merespon. Dan perlu kami sampaikan lagi, subtema debat malam hari ini ada 6. Yang pertama, sesuai dengan yang ada daftarnya di depan saya, politik luar negeri, geopolitik, globalisasi, hubungan internasional, keamanan, dan pertahanan. Hadirin sekalian, pada segmen pertama penyampaian visi misi dimulai dengan calon presiden nomor urut 3, maka di segmen kedua ini pendalaman visi misi dan program kerja akan dimulai dengan calon presiden nomor urut 1. Dan kami persilahkan Profesor Angel Damayanti, salah seorang dari panelis, untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl. Dan nanti diperlihatkan Bu Angel ke moderator dan ke kamera. Pertanyaan apa yang diambil oleh Ibu Angel Damayanti?
Pertahanan. Baik. Dan selanjutnya panelis Ibu Kuri Safitri untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fishbowl. Ya, silakan Bu. Ada A, B, atau C. Kita tidak tahu apa yang diambil hurufnya. Huruf C. Oke, baik. Pertahanan huruf C. Baik, saya ambil ini A, B, C. Baik. Kita akan buka amplop pertanyaannya. Pertanyaannya masih disegel. Ya? Bapak Ibu yang di rumah juga bisa melihat pertanyaannya masih disegel. Dan kami ingatkan para calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama Bapak-Bapak karena pertanyaan tidak akan kami ulang, hanya akan kami bacakan satu kali. Silakan dibuka Anissa, Baik. lihat apa isi pertanyaannya. Baik, Pertahanan pertanyaan huruf C ya. Ya, pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan. Pertahanan negara yang tangguh dapat dicapai dengan memanfaatkan teknologi siber, kecerdasan buatan, dan satelit untuk informasi geospasial. Pertanyaannya, apa kebijakan paslon untuk mendapatkan akses teknologi dan pengembangannya guna memperkuat pertahanan Indonesia? Waktu menjawab selama 2 menit Pak Anies, dimulai dari Bapak berbicara, kami persilahkan. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf, ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang Ya. hadirin. Silakan, Bapak. Baik. Ini adalah salah satu ancaman non-tradisional yang makin hari makin nyata dirasakan di Indonesia. Kita merasakan keluarga-keluarga kita, HP, komputer, menghadapi tantangan hacking. Karena itulah menurut kami perlu sekali kita membangun satu struktur pertahanan cyber yang serius. Dan ini tidak cukup dengan memberikan tugas pada sekelompok orang. Satu adalah dengan membangun satu sistem yang komprehensif, perencanaan komprehensif yang melibatkan seluruh lembaga termasuk komponen masyarakat. Yang kedua adalah pengadaan teknologi-teknologi terbaru. Tapi kuncinya bukan semata-mata pada teknologinya. Kuncinya adalah pada pelibatan semua secara semesta. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mekanisme untuk merespon balik apabila terjadi kondisi serangan. Sehingga bisa memiliki kecepatan untuk recover, kecepatan untuk kembali dalam sistem ketika terjadi serangan-serangan cyber itu. Jadi menyusun ini, satu adalah melibatkan secara komprehensif, yang kedua menggunakan teknologi terbaru, yang ketiga sistem recovery yang cepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi calon presiden nomor urut 1 dengan waktu 1 menit saat Bapak berbicara akan dimulai. Silakan Pak. Ya, sekali lagi ya saya berpandangan Pak Anies juga terlalu teoritis, semuanya bagus, indah, tetapi yang nyata tentang masalah AI, cyber, teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk 4 fakultas baru di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi, untuk menguasai sains, untuk menguasai artificial intelligence, untuk menguasai cyber. Bukan barang yang kita beli, kita harus kuasai know-how-nya, kita harus kuasai sistem yang harus kita pegang. Dan menurut saya itu adalah inti daripada masalah. Tidak hanya bicara-bicara yang baik-baik saja. Waktu sudah habis Pak Prabowo. Selanjutnya calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk Baik menanggapi. hadirin, kami harap tenang. Hadirin, kami harap tenang. Silakan Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Yang pertama kita mesti menguatkan BSSN.
Dan kita penting untuk membuat security system yang baik. Bahkan selain membangun SDM dan infrastruktur yang baik, maka kecepatan internetnya dan coveragenya harus tinggi. Maka kalau kita kemudian membuat satu sistem infrastruktur yang bagus, jangan dikorupsi. Ini yang kemudian jadi persoalan. Maka tidak pernah selesai. Dan tentu saja LPDP itu punya potensi yang sangat tinggi untuk memberangkatkan orang-orang, anak-anak hebat ke sana. Namun demikian, ketika mereka sudah balik, mereka mesti diberikan ruang untuk bisa bekerja. BRIN bisa kita libatkan. Ya, mereka bisa membuat kolaborasi yang sangat bagus. Bahkan kemudian pengamanan di kepolisian, saya kira perlu cyber institution yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Dan kita perlu duta besar cyber. Baik, masih ada sisa waktu? Ya. Baik, cukup. Dan sekarang harap tenang. Hadirin harap tenang, kita berikan kesempatan kepada 3 orang capres kita untuk berbicara. Kami persilakan pada Pak Anies untuk menanggapi 2 capres sebelumnya. Silakan Pak Anies, waktu 1 menit. Memang benar, membangun sistem itu salah satunya. Satu adalah perangkat lunak, satu adalah perangkat kerasnya. Dan itu salah satunya adalah seperti disampaikan terkait dengan sumber daya manusia. Persoalannya, kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama 5 tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Mohon tenang. Justru di situ letak problemnya. Jadi ketika anggaran yang begitu besar dialokasikan justru bukan untuk mempertahankan yang hari ini menjadi serangan paling modern yang terjadi. Ini adalah ancaman yang paling nyata dan dirasakan di seluruh keluarga, bukan hanya di sektor pemerintahan. Karena itu menurut kami, langkahnya investasi jangka panjang boleh, tapi manfaatnya itu baru dirasakan bisa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. Baik, masih ada waktunya Bapak. Waktu habis. Baik, terima kasih. Harap tenang Bapak Ibu, Harap tenang, hadirin yang ada di acara sini. masih harus kita lanjutkan. Harap tenang Kita Bapak sudah dan Ibu. dengarkan bersama-sama tadi tata tertibnya seperti apa, mohon tenang. Kita lanjutkan, selanjutnya beralih ke pertanyaan kedua untuk calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Untuk itu kami persilahkan kepada panelis Profesor Evi Fitriani untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl dan diperlihatkan kepada seluruh hadirin, moderator, dan para calon. Tema apa yang diambil oleh Ibu Evi? Kita lihat bersama-sama. Hubungan internasional. Baik, saya akan mengundang Ketua Panelis Profesor Hikmahanto Juwana untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl di sebelah kiri saya. Silakan Profesor Hik. A, B, atau C? Subtemanya hubungan internasional? C. Hubungan internasional C. Oke. Baik, kita akan lihat hubungan internasional C. Ya, baik, silakan terima kasih. Anissa. Masih tersegel? Masih tersegel dengan rapi. Bapak Ibu bisa melihat masih tersegel dengan rapi. Kita akan buka amplop pertanyaan sesuai dengan undian. Kami ingatkan kembali para calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Sebagai inisiator Dasasila Bandung 1955, Indonesia menginspirasi dunia dalam membangun kerjasama selatan-selatan. Pertanyaannya, apa strategi paslon untuk menyusun peta jalan yang lebih konkret dalam memperkuat kerjasama tersebut? Waktu menjawab 2 menit Pak Prabowo, kami persilahkan. Baik, dalam hubungan internasional yang utama bagi Indonesia harus tentunya kepentingan geopolitik kita dan kepentingan ekonomi kita. Karena itu yang utama adalah kita harus memperkuat ekonomi dalam negeri Indonesia. Kita harus menjaga kekayaan kita, kita harus mengelola kekayaan kita harus hilirisasi supaya nilai tambah berpuluh-puluh kali naik, kita kumpulkan kekuatan aset-aset dan keuangan kita sejahterakan rakyat kita, baru kita akan disegani, kita akan didengar oleh semua negara
terutama negara-negara selatan. Kita sekarang pun sudah jadi panutan bagi banyak negara di Afrika. Begitu banyak negara di Afrika sekarang melihat ke kita, datang ke kita, minta belajar dari kita, karena kita dianggap negara selatan yang cukup berhasil. Inflasi rendah, pertumbuhan masih ada, neraca perdagangan kita bagus, surplus perdagangan mungkin 5 tahun berturut-turut, kita sekarang jadi panutan. Jadi leadership kita di dunia, di hubungan internasional akan tercermin dan terimpak oleh keberhasilan kita mengelola kekayaan kita, menghilangkan kemiskinan di negara kita, rakyat kita, meraih teknologi, menjadi negara industri. Itu yang akan membuat kita memimpin dunia selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Hadirin mohon tenang, kami persilakan kepada Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo dalam waktu 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Kami persilakan Pak Ganjar. Selatan-selatan kita punya potensi yang hebat. Kita punya sumber daya alam yang sangat bagus. Kalaulah kita mau konsentrasi saja untuk bisa menuntaskan kekuatan yang berbasis pada sumber daya alam, ambil satu saja, teknologi baterai. Maka kalaulah kemudian kita akan bekerja sama dengan selatan-selatan, nikel kita miliki. Tapi boksit, ya, kita bisa share dengan beberapa negara yang lain. Ada juga litium umpama dengan Argentina. Maka kalau kemudian ini kita konsentrasikan penuh, betapa kekuatan ekonomi akan besar, ini menciptakan lapangan kerja, dan kita menyiapkan jemput bola SDM yang unggul untuk bisa meraih itu, dan kekuatan itu akan berimbas kepada rakyat kecil. 1, butuh lapangan kerja, 2, dia butuh daya beli yang baik, dan yang ketiga, mereka butuh pekerjaan karena ada lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah. Baik, waktunya habis. Baik. Harap tenang. Harap tenang. Selanjutnya giliran calon presiden nomor 1 Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik. Baik, tenang. Hadirin kita harap tenang. Kembali kami berikan kesempatan kepada Bapak Prabowo untuk menyampaikan tanggapannya atas jawaban dari 2 capres sebelumnya. Kami persilakan Pak dalam waktu 1 menit. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong ya kumaha. Ya, jadi leadership apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung telodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa, tidak bisa. Waktu habis, Ingarso Pak sung Prabowo, telodo. waktu habis.
Baik, harap tenang dulu, kita akan beralih ke berikutnya. Baik, selanjutnya. Hadirin, mohon kerjasamanya untuk tetap tertib. Mohon kerjasamanya sekali lagi. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Imade Andi Arsana untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl dan setelah terambil boleh langsung diperlihatkan. Ya. Sudah ada 2 subtema yang kita bahas, ini adalah yang ketiga Anissa ya, dan juga pemirsa. Subtema apa yang diambil? Keamanan. Keamanan, baik. Untuk melengkapinya saya akan mengundang panelis Dr. Ian Montratama untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl di sebelah kiri saya. Kita akan lihat huruf apa yang diambil oleh Dr. Ian Montratama. Huruf C. Oke, keamanan huruf C, Anissa. Keamanan huruf C. Oke. Di depan, iya. C. Masih tersegel. Masih tersegel. Oke, silakan Aryo. Baik, saya buka keamanan huruf C. Dari suara juga masih tersegel. Masih tersegel dengan rapi. Baik, ini adalah pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Kewenangan institusi di sektor keamanan sangat penting, namun masih terjadi tumpang tindih. Pertanyaannya, bagaimana komitmen paslon terhadap penataan institusi pertahanan dan keamanan? Terima kasih. Membereskan yang tumpang tindih. Dan itu harus dimulai dari pemimpin yang punya komitmen untuk membereskan. Siapa dia? Pemimpin tertinggi, Presiden. Maka kalaulah kemudian kita bicara pertahanan yang ada di laut, maka sekian lembaga yang ngurus laut mesti disatukan dalam sebuah wadah Coast Guard. Ketika kita bicara keamanan dan tumpang tindih, maka keamanan wilayahnya ada di kepolisian. Saya mengapresiasi umpama dalam konteks terorisme, 2023 relatif tidak ada. Kita berikan apresiasi itu kepada kepolisian. Ketika kemudian terjadi pada situasi belahan Indonesia yang lain yang membutuhkan, katakan bantuan dari TNI, maka disitulah kemudian on call mereka. Kami butuh bantuan, maka dibantu. Tapi pada sisi yang lain, pembenahan yang tumpang tindih ini, di daerah sebenarnya juga bisa disupport agar keamanan bisa berjalan dengan baik. Siapa mereka pelaksana di daerah? Forkompimda. Kita tidak pernah membiarkan situasi negara diurus oleh pusat saja. Kita mesti mengambil inisiatif karena peran-peran sampai tingkat lokal itu ada. Bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama mesti kita lakukan. Maka seluruh yang tumpang tindih dari sisi regulasi, 1 perlu harmonisasi, 2 perlu sinkronisasi. Dan pada tingkat tidak ada keputusan, maka pemimpin tertinggi harus berani mengambil keputusan itu. Sehingga tumpang tindih yang selama ini selalu saja menjadi perdebatan yang tidak ada hentinya, maka diselesaikan di meja presiden. Dan itu saya kira sikap yang paling jelas untuk membereskan persoalan ini. Apapun dalam konteks eksekutif, maka pemimpin tertinggilah yang harus mengambil keputusan. Kecuali kita mesti berbicara dengan DPR, maka kita akan duduk bersama untuk membicarakan secara regulatif. Waktunya habis. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Ada waktunya, harap tenang. Kami persilakan kepada calon presiden nomor 1, Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari Pak Ganjar dalam waktu 1 menit. Kami persilakan Pak Anies. Menurut hemat kami harus dirumuskan apa tantangan dan ancaman keamanan Indonesia di tahun-tahun ke depan. Dengan itu dirumuskan, maka kita tahu apa ancamannya. Lalu dari situ kemudian kita lihat bagaimana badan-badan yang selama ini ada diatur untuk merespon atas tantangan itu. Kalau kita hanya menata ulang tanpa memikirkan apa ancaman barunya, maka kita tidak lebih dari sekedar menyelesaikan urusan organisasi. Yang sesungguhnya dibutuhkan adalah bagaimana organisasi itu diatur untuk merespon tantangan. Jadi nomor 1 rumuskan itu. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, libatkan semua unsur yang terbiasa di dalam menyusun ancaman tantangan organisasi. Sehingga kemudian penataan organisasi badan-badan bukan semata-mata karena selera pemimpin, tapi karena merespon atas ancaman itu. Dengan begitu, penataannya akan sesuai kebutuhan. Terima kasih.
Waktu 1 menit sudah habis. Baik, terima kasih. Selanjutnya giliran calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto. Hadirin kami harap tenang terlebih dahulu. Ada waktunya untuk menanggapi jawaban dari Capres nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri dalam menjaga pertahanan keamanan, dalam mengatasi berbagai peristiwa-peristiwa yang pelik. Harus kita akui, menghadapi terorisme, bom Bali, Peloso dan sebagainya. Untuk itu saya kira kalau saya dapat mandat, saya akan perbaiki kualitas hidup TNI, kualitas hidup Polri, memimpin supaya TNI dan Polri menjadi yang terbaik yang bisa kita bangun. Dengan keunggulan TNI dan Polri, Polri langsung di bawah Presiden, kita akan berbuat baik untuk rakyat kita. Terima kasih. Selanjutnya kita kembali ke calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk merespon tanggapan dari kedua capres tadi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Ketika overlap kelembagaan ditanyakan kepada saya, maka saya sudah pelajari apa yang ada. Data, kondisi sosiologis, konflik antar kelembagaan, itu bukan tiba-tiba turun dari langit. Karena kami sudah baca datanya, kami melihat prakteknya, pengalaman kami 10 tahun di DPR dan 10 tahun di gubernur, cukuplah sudah untuk membuat analisis kondisi sosiologis yang ada. Maka tidak perlu lagi kita akan mengundang lebih banyak orang untuk meneliti starting from zero. Ini starting from the end. Dan kemudian kita mesti memutuskan cepat. Maka kalaulah kemudian seluruh data itu sudah ada di kepala kita, sudah tertuliskan dengan baik, maka yang diambil adalah keputusan karena kita punya konsep untuk memutuskan itu. Kecuali kita blank dan kita tidak pernah tahu dari mana Anda akan memulai. Karena saya tahu dari mana itu memulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. 3 capres sudah memberikan jawabannya di segmen ini. Kita akan jeda terlebih dahulu dan kita masih akan terus kembali, Anissa ya. Betul, sejumlah gagasan nanti akan kembali disampaikan oleh para calon presiden 2024 dalam jawaban dan tanggapan para calon presiden. Kita nanti usai jeda dan pemirsa tetap bersama kami di debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Tahan. Ya. Masih di debat ketiga Capres-Cawapres 2024. Langsung saja segmen 2 sudah selesai. Ya. Kita review apakah semua pertanyaan dari panelis dari 3 pertanyaan yang tadi sudah ini terjawab semua substansinya dengan baik oleh masing-masing capres. Mbak Grace, silahkan. Saya ada 3 poin, tapi saya mulai dari poin utama. Yang pertama itu lebih ke tendensi bangun aliansi, kalau di istilah pertahanan keamanan, yang walaupun aliansinya ini antara paslon nomor 2 dan 3 ya, tapi yang agak disayangkan dari Pak Prabowo harusnya lebih menonjolkan hard power diplomasinya dan bagaimana strategi keamanan di dalam Kemenhan yang selama ini sudah beliau pimpin, misalnya istilah minimum essential force, jadi bagaimana memodernisasi alutsista. Apa sih yang sudah dikerjakan, itu sebenarnya jauh mewakili penguatan dari pertahanan keamanan pertanyaan yang terakhir. Ya. Tapi kalau dilihat di sisi Ganjarnya sendiri, kalau Ganjar memang lebih mengedepankan soft power dari kekuatan SDM-nya tadi, kemudian dari segi mekanisme institusionalisme istilahnya. Jadi ada reformasi di dalam kelembagaan, pemerintah, aparatur negara, tetapi yang agak disayangkan juga Ganjar tidak menonjolkan lagi apa sih detailnya Sakti 5.0 itu. Jadi kan dari tadi divisinya sudah ada perkasa dengan teknologi 5.0, cybernya seperti apa, pertahanan cyber. Sedangkan Pak Anies memang sangat konsisten di, kalau istilah HI itu ada konsep marxisme. Jadi bagaimana menyerang, mengkritisi, mendekonstruksi
pernyataan-pernyataan lawan bicaranya dari paslon lain, tapi juga mengutamakan inklusivitas, kemudian keterlibatan, istilah keterlibatan dan bagaimana keadilan, merangkul berbagai pihak tanpa melupakan kepemimpinan Indonesia sendiri di global. Makanya tadi di konteks South-South Cooperation, saya juga cukup apresiasi terhadap Pak Anies karena mengingatkan kembali bahwa Indonesia itu sudah banyak prestasi global dan bahkan menjadi pionir untuk negara-negara yang baru merdeka melalui KAA di tahun 1955. Dan satu lagi, poin ketiga ini saya juga mau memberikan kesimpulan di Pak Prabowo, sebenarnya tadi sudah sempat disinggung mengenai Afrika yang sudah menoleh ke Indonesia. Faktanya memang benar itu, karena di Afrika Selatan misalnya pada saat BRICS dilakukan tahun lalu, 2022 sebagai tuan rumah, Indonesia itu satu-satunya negara observer yang belum pasti menjadi anggota tapi di lobby kuat untuk menjadi anggota tetap BRICS salah satunya. Apalagi tahun depan Dasar Bandung itu akan memperingati 70 tahun. Ini yang menjadi momen penting Indonesia untuk kembali berpengaruh di kancah global. Oke, itu poinnya dari Mbak Grace ya. Kalau Mas Fat gimana? Dilihat tadi udah senyum-senyum aja nih. Lihat panasnya Islam Debatnya ya. seru, panas gitu ya, dan saya kira ini yang dinantikan oleh rakyat Indonesia. Karena sebetulnya isu pertahanan, keamanan, HI ini isu elit. Dan saya kira yang mengerti mungkin tidak lebih dari 10% lah yang betul-betul paham sampai substansinya. Tapi saya kira rakyat ingin melihat apa visi seorang pemimpin tentang isu-isu ini. Isu pertahanan, keamanan, kemudian juga hubungan luar negeri, geopolitik dan lain sebagainya. Saya setuju pada beberapa bagian memang paslon-paslon ini terlalu teoritis gitu ya, dan terlalu normatif gitu ketika menjawab persoalan. Termasuk misalnya soal cyber gitu. Kita sebenarnya menunggu apa sih gebrakan yang akan dibuat oleh seorang kepala negara gitu ya. Misalnya saya menunggu ada nggak calon presiden yang berani mengajukan ide tentang matra cyber di TNI misalnya. Saya kira itu akan lebih on point dan saya kira akan menjawab banyak hal gitu ya. Nah di sini Pak Prabowo lebih banyak bicara dari aspek pengalaman dan itu harus dihargai. Saya kira itu juga nanti yang kita tunggu gitu, apa saja yang sudah dilakukan selama beliau menjabat sebagai Menhan. Kemudian di isu hubungan internasional tadi soal South-South Cooperation, saya melihat hampir semua kandidat itu sangat menitik beratkan pada perspektif ekonomi gitu ya. Padahal ada banyak hal lainnya soal keamanan, kerjasama di level negara gitu ya, di level pemerintahan dan lain sebagainya. Hanya ada satu kata dari Pak Anies ya membahas soal regional, kerjasama regional, dan saya kira ini nanti yang akan jadi tema besar Indonesia ke depan. Pertanyaan terakhir itu soal tumpang tindih institusi pertahanan gitu ya dan keamanan. Pertahanan dan keamanan. Saya kira sebenarnya isu utamanya itu soal TNI dan Polri ya. Kita menunggu sebetulnya dan yang on point di sini menyebut kata TNI dan Polri itu Pak Prabowo, tapi kita juga menunggu sebenarnya pemisahan kewenangan antara TNI dan Polri agar tidak tumpang tindih. Yang persoalan kedaulatan dan sifatnya keluar harusnya itu adalah domain TNI, yang sifatnya interior, domestik, dalam negeri itu Polri. Dan itu nggak terjawab tadi? Saya kira nggak terjawab. Oke, coba kita nantikan. Biasanya pertanyaan-pertanyaan itu muncul waktu sesi lempar pertanyaan antar capres. Kita akan lihat segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, mari kita jadi saksi bagaimana debat Capres-Cawapres ketiga 2024. Terima kasih Anda masih menyaksikan debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Dan kami ingatkan sekali lagi kepada hadirin yang berada di dalam ruangan ini, dimohon untuk tenang dan tidak mengganggu maupun mendistract para capres yang sedang menjawab. Dan kita sama-sama menghormati hak berbicara, kesempatan berbicara bagi ketiga calon presiden kita malam hari ini. Setuju ya, sepakat ya? Hadirin ya? Sepakat bisa semua? Bisa dijaga ya semua ya? Baik, kita akan lanjutkan acara kita malam hari ini. Kita sepakat untuk menjaga ketertiban. Baik, dimohon tenang. Baik, kepada tiga calon presiden, Bapak Anies Baswedan,
Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Ganjar Pranowo. Mohon Kita tenang, sudah sepakat, mohon Bapak-Bapak, tenang, kita harus sepakat Ibu-ibu. tadi untuk menjaga ketertiban. Oke, kami mohon untuk menuju ke podium, Bapak-Bapak. Baik, di segmen ini kami akan kembali dengan pendalaman visi misi dan program kerja calon presiden 2024 dengan memberikan pertanyaan yang telah dibuat oleh 11 panelis. Namun sebelum itu kami ingatkan sekali lagi para hadirin dimohon untuk tenang dan supaya acara ini dapat berlangsung dengan kondusif. Dan menghormati hak berbicara Betul. calon presiden yang sedang berbicara. Misalnya. Dan untuk segmen ketiga ini pertanyaan dimulai untuk calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto dan kami persilakan kepada panelis Ibu Iren Gayatri untuk mengambil undian subtema pertanyaan di dalam fishbowl. Kami persilakan Bu Iren. Tersisa 3 subtema lagi untuk segmen ini. Sudah ada keamanan, hubungan internasional, dan juga pertahanan. Ya. Diperlihatkan Ibu Iren. Politik luar negeri. Oke, baik. Politik luar negeri. Selanjutnya panelis Bapak Kusnanto Anggoro untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl dan mohon diperlihatkan huruf yang tertera. Huruf A, B, atau C yang akan dipanggil oleh Pak Kusnanto Anggoro. Silakan Pak Kus. Huruf C, politik luar negeri. Baik, saya Huruf akan C, ambil politik luar negeri. amplopnya. C, politik luar negeri masih tersegel. Silakan Anissa. Baik, ini amplopnya masih tersegel Bapak Ibu. Dan kami ingatkan sekali lagi para calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Dan pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Utang luar negeri adalah instrumen pembayaran yang sah. Namun ada risiko intervensi kedaulatan oleh negara pemberi utang. Pertanyaannya, apa kebijakan paslon untuk menghindari intervensi kedaulatan Indonesia akibat utang yang terus bertambah? Waktu menjawab 2 menit Pak Prabowo, kami persilahkan. Baik, mengenai utang luar negeri, ternyata Indonesia sekarang hutang luar negeri kita sebagai rasio perbandingan terhadap produk domestik bruto kita salah satu terendah di dunia. Jadi masih kita sekitar berada di sekitar 40%, sedangkan banyak negara jauh di atas kita. Kedua, kembali lagi dengan manajemen yang prudent, pengelolaan yang baik, dan dengan strategi ekonomi yang tepat, terutama dengan hilirisasi, di mana kita bisa mendapat keuntungan sebagai bangsa, ini memperkuat posisi tawar kita. Jadi saya kok tidak terlalu khawatir negara lain mau intervensi kita soal hutang. Kita sangat-sangat dihormati, kita tidak pernah default, saya keliling seluruh dunia, mereka sangat hormat dengan Indonesia, kita tidak pernah gagal hutang, dan saya sangat optimis, tapi kembali, kita harus punya kekuatan pertahanan yang kuat, supaya tidak bisa diintervensi, tidak bisa digertak, tidak bisa diintimidasi. Hanya dengan kekuatan kita akan dihormati dan kita akan amankan kekayaan kita, amankan ekonomi kita, amankan pembangunan kita menuju Indonesia makmur, Indonesia kaya. Terima kasih. Masih ada sisa waktu Pak Prabowo? Ya, mohon tenang. Saya tegaskan kembali ya bahwa pelajaran sejarah manusia yang lemah akan selalu ditindas. Kita lihat saja apa yang terjadi di Gaza. Kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh waktu habis. Dilindas oleh bangsa lain. Pak Prabowo, kami persilahkan kepada calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari capres nomor urut 2 dalam waktu. Oke, silakan Anissa. Baik, selanjutnya capres nomor urut 2, jawaban capres nomor urut 2 akan ditanggapi oleh calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan Bapak, waktu Anda 1 menit. Kita membaca buku Convention of Economic Hitman dari John Perkin
bahwa hutang-hutang itu memang bisa mematikan. Maka hati-hati kalau mau hutang. Terutama pada infrastruktur yang punya risiko tinggi. Kita mesti hitung betul, kita mesti prudent betul. Karena ini pernah dilakukan dan membuat banyak negara kolaps karena hutang. Namun demikian, kalau mau pakai kekuatan dalam negeri, artinya wajib hukumnya kita mendorong ekonomi tumbuh 7%, kemudian govern berjalan bisa dengan baik, maka ICOR bisa turun 4%, dan kemudian kita mesti betul-betul anti korupsi. Kalau itu tidak dilakukan, maka tidak akan tumbuh ekonomi yang ada di tempat kita. Ease of doing business mesti dilakukan. Hanya saja memang kalau kita bicara pada industri pertahanan kita, mesti kita kuatkan industri dalam negeri. Jadi mohon maaf kaitan dengan hutang, no utang, no usang. Sehingga alutsista kita betul-betul kita lakukan transfer of teknologi dari dalam negeri. Baik, waktu sudah habis. Mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang. Sekali lagi mohon tenang. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dari capres nomor urut 2 dalam waktu 1 menit, Pak Anies. Sebaiknya disebutkan berapa persentase yang ideal, Pak, untuk kita di Indonesia. Kalau hanya mengatakan bahwa kita termasuk yang terbaik, berapa angkanya? Menurut hemat kami, kita harus bisa mencapai maksimal angka 30% dari GDP. Sehingga kita aman di situ, di bawah 30%. Dan itu caranya apa? Dengan satu menata hutangnya, yang kedua memperbesar GDP-nya. Yang tidak kalah penting adalah melakukan pengembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari hutang luar negeri, termasuk pelibatan swasta. Lalu memastikan bahwa ada perluasan wajib pajak yang harapannya nanti akan memperkuat juga GDP kita. Di samping mengurangi kebocoran pajak. Dan hutang-hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebaliknya yang kita kerjakan. Baik. Terima kasih. Harap tenang dulu. Harap tenang dulu. Kita kembali ke calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto, untuk merespon tanggapan dari kedua capres. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Saya kembali, saya nggak mengerti. Jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat. Terus aja. Saya akan bilang AA. Saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Kita dihormati di dunia. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan panelis Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Dr. Marsetio mengambil undian sub pertanyaan kelima dalam fishbowl. Baik. Tinggal tersisa 2 pertanyaan lagi. Apa yang diambil oleh Pak Marsetio? Kita perlihatkan ke kamera, Pak. Geopolitik. Baik, geopolitik adalah subtema kelima. Dan selanjutnya kami persilakan kepada panelis Bapak Philip J. Vermonte untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam fishbowl. Huruf A. Geopolitik huruf A. Geopolitik Saya huruf A. ambil amplopnya, masih tersegel, silakan Anissa. Baik, kita akan buka amplop yang tersegel ini. Subtema kelima yang harus dijawab adalah tentang geopolitik. Dan kami ingatkan kembali kepada calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Dan pertanyaan untuk Bapak Ganjar Pranowo adalah konflik Laut Cina Selatan belum selesai dan Code of Conduct belum disepakati. Bahkan menjadi arena persaingan hegemoni Amerika Serikat dan Tiongkok. Pertanyaannya, apa inisiatif baru yang ditawarkan paslon
agar Indonesia berkontribusi dalam mengelola konflik Laut Cina Selatan? Waktu menjawab 2 menit Pak Ganjar, kami persilahkan. Indonesia bukan claimant. Jadi sebenarnya kita punya banyak langkah untuk bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita evaluasi perjalanan selama ini bagaimana di Laut Cina Selatan tidak pernah selesai. Sudah dengan DOC, sudah dengan COC, 20 tahun lebih tidak pernah selesai. Maka usulan kami sangat jelas dan clear. Apa itu? Kesepakatan sementara. Kenapa kesepakatan sementara? Ini mesti kita dorong dan kita inisiatif agar kita bisa mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita tahu persis, modernisasi peralatan di Tiongkok akan selesai di tahun 2027. Apa artinya? Kalau kita bicara One China Policy, maka seluruh dunia pasti akan mengakui bagaimana peran itu. Yang kedua, ketika kemudian peran itu menjadi kuat, maka bukan tidak mungkin cerita-cerita potensi terjadinya konflik dengan negara lain akan muncul. Mungkin perangnya tidak sampai ke Indonesia, tapi pada sisi lain kita bisa kena dampak. Yang berikutnya, bagaimana patroli bisa kita perkuat juga di wilayah Laut Cina Selatan. Maka kita butuh tanker-tanker terapung yang bisa dipakai untuk tentara-tentara TNI Angkatan Laut kita untuk bisa berpatroli. Sehingga logistiknya menjadi sangat murah. Tidak lagi kembali ke titik awal atau mereka bilang kami hanya pergi. Kalau kembali kami tidak bisa lagi karena logistik kami habis. Maka inilah titik-titik penting yang mesti kita dorong dan kita akan bisa membawa posisi inisiatif ini untuk membuat tadi yang saya sampaikan adalah kesepakatan sementara untuk menghindari potensi-potensi yang lainnya lebih tinggi. Kita akan meredam dengan cara itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Selanjutnya kami persilahkan. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang Bapak dan Kita Ibu sudah sekalian. sepakat di awal Bapak Ibu. Kami persilakan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari capres nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Jawaban Pak Ganjar tidak ada satu kata pun menyebut kata ASEAN. Padahal kata kuncinya di dalam menyelesaikan persoalan ini adalah ASEAN. Dan Indonesia negara terbesar di ASEAN, pendiri ASEAN. Indonesia harus kembali menjadi pemimpin ASEAN yang dominan. Bukan sekedar hadirin dalam summit-summit ASEAN. Kita menjangkau semua dan negara-negara ASEAN yang sekarang ini menjadi pintu masuk bagi kekuatan Tiongkok misalnya di Laut Cina Selatan. Apakah itu Laos, apakah itu Myanmar sekarang, itu akan menjadi bagian dari kesepakatan ASEAN terhadap wilayah Laut Cina Selatan. Bila di ASEAN kita membangun kesepakatan, bagaimana kita menata, bagaimana menghadapi kekuatan luar ASEAN. Karena kekuatan luar ASEAN yang datang di sini, maka kita menghadapinya sebagai satu regional. Bukan sekedar Indonesia berhadapan dengan negara lain, tapi satu region. Dan Indonesia memimpin ASEAN. Itu kata kuncinya menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Mohon tenang. Mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian. Mohon tenang. Kita lanjutkan Pak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari capres nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Jadi keadaan Laut Cina Selatan menggarisbawahi bahwa kita perlu kekuatan pertahanan yang kuat. Kita perlu platform untuk patroli, kita perlu satelit, kita perlu banyak sekali. Dan untuk itu pertahanan harus kita bangun. Dan tadi ya sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Ya, tidak. Saya bersedia Pak Anies mengundang Pak Anies di tempat yang Pak Anies suka, kita diskusi. Saya akan bawa data. Saya akan bawa data yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu Pak tidak pantas seorang profesor ngomong-ngomong begitu. Ya. Karena dalam pertahanan hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas, tapi usianya masih muda. Waktu jadi habis Pak Prabowo.
Terima kasih. Baik, selanjutnya kita, baik harap tenang, kita sudah sepakat di awal. Kita kembali ke calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk merespon tanggapan dari kedua capres. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Terima kasih Mas Anies, saya tidak memberikan catatan ASEAN. Saya tahu persis pengambilan keputusan di ASEAN itu rumitnya minta ampun. Karena harus dengan konsensus. Maka kenapa banyak persoalan tidak selesai. Disitulah ketika kemudian amanah yang diberikan kepada saya, revitalisasi ASEAN. Agar kemudian pengambilan keputusannya tidak bulat. Sehingga kalau kita berbicara Laut Cina Selatan kemudian menggerakkan ASEAN, oke itu betul. Tapi terbayangkan DOC, COC yang sudah lamanya minta ampun 20 tahun lebih tidak pernah selesai. Maka pengambilan keputusannya, proses pengambilan keputusan di ASEAN itulah yang mesti juga kita review sehingga akan bisa lebih cepat. Yang berikutnya, saya sepakat alutsista angkatan laut yang ada di sekitar sana harus menjadi prioritas. Dan begitu saya jadi presiden, kita tunjukkan kedaulatan kita, gas yang ada di Natuna Utara harus dieksploitasi oleh kita sendiri untuk menunjukkan power kita pada Waktu dunia. sudah habis Pak Ganjar, terima kasih. Oke. Mohon tenang, masih ada satu sub pertanyaan lagi yang harus dijawab oleh ketiganya pada sesi ini, pada segmen ini. Kami beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan, dan kami persilakan kepada Profesor Dr. Widya Setiabudi Sumadinata untuk mengambil undian pertanyaan subtema. Silakan Pak Widya. Ini adalah yang terakhir. Yang ke-6. Yang diambil oleh Pak Widya, subtemanya adalah globalisasi. Baik, globalisasi subtemanya. Baik, selanjutnya kami kembali persilakan panelis Ibu Kuri Maharani Savitri untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam fishbowl dan memperlihatkannya kepada moderator dan juga kepada hadirin serta kepada para capres. C. Globalisasi C. Baik, saya ambil amplopnya C, globalisasi masih tersegel. Anissa silahkan. Baik, sekali lagi masih tersegel. Ini globalisasi huruf C. Kita akan lihat bersama. Kami ingatkan kembali sekali lagi bagi para calon presiden untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena kami tidak akan ulang. Pertanyaan untuk Bapak Anies Baswedan adalah globalisasi membuka peluang masuknya budaya asing ke Indonesia, tetapi juga memungkinkan budaya Indonesia untuk mendunia. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon mempromosikan budaya populer Nusantara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional? Waktu Bapak menjawab 2 menit Pak Anies, kami persilahkan. Ya. Negara harus mengalokasikan sumber daya yang cukup di bidang kebudayaan. Bukan dipandang sebagai biaya, tapi dipandang sebagai investasi. Dengan begitu, maka karya-karya kita, dari mulai kuliner, karya seni seperti film, itu menjadi tumbuh berkembang dan kemudian bisa dibawa ke level global. Dan kita berencana di dalam diplomasi ini melibatkan semua, diaspora dilibatkan, mahasiswa dilibatkan. Mereka yang berada di luar diajak menjadi bagian dari diplomasi. Kemudian yang tidak kalah penting, kita ingin membangun rumah kebudayaan Indonesia di tiap-tiap region di seluruh dunia. Sehingga di tiap-tiap region kita akan memiliki satu tempat di mana Indonesia menunjukkan karya budayanya. Di mana kita menjual kepada mereka bukan sekedar komoditas-komoditas perekonomian, tapi juga kita menawarkan kepada mereka nilai karya budaya Indonesia. Kemudian kuliner, kita merencanakan untuk membantu mendorong tumbuhnya restoran-restoran, kafe-kafe Indonesia di berbagai kota besar di seluruh dunia. Sebagaimana sekarang di Jakarta kami menyaksikan banyak sekali restoran asing di sini. Kita harus memiliki rumah kuliner Indonesia di berbagai tempat. Dan itu siapa? Negara yang ada di belakangnya. Negara yang fasilitasi. Dengan begitu maka swasta yang terlibat akan bisa mengelola ini, tapi awalnya investasi dari negara. Dan lalu disiapkan kredit yang memungkinkan bagi usaha kecil, mikro untuk menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan Indonesia. Kemudahan di dalam permodalan, kemudahan di dalam mengakses pasar internasional, itu semua dilakukan supaya seluruh jajaran bisa terlibat
di dalam kampanye diplomasi kebudayaan Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Baik, selanjutnya calon presiden nomor urut 2. Harap tenang. Mohon tenang, Bapak dan Ibu, mohon tenang. Calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi jawaban dari capres nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Saya kira yang disampaikan Pak Anies masuk akal ya, walaupun memang itu bersifat normatif ya. Memang kembali kalau dikatakan negara yang harus berperan, kuncinya adalah bahwa kita ini harus punya dana yang cukup. Kita harus punya tabungan yang cukup. Kita harus punya sovereign wealth fund yang cukup. Untuk itu kita harus punya laba yang cukup. Kita harus punya neraca perdagangan yang positif. Kita harus punya tabungan yang banyak, dan untuk itu hanya bisa dilakukan dengan hilirisasi, dengan penghematan, dengan efisiensi, dengan penerimaan pajak yang baik dan yang efisien. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Selanjutnya kita dengar, mohon tenang, kita dengar tanggapan ataupun jawaban dari calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo menanggapi jawaban capres nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit Pak Ganjar, kami persilahkan. Teknologi digital sudah mendunia, kita semua menggunakan itu. Maka ada satu kata namanya viralisme. Maka ketika kemudian ada yang konvensional, kita mendorong agar para duta besar kita, diplomat kita untuk menjadi tenaga pemasar, mereka menjadi fasilitator, mereka juga kemudian mempromosikan yang ada di dalam negeri maupun menarik yang potensi di luar negeri ke dalam negeri dengan berbagai kerjasama dan fasilitasi dari negara, maka viralisme sebenarnya bagian yang bisa kita dorong dari tanah air sendiri. Kalau kita lihat Nicky, Rich Brian, Karina seorang intelektual yang hebat sekali yang menemukan antivirus AstraZeneca. Dia diaspora yang hebat, kita promosikan, kita viralkan. Nicky Rich Brian, Voice of Baceprot yang kemudian mendunia kita fasilitasi, maka dialah yang akan bisa mendapatkan keuntungan dan sekaligus menjadi diplomat Indonesia. Habis, Pak Ganjar. Oke, harap tenang. Mohon harap tenang. Harap tenang. Selanjutnya kita kembali ke calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan untuk merespon tanggapan dari kedua capres. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Terima kasih, kami bersyukur sekali bahwa Bapak-Bapak berdua sepaham dengan apa yang kami gagas. Dan ketika kami ditugaskan sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai Panglima Diplomasi, maka setiap kegiatan ke luar negeri adalah bersama dengan delegasi kebudayaan, delegasi seni. Dan datang ke pusat-pusat kegiatan kebudayaan, kesenian di negara-negara yang dikunjungi. Bukan hanya datang rapat lalu pulang, tapi datang di sana menemui aktivitas-aktivitas kesenian, kebudayaan, sehingga mereka pun menyadari bahwa Indonesia ini negeri yang kaya budayanya. Karena setiap presidennya datang, dia membawa delegasi kebudayaan, ditunjukkan di sana, bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, maka dunia akan menyaksikan. Ingat, setiap presiden datang sebuah negara, seluruh media di negara itu memperhatikan. Itu kesempatan luar biasa untuk mempromosikan Indonesia, dan itu yang kami kerjakan di samping yang sudah kami lakukan, kami katakan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo. Dan kami persilakan untuk para capres untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan kita akan jeda sejenak dan debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024 masih akan terus kembali. Kali ini bukan menjawab pertanyaan dari panelis, tetapi pertanyaan dari antar calon presiden. Akan ada bertanya dan menjawab dari para calon presiden. Dan kita akan kembali di debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Mulai dari utang luar negeri sampai globalisasi. Tadi ada beberapa pertanyaan dan juga beberapa jawaban. Dan walaupun ruangan yang dingin, situasi sudah memanas tampaknya di ada arena sindiran-sindiran. debat. Sudah ada sindiran-sindiran. Ada yang nggak bersindir tapi
tetap nyindir. Iya. Nah, tapi pertanyaan aku nih ya, Mas Fat dulu nih. Mas Fat, ini kita tadi berbicara tentang utang luar negeri ya. Kemudian Pak Prabowo bilang kita nggak usah khawatir diintervensi dan lain sebagainya. Kira-kira dari metode para calon presiden tadi, ketiga-tiganya, metode mana yang paling masuk akal atau efektif dilakukan untuk Indonesia? Ya, jadi kita harus ingat tema debat kali ini tuh soal hubungan internasional, pertahanan, keamanan, geopolitik gitu ya. Jadi tadi sebetulnya kenapa ada isu hutang luar negeri, stressingnya sebetulnya adalah bagaimana agar hutang luar negeri ini tidak mempengaruhi kedaulatan. Jadi harusnya itu jawabannya itu lebih banyak bicara soal kedaulatan. Gitu. Karena kalau soal teori mana yang lebih efektif, kemudian apakah aman atau tidak, itu logika ekonomi ya. Tapi saya kira di sini tadi jawaban pertama dari Pak Prabowo cukup on point, mengatakan bahwa kita tidak usah khawatir, cukup percaya diri karena posisi Indonesia bagus dan lain sebagainya. Tapi seharusnya itu dilanjutkan kepada persoalan kedaulatan. Nah, Pak Ganjar di sini memberikan warning supaya lebih prudent, hati-hati, tidak mengambil hutang luar negeri yang tidak perlu dan lain sebagainya. Dan Pak Anies bicara soal bahwa kalaupun harus diambil hutang luar negeri itu harus produktif gitu ya. Tapi sekali lagi kita menunggu sebenarnya soal kedaulatannya yang dibahas, dan ini juga saya kira berhubungan dengan pertanyaan berikutnya soal geopolitik gitu ya, apa yang terjadi di Laut Cina Selatan. Kita menunggu visi seorang kepala negara, calon kepala negara yang mengedepankan kepentingan nasional. Jadi bukan, sebetulnya kan kalau bicara apakah bisa ikut serta menyelesaikan problem Laut Cina Selatan, ini persoalannya kompleks banget. Tadi benar kata Pak Anies, kata Pak Ganjar gitu ya, bahwa kalau pakai ASEAN juga belum tentu selesai. Tapi kita harus melihat mana yang punya visi yang kepentingan nasionalnya, national interest-nya itu lebih banyak menguntungkan Indonesia. Dan saya kira itu yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Terakhir soal globalisasi, saya kira semuanya ini tone-nya sama ya, ini frekuensinya sama, setujulah bahwa kekayaan terbesar Indonesia itu salah satunya budaya dan harus dipromosikan secara lebih baik kepada dunia secara lebih luas, karena ini Indonesia itu harus juga memikirkan bahwa salah satu kekuatan terbesarnya itu ya bukan hard power gitu ya, tapi soft power, dan dalam hal ini budaya itu menjadi satu hal yang paling yang paling menjanjikan yang kita punya. Tadi sudah dibahas secara menarik, itu lead-nya ke ekonomi, ke bagaimana memperkuat ekonomi nasional dan pada saatnya agar kita punya daya saing yang lebih baik gitu. Saya kira itu sih poin-poinnya. Oke, nah kalau Mbak, aku mau tanya ini soal, kita mulai mungkin dari topik mengenai mengatasi konflik Laut Cina Selatan. Tadi sempat dikatakan bahwa ada ASEAN mengambil peran pada bagian mengatasi konflik laut melalui pengambilan keputusan. Sebenarnya dampaknya seperti apa, dan pengambilan keputusan seperti apa yang bisa dilakukan ASEAN untuk mengatasi konflik seperti ini? Kalau kita bicara ASEAN, regionalisme itu memang tidak lepas dari globalisasi ataupun kehidupan bilateral antar dua negara. Tapi yang disayangkan kan di ASEAN itu non-interference-nya kuat. Jadi satu kasus di dalam negara di ASEAN tidak bisa diikut campuri atau diintervensi oleh negara lain. Makanya kalau kita bicara tentang Laut Cina Selatan itu tidak bisa menggunakan satu pendekatan regional saja dari ASEAN. Yang dikatakan oleh Ganjar, bagaimana foreign policy begins at home, istilah dari Richard Hurst, artinya bahwa sikap Indonesia untuk menentukan posisi terhadap Laut Cina Selatan dimulai dari dalam negeri, itu justru pengantar yang baik. Nah, cuman bagaimana dikoneksikan ke globalnya juga, multilateralismenya tidak lepas dari regionalisme, itu yang menurut saya masih hilang. Belum ada satupun paslon yang menunjukkan multilateralisme harus bersinggungan sama dengan regionalisme. Tadi yang berkali-kali menyebut soal kerjasama regional tuh Pak Anies sebetulnya, dan ini saya kira satu visi di mana satu negara nggak bisa menyelesaikan persoalan sendiri gitu ya. Ya itu makanya pengambilan keputusan tadi sebenarnya salah satu ide yang baik sebenarnya, tapi kerumitannya memang kita nggak tahu karena kita belum pernah berada di kondisi rapat ASEAN itu ya. Nah, Mbak, aku juga mau tanya nih soal tentang globalisasi tadi ya, kemudian bagaimana mempromosikan budaya Indonesia keluar. Tapi bagaimana sebenarnya kita membuat dulu nggak sih orang-orang Indonesia kita ini cinta sama budaya kita. Tadi itu yang belum aku lihat disinggung oleh
para calon presiden ini. Tapi kira-kira dari sudut pandang Mbak sendiri gimana? Apa hal yang belum disebutkan mereka mengenai globalisasi? Karena berangkatnya dari cultural diplomacy, seni budaya, yang bagian dari soft power diplomacy juga, sebenarnya human centered itu yang memang belum digaungkan. Pak Ganjar sudah menunjukkan digitalisasi. Pak Anies juga sudah sangat menonjolkan bagaimana menjadi pemain nation branding, pemain global. Pelibatan begitu ya. Tapi individualisme, spirit untuk cinta terhadap produk dan aset budaya Indonesia itu yang belum kental ditunjukkan. Kita lanjut. Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Dan sebelum kita mulai segmen kali ini, kami ingatkan sekali lagi para hadirin, Bapak Ibu yang berada di lokasi, yang berada di dalam ruangan. Mohon tenang. Sudah kita saksikan sama-sama tadi tata tertibnya, semua sepakat ya? Sepakat? Oke. Dan segmen ini adalah segmen yang paling mudah memancing keriuhan. Karena di segmen ini calon presiden bisa saling bertanya. Jadi kami mohon kerjasama dan komitmen dari para hadirin, dari Bapak dan Ibu sekalian untuk tetap menjaga ketertiban dan memberikan hak yang sama kepada calon presiden yang sedang berbicara untuk bisa menampilkan performa terbaiknya. Dan kami undang Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies untuk maju ke podium. Kami persilakan Pak. Baik, jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh capres penanya dan selanjutnya akan direspon kembali oleh calon presiden yang menjawab. Sebelumnya kepada para calon presiden 2024 mohon diingat untuk melakukan tanya jawab sesuai tema debat pada malam hari ini, yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Dan jika menggunakan singkatan atau terminologi, maka wajib untuk memberikan penjelasan dari pertanyaan yang dimaksud. Sepakat ya? Mohon, Baik, kita sepakat. Mohon tenang, mohon tenang. Dan kesempatan pertama di segmen ini kami berikan kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan. Waktu Pak Ganjar 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Mas Anies, anggaran pertahanan belum ideal. Tadi saya sampaikan kita perlu 1-2% dari PDB. Sekarang masih 0,78%. Ini data. Untuk beli alutsista masih harus ngutang dan utang kita di 2023 naik dari 20,7 miliar dolar menjadi 25 miliar dolar. Padahal target Renstra kita, perlu saya panjangkan, rencana strategis ya. Minimum essential force di 2024 tidak tercapai kira-kira. Karena sekarang hanya 65,49% dari target. Kira-kira menjadi pertanyaan saya nih Mas Anies. Apa solusi ekonomi pertahanannya untuk kita bisa mengejar ketertinggalan dan kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan itu agar pertahanan kita menjadi strong. Baik, masih ada Bapak sedikit lagi? Cukup. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Mohon untuk tenang. Kami persilakan Bapak Anies Baswedan untuk menjawab, waktu Bapak 2 menit. Silakan. Terima kasih Pak Ganjar. Jadi terkait dengan anggaran pertahanan, seperti tadi disampaikan kita masih di bawah. Kalau tadi disebutkan 0,78, kami memandang memang perlu sampai dengan 1-1,5% yang kita butuhkan. Dan untuk itu maka kita harus memperbesar GDP kita, memperbesar APBN kita. Karena itulah pertumbuhan ekonomi menjadi penting. Dengan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas, harapannya maka kita memiliki masukan negara yang cukup. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan hutang. Hutang-hutang yang digunakan untuk aktivitas produktif yang meningkatkan kesejahteraan, menumbuhkan perekonomian. Itu juga salah satu cara untuk memperbesar APBN kita dengan adanya pendapatan ini. Yang ketiga adalah bagaimana pajak kita diperluas basisnya, ditingkatkan efektivitasnya. Lagi-lagi untuk meningkatkan pendapatan. Namun yang tidak kalah penting adalah memastikan
bahwa praktek-praktek koruptif yang membuat anggaran terserap tidak secara optimal itu ditiadakan. Dengan begitu, maka porsi yang kita miliki untuk sektor pertahanan akan bisa kita alokasikan. Tanpa kita memiliki anggaran yang cukup, maka alokasi di sini menjadi berat. Dan bila kita melakukan pembelanjaan, maka kami membayangkan justru menggunakan kekuatan sendiri. Kalaupun ada dalam bentuk hutang, maka itu satu paket dengan belanja senjatanya, belanja alutsistanya, sehingga itu menjadi satu kesatuan. Dan meniadakan praktek-praktek middleman di dalam penyelenggaraan alutsista, seperti peraturan perundangan yang mengharuskan itu G2G atau langsung dengan korporasi yang membuatnya. Jadi kami melihat dengan cara seperti itu, meningkatkan alokasi itu satu hal, mengefisienkan itu hal berikutnya yang harus kita kerjakan. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Pak Ganjar, kami persilakan untuk menanggapi harap tenang. Pernyataan dari calon presiden nomor urut 1, waktunya 1 menit. Pak Ganjar, kami persilakan. Ya, ternyata jawaban saya dapat bonus. Sebenarnya saya ingin membahas yang soal pertahanan dan alutsistanya. Tapi oke, saya kira terima kasih atas jawabannya. Saya ingin menyatakan dengan jelas, maka pertumbuhan ekonomi 7% wajib. Alokasi 1-2% PDB menurut saya menjadi keharusan agar kuat. Dan belanja alutsista kita ini harus jadi investasi pertahanan kita. Tanknya dibuat di Pindad, helinya di PT DI, fregatnya ada di PT PAL, sibernya ada di PT LEN. Maka kalau kemudian itu bisa kita optimalkan betul-betul, rasa-rasanya apa yang ingin kita capai dari minimum essential forces-nya akan tercapai. Kalau kita lihat di 2024 yang rasa-rasanya agak berat bisa dicapai, maka saya khawatir makin mundur, tidak ajak dalam perencanaan, ini menyulitkan. Dan kita perlu garda samudra untuk mengawal Indonesia dan pertahanan sakti 5.0. Waktu habis, terima kasih Pak Ganjar. Kami persilakan, oke, tenang. Kami persilakan Bapak Anies untuk menanggapi tanggapan dari Pak Ganjar, waktu Anda 1 menit, silakan. Ya, pemanfaatan atas sumber daya lokal itu penting, perlu kita teruskan. Dan kita perlu memanfaatkan juga, memastikan bahwa tenaga-tenaga dalam negeri untuk bidang pertahanan itu diinvestasikan secara serius. Pembahasan mengenai investasi sumber daya manusia ini kunci. Kita perlu mengirimkan lebih banyak lagi generasi baru untuk ilmu-ilmu alutsista. Sehingga ke depannya penyelenggaraan alutsista domestik bisa berkembang. Itu satu hal dalam jangka panjang. Nah, karena itu saya sepahaman tentang pentingnya dalam negeri. Tapi tidak kalah penting ketika kita berbicara tentang memastikan bahwa belanja alutsista itu bersih. Tidak melibatkan korporasi-korporasi yang punya masalah dengan korupsi. Dengan begitu maka bukan saja anggarannya efisien, tapi tidak bocor di dalam belanja alutsista. Baik, terima kasih Pak Anies, waktunya sudah habis. Mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian, baru saja kita lihat nomor urut 3 dan 1 saling berhadapan dengan tanya jawab dan memberi tanggapan. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan akan bertanya kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Untuk itu kami persilakan Pak Anies untuk bertanya, waktunya 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Terima kasih. Semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya, semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai. Bukan lagi teknis-teknis, tapi makin mengandalkan pada nilai. Itu yang membedakan antara kepemimpinan yang kompleks dengan yang sederhana. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Pak Anies. Sudah cukup. Cukup. Baik, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Saya sependapat bahwa semakin tinggi, semakin kompleks, memang kepemimpinan itu butuh nilai. Nilai-nilai yang
sangat fundamental. Pertama, nilai adalah cinta tanah air. Kedua, kejujuran. Ketiga, kebersihan yang Bapak bolak-balik ngomong. Harus memberi contoh. Tidak boleh korupsi dengan bentuk apapun. Jadi saya sependapat harus ada kepemimpinan berdasarkan nilai. Ya. Jadi hubungan dengan etik benar. Ya, kita harus beretik dengan benar. Ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi. Saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang tertinggi. Kebersihan jiwa. Kejujuran. Kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita. Polisi-polisi yang menjaga kita, kasihan. Kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Waktu habis, terima kasih Pak Prabowo. Mohon tenang. Bisa tenang dulu, Bapak Ibu, bisa tenang dulu. Oke, bisa tenang dulu. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dan pernyataan dari Capres nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Waktunya 1 menit, silakan Pak Anies. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus. Karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan, ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta, ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, waktu habis. Oke, harap tenang dulu, kita lanjutkan acaranya. Kami persilakan Bapak Prabowo untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan. 1 menit, silakan Bapak. Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mohon tenang, mohon tenang. Oke. Harap tenang, kita sudah sepakat Bapak Ibu yang ada di ruangan. Baik, sekarang saatnya kita akan melihat calon presiden nomor urut 2 dan 3 saling bertanya dan menanggapi. Diawali dengan calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto bertanya kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan Pak Prabowo, waktunya 1 menit. Baik, Pak Ganjar. Ya, Pak Ganjar mengatakan bahwa anggaran pertahanan kita sebaiknya naik 1-2%. Dan bahwa kita harus membangun industri pertahanan
dalam negeri yang kita utamakan. Pertanyaan saya, kalau kita menaikkan sampai dengan 1-2%, bagaimana sikap Bapak dalam mengambil keputusan tentang teknologi yang mana yang kita prioritaskan dalam peningkatan pertahanan itu? Postur mana? Daratlah, lautlah, udara, atau ketiga-tiganya, atau kita mengarah ke teknologi yang lebih canggih lagi? Terima kasih. Baik, masih ada waktunya Bapak? Cukup. Baik. Kami persilakan Bapak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Prabowo. Waktu Anda 2 menit, silakan Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan saya didudukkan di tengah, memang agak mendinginkan dua kawan saya kiri kanan. Terima kasih Pak Prabowo. Mana pilihannya dari Matra itu? Proporsional Pak. Tapi tidak ada serangan yang akan masuk melalui darat karena kita negara archipelagic. Maka yang mesti diperkuat hari ini adalah laut. Prioritas. Laut, mereka butuh sonar Pak. Mereka butuh sensor-sensor Pak. Dan hari ini mereka menyampaikan kepada saya kebutuhan itu nomor 1 hari ini. Yang berikutnya tentu udara. Kenapa udara? Kami tidak bisa Pak. Dan saya senang kalau nanti Bapak dalam forum ini menjelaskan ide Bapak untuk membeli pesawat bekas. Kenapa ini menjadi penting? Kami tidak rela dengan statement Bapak tadi yang saya dukung Pak. Kasihan prajurit. Pak, kalau pilotnya itu mesti dilatih 3 tahun, pesawatnya bekas Pak. Dan dia harus datang lagi, pelatihan lagi Pak. Dengan resiko yang sangat tinggi, tentu itu sangat berbahaya. Maka peningkatan itu Pak di awal saya sampaikan, kenapa pertumbuhan harus tinggi? Kenapa industri dalam negeri menjadi prioritas? Bahkan saya sebut tadi, tank dibuat di mana, heli, fregat, cyber dibuat di mana, agar kita bisa konsisten dalam perencanaan pembangunan, termasuk ketika kita membuat kapal selam yang sudah dimulai dari PT PAL. Yang kerjasamanya kalau tidak salah Bapak batalkan dengan Korea Selatan. Tolong Pak kalau saya keliru, ini kesempatan Bapak Yang untuk mana? bisa menjelaskan. Yang mana dibatalkan? Dengan PT PAL yang kerjasama dengan Korea Selatan. Kapal selam. Pak Prabowo. Jadi nanti itu. Ini nggak apa-apa kalau saya terima sebenarnya debat sebenarnya seperti ini. Kalau boleh tanya jawab langsung. Baik, silakan Bapak Ganjar, silakan. Oke. Silakan Pak dilanjutkan, masih ada waktu. Masih ada waktu Pak Ganjar. Iya, ya karena sudah selesai. The stage is yours Pak, silakan. Baik, silakan Pak Prabowo, waktunya 1 menit. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Kesempatan saya bisa menjawab. Jadi, alat perang itu usianya kurang lebih 25 sampai 30 tahun. Pesawat terbang, kapal perang dan sebagainya. Jadi bukan soal bekas dan tidak bekas, tapi usia pakai, ya. Kemudahan. Jadi pesawat umpamanya pesawat Mirage 2005 yang ada di Qatar yang rencananya kita ingin akuisisi itu usia pakainya masih 15 tahun, Pak. Dan teknologi ini mengarah kepada yang lebih canggih. Kita menunjukkan yang canggih, yang terbaru. Tapi kalau kita beli baru, datangnya Pak, baru 3 tahun, dan operasionalnya itu baru 7 tahun Pak. Nah sementara 3-7 tahun ini, kita perlu deterrent, kita perlu kemampuan. Itu maksudnya latar belakang. Jadi saya kira itu yang bisa saya jelaskan tadi. Waktu yang singkat tidak cukup. Baik, waktu sudah habis. Saya kembali ke Capres nomor 3. Tenang dulu, Bapak Ganjar untuk menanggapi tanggapan dari Pak Prabowo. Silakan Bapak 1 menit. Ya awalnya saya percaya sekali bahwa Bapak akan memahami ini. Tapi hari ini saya menjadi meragukan. Karena saya bertanya kepada pilot, saya bertanya kepada Angkatan Laut pada persoalan ini. Perencanaan pembangunan yang top down membuat seluruh matra hanya menerima saja. Kenapa ini saya sampaikan Pak? Maka kalau kita bicara katakan bukan soal cerita bekasnya, buat kami tidak. Karena Yuwono Sudarsono pernah menolak itu dan apa yang Bapak rencanakan hari ini ditunda. Apa artinya? Saya kira perencanaannya terlalu gegabah pada soal itu. Dan keseriusan itu tidak dimunculkan sama sekali pada pengelolaan industri pertahanan dalam negeri. Di mana PT PAL kemudian hari ini sudah mendapatkan hutang dan kemudian dia tidak bisa melaksanakan apapun pada soal itu. Maka ini menjadi catatan, tapi saya berterima kasih karena Pak Prabowo menjelaskan itu. Dan mudah-mudahan
masyarakat menjadi jelas posisinya. Baik, waktunya. Baik, terima kasih Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Kita berikan aplaus yang meriah untuk ketiga calon presiden kita, Bapak dan Ibu sekalian. Baik para hadirin dan juga pemirsa, kita akan jeda dulu. Selanjutnya akan sama seperti segmen ini, akan ada tanya jawab antar capres dan kami persilakan untuk para calon presiden kembali duduk. Jangan kemana-mana, tetap di debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Ya, sekarang kan. Oke, kembali lagi kita bersama dengan dua narasumber hebat kami. Ya. Kelihatannya dalam segmen ini tadi yang dibahas banget adalah soal utang luar negeri, kemudian juga terkait dengan anggaran pertahanan. Iya. Nah, sudahkah mereka ini benar-benar fokus pada substansi atau hanya saling serang untuk melihat bagaimana kelemahan dari kebijakan masing-masing jika dari mereka ada yang terpilih nantinya jadi presiden? Karena kalau misalnya saya mungkin bertanya soal minimum essential force di Indonesia saat ini kondisinya bagaimana, mungkin kan kita lebih ke pengamat pertahanan ya kalau itu. Nah, tapi kalau secara umum gitu gimana soal tanya jawab mereka tadi? Ini sebenarnya segmen paling favorit dari saya pribadi. Oh, oke. Berarti bisa dijawab. Substansi yang bisa dilihat langsung dari para paslon. Nah, saya apresiasi pada paslon nomor 2 dan maksud saya nomor 3 dan 1. Jadi Anies dan Ganjar ketika saling menyerang, substansinya itu memang fokus gitu, konsisten dengan masing-masing visi misi. Sedangkan Pak Prabowo sayangnya kadang-kadang masih out of context atau substansi yang harusnya bisa ditonjolkan mengenai contoh modernisasi alutsista, apa yang sudah digaungkan oleh Prof. Yono Sudarsono tahun 2007, sebenarnya kan itu yang dikerjakan beliau sebagai Menhan misalnya. Nah, tapi secara topik saya juga agak menyayangkan kenapa dari tadi hanya berputar soal MEF, kemudian utang luar negeri, kenapa nggak digiring juga mengenai misalnya keamanan non-tradisional, migrasi, terorisme, atau bahkan kalau kita bicara tentang globalisasi politik luar negeri juga bisa berangkat dari mengapa kelangkaan sumber daya yang sekarang juga makin parah, energi misalnya. Krisis energi itu seberapa rentannya sih untuk masyarakat misalnya. Itu yang ingin saya berharap bisa dieksplor lebih jauh gitu. Nah, cuman yang saya mau kasih catatan juga dari ketiga paslon tersebut sebenarnya berusaha untuk tetap menunjukkan ciri khas dari visi misi mereka. Namun yang harusnya bisa diimprove adalah bagaimana kemampuan domestik tadi itu memang menjadi kekuatan besar bagi politik luar negeri Indonesia, terutama misalnya menunjukkan sisi bebas aktif atau bagaimana kepemimpinan yang sudah terjadi di G20, di ASEAN mempengaruhi utang luar negeri yang ada sekarang atau bahkan nilai dan etika yang dibahas atau ditanyakan oleh Anies sendiri, etika dalam kepemimpinan global seperti apa sih di Indonesia. Itu sebenarnya malah lebih menarik sehingga Pak Prabowo juga akhirnya bisa menunjukkan kemarin dalam ASEAN beliau juga sudah memimpin berbagai sidang diplomasinya. Sayangnya itu tidak terjawab tadi ya. Nah, karena menggiringnya juga kurang ke angle sisi kepemimpinan globalnya gitu. Berarti Mas Fat setuju dong kalau pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan dari katakanlah paslon nomor urut 1 dan 3 ini lebih mengarah pada background dari Capres 02 yang memang Menteri Pertahanan. Bukan substansi mengenai bagaimana jika nantinya sudah jadi presiden. Ya memang ini kan debat Capres ya, sehingga saya kira sebelumnya kan dikatakan bahwa posisi Pak Prabowo sebagai Menhan itu menjadi advantage karena beliau mengetahui persoalan, kemudian terjun langsung gitu ya sebagai pejabat negara untuk mengurusi masalah pertahanan, keamanan gitu. Tapi di saat yang bersamaan ini juga terlihat menjadi satu beban tersendiri karena ada kebutuhan untuk menjelaskan tapi waktunya terbatas. Nah, saya kira ini persoalan technicalities debat gitu dan memang harus dijawab oleh semua paslon. Jadi saya kira ada bagian-bagian yang gagal dijawab karena persoalan waktu dan lain sebagainya. Justru ini harusnya disiapkan oleh tim yang ada di belakang para capres ini sehingga bisa menjawab persoalan secara
efektif, efisien dalam waktu yang sudah disediakan. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa dalam debat kali ini sebetulnya kita juga menunggu apa poin yang paling utama yang sebetulnya hari ini memang ditunggu oleh rakyat Indonesia gitu. Jadi sudut pandangnya harus masyarakat dan rakyat. Jadi banyak isu-isu pertahanan dan keamanan yang sebetulnya bersentuhan langsung dengan persoalan rakyat gitu ya, soal food, kemudian soal data misalnya privasi dan lain sebagainya. Saya kira sayang sekali capres-capres yang ada di hadapan kita hari ini tidak menyentuh persoalan-persoalan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tadi. Tapi kalau kita menilai satu persatu semua paslon, saya kira Pak Anies itu menunjukkan bahwa beliau seorang cendekiawan gitu ya. Jadi paham persoalan, kemudian juga sangat substantif gitu dalam dalam mengungkapkan ide-ide, tapi memang di beberapa hal agak terlalu elit dan juga normatif. Pak Prabowo di sini punya beban yang sangat berat dan juga saya kira harusnya advantage bahwa beliau itu mengedepankan visi kepemimpinan nasional dan rakyat tuh lebih ditekankan. Dan saya surprise sama Pak Ganjar, beliau belajar dengan sangat tekun saya kira dan tampil impresif gitu Mas. Hasil belajarnya terlihat. Iya, tapi memang setuju sih, ada isu-isu krusial masyarakat Indonesia yang sebenarnya ditunggu tapi nggak dibahas. Yang ditunggu sebenarnya dan dibahas hanya sebatas alutsista dan teknologi pertahanan. Padahal masih bersama kami pemirsa dari Istora Senayan Jakarta, debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Dan kami ingatkan sekali lagi kepada para hadirin yang berada di dalam Istora Senayan untuk bisa menghormati ketika para calon presidennya sedang berbicara dan kita memberikan waktu yang sama. Jadi kami mohon ketenangan Anda yang berada di Istora Senayan Jakarta. Dan kepada tiga calon presiden, Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Ganjar Pranowo, dimohon untuk menuju ke podium. Kita akan lanjutkan, Bapak, segmen tanya jawab. Dan kami ingatkan lagi ada 6 subtema malam hari ini, pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Jadi sudah kita kunci ya, Anissa ya. Hanya ada 6 subtema yang kita bahas malam hari ini dan juga jika menggunakan terminologi atau istilah, maka harus dijelaskan. Dan selanjutnya kami persilakan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit, kami persilakan Pak Anies. Terima kasih Pak Ganjar. Pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Ketika tadi kita bahas sama-sama situasi pertahanan kita, Bapak tadi membahas tentang bagaimana belanja alutsista, bagaimana rencana tentang minimum force itu bisa dicapai dan lain-lain. Bapak melakukan review itu. Nah, di sisi lain Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya Pak Anies? Cukup Pak Anies? Cukup. Baik. Baik, langsung saja kami persilakan Pak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka apapun kondisinya
untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar, baik Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar, waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Mohon tenang, mohon tertib. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan lanjutkan. Kami persilahkan kepada Capres nomor 2 Pak Prabowo untuk bertanya kepada Capres nomor 1 Bapak Anies Baswedan. Waktunya 1 menit Pak Prabowo, kami persilahkan. Saya cukup kaget karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak menyampaikan bahwa negara kita tidak dalam keadaan perang sehingga untuk apa? Kita harus beli alat-alat perang. Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju dengan kenaikan anggaran 1-2%. Jadi itu saya minta ketegasan. Yang kedua, ya sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan dan semua partai yang mengusung Bapak, Profesor Anies, mendukung APBN, berarti mendukung program saya. Termasuk PDIP di Komisi 1. Waktu habis Pak Prabowo. Baik, Pak Anies silakan untuk menjawab pertanyaan Pak Prabowo, waktu Anda 2 menit. Silakan. Ya, jadi kita butuh pertahanan yang sesuai dengan ancaman nyata yang ada di depan kita. Ancaman ini dirasakan oleh siapa? Dirasakan bukan saja di dalam batas-batas teritorial, tapi juga di keluarga. Bagaimana ancaman atas
penipuan online, bagaimana ancaman atas peretasan, bagaimana ancaman atas judi online, bagaimana ancaman-ancaman terorisme. Itu semua membutuhkan perhatian. Jadi bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan berdasarkan preferensi masa lalu, tapi justru harus mencerminkan kebutuhan masa depan. Inilah yang menurut kami penting. Ya, anggarannya perlu kita tingkatkan, tapi jangan keliru. Ancamannya juga mengalami pergeseran. Jadi itulah sebabnya mengapa kita melihat perlunya ada strategi yang baik. Supaya apa? Supaya kekuatan yang kita miliki mereka bisa bekerja dengan optimal, tidak sia-sia. Lalu Pak Prabowo yang saya hormati, ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya. Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya, Pak, kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Mohon tenang Bapak dan Ibu, mohon tenang supaya kita bisa mendapatkan intisari dari jawaban maupun pertanyaan dari ketiga capres kita ini. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada, jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo. Waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan. Bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah saya menyampaikan, bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun. Sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa. Dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak Anies. Mohon tenang Bapak dan Ibu, mohon tenang. Tenang dulu yuk supaya kita bisa lanjutkan acaranya. Mohon tenang dulu. Mohon tenang menjaga ketertiban, kita berikan hak yang sama kepada 3 capres kita, mohon tenang. Dan kita akan memasuki sesi tanya jawab yang terakhir, yakni calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Pranowo dan calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk saling tanya jawab dan menanggapi. Dan kami silakan Pak Ganjar untuk bertanya kepada Pak Prabowo, waktu Anda 1 menit, silakan Pak Ganjar. Terima kasih
Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini, Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu, silakan berdiri di sebelahnya. Izinkan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun, Pak. Kalau mau di-close up boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita, sumbernya Bonn International Center for Conflict Studies, turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Law Institute Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita, sumbernya IISS Military Balance Plus, turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusi? Waktu habis. Pak Prabowo silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ganjar, waktu Bapak 2 menit silakan. Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Dan masalah yang kita hadapi, tolong ya, saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun, di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Jadi sebagai seorang menteri, sebagai seorang team player, saya harus loyal. Jadi ya saya tidak banyak bicara di depan umum. Ya. Tapi data-data yang Bapak ungkapkan masalah pesawat bekas, ya. Saya ingatkan Bung Karno waktu menghadapi Irian Barat, seluruh alatnya bekas. Pak Ganjar, Bung Karno, seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini. Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi
Saya transparan, saudara. Dan yang saya katakan, kalau kita bicara MEF itu mulai dari berapa periode yang lalu. Ya, kalau kita mau buka-bukaan, Menteri Pertahanan sebelum saya, apakah tidak juga berpengaruh? Juga Menteri Keuangan yang banyak tidak menyetujui disbursement. Jadi mari kita diskusi dengan baik sebagai negarawan dan tidak mencari-cari hal-hal yang keliru. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk ketiga calon presiden kita. Baik hadirin dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu dan tentunya akan kembali dengan segmen para calon presiden ini akan menyampaikan pernyataan penutup dari debat ketiga calon presiden tahun 2024. Tetap bersama kami di debat ketiga calon presiden tahun 2024. Kena. Skor Menhan, kalau katanya Ganjar tadi di debat adalah 5. Kemudian kalau katanya Anies 11/100. Mas Fad, setuju nggak? Atau punya skor tersendiri? Ya memang debat ini kan sebetulnya showcase ya calon-calon pemimpin kepada publik. Bagaimana mereka menceritakan visinya, menyampaikan gagasannya, dan juga saling berdialektika satu sama lain. Jadi sebenarnya dalam debat ini ada pelajaran buat publik bahwa apapun yang sudah dikerjakan juga harus terkomunikasikan dengan baik. Saya sih tidak akan membahas soal skornya apakah layak atau tidak, tapi mungkin dalam debat malam ini kita jadi melihat bahwa ada quote and quote jadi semacam pengadilan terhadap Menhan. Gitu ya. Kelihatannya seperti itu. Dan saya kira pelajaran untuk rakyat Indonesia hari ini kita melihat bahwa bagaimana ide, gagasan, visi itu juga harus bisa disampaikan dan terdeliver dengan baik dalam hal komunikasi. Jadi soal kinerjanya saya yakin ada hal-hal yang baik dan besar sudah dicapai oleh Menhan Prabowo dalam periode jabatan beliau. Tapi ada komunikasi juga yang harus bisa disampaikan kepada publik dalam momen seperti debat capres kali ini. Berarti tidak ada nilai pakem ya, rahasia ya, disimpan dalam hati aja ya skornya. Ya. Nah, kalau Mbak Gracia gimana? Saya sebenarnya sepakat dalam posisi bahwa kuantitatif tidak selalu utama. Justru kita harus melihat kualitas dari pertanyaan dan diskusi di debat yang kali ini, di segmen kali ini. Yang saya mau tekankan adalah bahwa ketika masing-masing paslon itu membahas tentang alutsista, MEF, tapi yang kali ini saya mau apresiasi adalah ada banyak hal-hal yang tadinya hilang, yang belum disebut, seperti misalnya tadi kita bicara data privacy atau mengenai data pribadi masyarakat itu diutamakan nggak sih dalam keamanan itu sendiri misalnya. Nah itu yang justru saya apresiasi, bahwa terlepas angkanya berapa nilai untuk Menhan, tapi justru yang ditekankan di segmen kali ini bagaimana memerankan etikanya sendiri. Saya melihat dari masing-masing paslon itu juga mulai menata, punya tata cara dalam berpendapat dan menyampaikan, walaupun ada saling menyerang ya, tapi setidaknya bagaimana mereka menggaungkan substansinya dengan nilai-nilai dan etika. Dan ini mungkin poin yang cukup unggul di Anies, karena Anies kan konsisten mengenai pengembangan nilai, etika, baik itu di sektor pertahanan, keamanan, dan globalisasi. Tapi pada akhirnya dari seluruh debat tadi akhirnya menyentuh grassroots ya, membahas betul. pinjol, terorisme dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang jadi pertanyaan, ikuti polling yang sudah dilakukan oleh Kompas TV Digital. Jadi, siapa dalam debat tadi calon presiden yang paling unggul, paling menguasai panggung debat area pertarungan kita? Siapa? Mbak Gracia dulu kali ya. Wah, ini agak susah, agak berat sebenarnya. Tapi kalau saya mau analisis antara Ganjar dan Anies hari ini menang beda tipis gitu. Jadi saya nggak bisa bilang apakah Ganjar yang menang atau Anies yang mengungguli untuk topik globalisasi politik luar negeri dan pertahanan keamanan. Tapi memang agak disayangkan yang harusnya ini menjadi keunggulan dari Pak Prabowo selaku Menhan dan menunjukkan tadi showcase mengenai praktik baiknya mereka pihak Kemhan tidak menonjol. Nah, itu yang sangat disayangkan sih sebenarnya.
Ya kalau saya sih kita Dari tadi ketawa dulu harus soalnya. ya kita harus bergembira ya. Saya kira rakyat Iya. Indonesia melihat satu penampilan atau debat yang sangat baik malam ini. Kita belajar banyak hal bagaimana demokrasi dilaksanakan dan bagaimana demokrasi menampilkan paslon-paslon ini dengan visinya, gagasannya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua kalau kita nilai satu persatu, saya kira memang kalau ini perlombaan debat, ini mana yang paling menang dalam hal komunikasi bisa kita ukur. Tapi juga kita harus lihat substansinya. Saya kira yang lebih dari Pak Prabowo adalah soal marwah menjadi Indonesia gitu ya, leadership Indonesia, itu yang terus dikemukakan. Dari Pak Ganjar, saya kira Ganjar ini menunjukkan bahwa he knows how to run the government, itu baik sekali. Dari Pak Anies ini punya perspektif dan paradigma yang modern dalam melihat persoalan pertahanan, keamanan, HI, geopolitik, dan lain sebagainya. Saya akan menilai, menurut saya kira bisa dilihat juga di sosial media, saya mengapresiasi, ini yang belajar banyak malam ini menurut saya Pak Ganjar gitu. Jadi banyak on point pada persoalan-persoalan pertahanan, keamanan, HI, dan geopolitik, dan menarik sekali delivery-nya. Dan kita juga melihat bagaimana beliau duduk di tengah untuk memanaskan suasana juga. Memanaskan dan menenangkan. Tapi semua punya strength point yang luar biasa menurut saya. Oke, terima kasih sebelumnya sudah gabung bersama kami di Kompas TV Digital kali ini, Mbak Gracia dan juga Mas Fat. Semoga nanti kita bisa bertemu lain waktu. Ya, kita memang sampai di sini sesinya. Terima kasih sudah menonton, terutama pada 90.000 sahabat Kompas TV yang sudah nonton. Nanti kita juga masih akan ada debat selanjutnya, itu perkara closing statement ya. Benar, jadi ini menjadi bagian terakhir dari debat ketiga capres pada hari ini. Oke, nah yang jelas tadi memang kita ada yang sedikit menyayangkan yang soal isu-isu yang dekat sebenarnya di yang masyarakat. lebih penting itu adalah pasca debatnya, bagaimana perdebatan antar pendukung di media Reaksi sosial. setelah ini yang bakal kita lihat. Betul. Oleh karena itu sahabat Kompas TV tetap di Kompas TV karena habis ini kita akan melanjutkan debat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dari Istora Senayan Jakarta dalam acara debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Mohon kerjasamanya Bapak dan Ibu sekalian karena ada jutaan orang di rumah yang berhak juga mengikuti acara ini dengan ketenangan nih saya untuk bisa mendapatkan intisari dari debat ketiga ini. Dan kita sudah sepakat sejak awal dan juga sudah tertera jelas di tata tertib bahwa Bapak Ibu yang ada di sini harus tenang. Kepada ketiga calon presiden, Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Ganjar Pranowo, kami mohon untuk maju ke podium. Segmen ke-6 ini adalah segmen terakhir di mana para calon presiden akan menyampaikan pernyataan penutup. Dan kesempatan pertama kami berikan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan penutupnya dalam waktu 2 menit. Kami persilahkan Pak Prabowo Subianto. Saudara-saudara sekalian, kita patut bersyukur bahwa dalam beberapa dasawarsa ini negara kita terhindar dari konflik bersenjata dengan negara asing. Ini berkat kepemimpinan dan kenegarawanan pemimpin-pemimpin kita. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Dan saya mengajak kita semua mengucapkan terima kasih kepada semua pemimpin dan presiden kita terdahulu. Juga saya bertekad manakala saya menerima mandat dari rakyat untuk tetap menjalankan politik bebas aktif, non-blok, menghormati semua negara, menjadi tetangga baik bagi semua negara di kawasan kita, menjaga jarak yang tidak terlalu jauh tapi juga tidak terlalu dekat dengan semua kekuatan, menjalin kerjasama ekonomi. Saya juga ucapkan terima kasih dan mengajak semuanya mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI dan Polri dan ASN di seluruh Indonesia yang telah bekerja keras untuk menjaga kita sehingga kita seperti sekarang siap untuk tinggal landas, siap untuk bangkit menjadi negara maju. Kita perlu untuk mempertahankan sistem yang sudah baik. Saya akan teruskan
TNI dan Polri tetap berada langsung di bawah kendali Presiden untuk mempercepat reaksi dan memperpendek rentang kendali dan rentang komando. Saya juga akan memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup TNI, Polri, dan ASN secara signifikan. Saya mengajak semua bangsa bersatu, rukun, dengan kerukunan, dengan persatuan, kita akan jadi kuat. Waktu habis. Terima kasih. Bapak Prabowo Subianto, terima kasih. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan. Baik, oke, tenang dulu. Kami beri kesempatan untuk calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Bapak 2 menit, silakan. Terima kasih. Untuk mengakhiri ini tentu saja saya ingin membacakan kembali data, saya khawatir kita keliru. Kalau dari buku Himpunan RKAKL 2019-2004, anggaran Kementerian Pertahanan 2019 107,1, 2020 127,358, 2021 136,996 triliun. Ada peningkatan. Maksud saya agar kita tidak keliru pada soal data. Dan capaian IMF kita dari data lakibnya Kemenko Polhukam yang dipublish secara terbuka, karena kami tidak bisa mendapatkan data dari Kemenhan secara terbuka, maka minimum essential force kita memang kemungkinan akan berat untuk bisa terpenuhi. Maka Bapak Ibu, dalam konteks politik luar negeri kita, maka otonomi strategis menjadi begitu penting untuk meredefinisi dari politik kita yang bebas aktif. Duta besar cyber menjadi penting karena problem besar kita hari ini adalah pada dunia digital. Maka kita perlu duta besar ini untuk merespon perubahan-perubahan global yang ada. Duta besar krisis iklim kita perlukan, garda samudra sebagai strategi baru dari poros maritim dunia. 100% pesawat kita mesti siap tempur, alutsista kita mesti siap tempur, dan zero tolerance untuk kecelakaan pada alutsista kita. Kekuatan pertahanan Indonesia di angkatan cyber akan kita tingkatkan, dan anggaran pertahanan hingga 2% dari PDB. Keamanan mendorong pada profesionalisme kepolisian yang mau tidak mau harus kita lakukan. Badan Cyber Polri kita dorong sampai satuan baru di setiap Polda untuk TPPO, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tentu kesejahteraan prajurit dan keluarga menjadi begitu penting untuk mendapatkan perhatian. Dan beasiswa kuliah untuk anak prajurit dan bayangkara yang membutuhkan perlu kita lakukan. Indonesia Garda Samudra. We are Waktu habis Bapak Ganjar Pranowo. Oke, tenang dulu. Baik, kesempatan berikutnya kami berikan kepada calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan menyampaikan pernyataan penutupnya dalam waktu 2 menit. Silakan Pak Anies. Sebagai Presiden Republik Indonesia, maka prioritas pertama dan terutama adalah memastikan rasa aman pada tiap keluarga dan setiap jengkal tanah Indonesia. Dan itu artinya kita memastikan bahwa mereka yang diberi tugas untuk mengamankan, dipikirkan kesejahteraannya. Memastikan bahwa kenaikan gaji tiap tahun, memastikan mereka punya rumah dinas, memastikan kesejahteraannya aman. Sehingga mereka bisa konsentrasi. Siapa itu? TNI, Polri, termasuk ASN di bidang pertahanan. Itu kunci nomor 1. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang menjaga keamanan, maka kita juga berbicara tentang bagaimana pelibatan kita di dalam kancah internasional. Presiden akan menjadi panglima diplomasi dunia Indonesia di tingkat dunia. Hadir, mewarnai, membawa nilai-nilai Indonesia. Dan seperti juga di debat ini, tidak banyak ruang diberikan untuk berbicara di forum global. 2 menit, 3 menit itulah waktunya. Tapi di situ seninya, bagaimana kompleks gagasan, kompleks ide disampaikan secara lugas. Dan ketika Indonesia menyampaikan posisinya tegas, maka kita tidak akan ragu. Kita memperjuangkan penghapusan penjajahan di muka dunia. Maka Indonesia tidak sungkan untuk mengatakan pada negara manapun, hentikan penjajahan di tanah Palestina. Dan usahakan itu lewat diplomasi ke seluruh tempat. Bukan cuma sekedar statement dari Menteri Luar Negeri, tapi serius menjajaki seluruh kekuatan. Kita menginginkan Indonesia kembali menjadi kekuatan yang disegani. Dan mulainya dari mana? Dari pemimpin yang menjunjung tinggi etika, pemimpin yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, pemimpin yang terbuka atas gagasan mempertahankan Indonesia atas ancaman-ancaman baru. Dan itu artinya kita hadir di berbagai wilayah di dalam pertemuan-pertemuan global membawa aspirasi Indonesia. Kita kirim pesan
we will no longer absence. Indonesia will be presence and Indonesia will color the world. Indonesia absence no more, respected forever. Habis Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai Selamat jumpa. malam. Selamat malam. Saudara, Anda menyaksikan pasca debat Pilpres 2024. Kita akan langsung ke venue debat di Istora Senayan, Jakarta, di mana debat baru saja berakhir beberapa waktu yang lalu dan saat ini pasangan calon presiden dan calon wakil presiden beserta tim paslon masih berada di dalam venue debat yang diselenggarakan malam hari ini di Istora Senayan, Jakarta. Ini adalah debat ketiga yang diikuti oleh pasangan calon presiden. Tadi kita sudah saksikan bagaimana pasangan calon presiden dari nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan, kemudian nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Ganjar Pranowo di nomor urut 3 mengikuti debat ketiga pada malam hari ini yang berlangsung sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi. Kita akan langsung ke rekan saya, ada Dian Silitonga di venue debat di Istora Senayan, Jakarta untuk menggambarkan seperti apa situasi terkini langsung dari sana. Dian, silakan laporan Anda. Ya, Livi, kita baru saja selesai menyaksikan debat kedua calon presiden dan tadi kalau bisa digambarkan ini suasananya cukup meriah begitu ya karena berkali-kali pendukung masing-masing paslon ini kemudian menyorakkan atau menyerukan dukungannya kepada masing-masing paslon yang didukung saat berargumentasi di panggung debat. Nah, kalau kita perhatikan tadi saat debat atau selama debat ini utamanya adalah bagi pasangan calon nomor urut 1 dan juga nomor urut 2 yakni Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto ini cukup sengit begitu ya berargumentasi di panggung debat. Kalau kita perhatikan tadi ada sejumlah topik yang memang menjadi topik debat pada malam hari ini yang kemudian juga dibahas oleh masing-masing calon presiden. Kalau saya boleh spesifikasi tadi Anies Baswedan juga beberapa kali mengkritik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terkait dengan kinerjanya di bidang pertahanan. Nah, kalau boleh saya
ceritakan, Livi, tadi juga Anies mengkritik soal kinerja Prabowo Subianto di bidang pertahanan, utamanya adalah soal pembelian alutsista begitu ya, dinilai tidak efektif karena sesungguhnya Indonesia anggaran pertahanannya cukup tinggi, tetapi dialokasikannya hanya untuk pembelian alutsista saja, padahal ada ancaman-ancaman domestik yang mungkin luput atau tidak diperhatikan oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian juga tadi selama debat ada pembahasan soal utang luar negeri begitu ya, yang kemudian juga tadi disebut oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bahwa meskipun Indonesia punya utang luar negeri yang tinggi, tetapi Indonesia tetap disegani di internasional karena tidak pernah mengalami gagal hutang. Dan kemudian juga Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyoroti hati-hati terhadap hutang infrastruktur yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Dan kemudian juga Anies juga tadi menyatakan bahwa seharusnya Indonesia ini GDP-nya angkanya adalah 30% yang kemudian juga tadi dikritik oleh Prabowo Subianto. Jadi memang suasananya cukup hangat begitu ya, Livi. Tadi panggung debatnya ada banyak hal juga yang tadi dibahas. Contohnya soal bagaimana globalisasi begitu ya, komitmen dari masing-masing capres untuk membawa budaya dan juga ekonomi Indonesia ke dunia internasional melalui delegasi-delegasi, terutama mendorong diaspora untuk menjadi wakil Indonesia menyampaikan budaya dan juga sistem ekonomi Indonesia ke kancah internasional. Nah, debatnya sudah selesai, tentu ini menjadi momentum begitu ya bagi masyarakat untuk melihat masing-masing ide dan juga gagasan dari masing-masing calon presiden untuk memantapkan hati. Nanti pada 14 Februari akan memilih siapa untuk memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Sementara demikian saya kembalikan ke Anda di studio, Livi. Dian, apakah seluruh pasangan calon presiden maupun calon wakil presiden sudah meninggalkan venue debat atau saat ini masih berada di dalam venue? Ya, nampaknya masih berada di dalam venue. Jadi kami belum memantau seluruh paslon capres-cawapres keluar dari venue, Livi. Jadi memang biasanya selesai debat akan diarahkan dulu ke ruang transit begitu ya, untuk mungkin beristirahat, mengganti pakaian dan lain sebagainya. Baru nanti juga diarahkan untuk menemui wartawan yang sudah bersiap untuk melakukan konferensi pers, menyampaikan pernyataan setelah debat begitu. Nah, kemudian setelah itu barulah nanti masing-masing pasangan calon capres dan juga cawapres meninggalkan venue bersama dengan seluruh tim ses. Nah, jadi sampai dengan saat ini kalau kami pantau seluruh paslon masih ada dalam venue dan masih persiapan untuk nanti melakukan konferensi pers. Kita akan dengarkan nanti apa saja pernyataan yang akan disampaikan oleh masing-masing pasangan calon, seperti apa kesannya dan apa nanti evaluasi yang mungkin akan disampaikan oleh masing-masing paslon dari debat kedua calon presiden malam hari ini. Livi. Terima kasih laporan Anda langsung dari venue debat calon presiden di Istora Senayan, Jakarta. Saudara, selamat malam. Kita sama-sama sudah menyaksikan bagaimana jalannya debat ketiga Pilpres 2024. Ketiga calon presiden sudah memaparkan bagaimana visi misi mereka hingga beradu gagasan dalam tema debat pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita langsung bahas bagaimana debat capres tadi. Sudah hadir di Studio 1 Menara Kompas ada Zulfikar Amir, juru bicara Timnas Anies Muhaimin. Selamat malam. Selamat malam Mbak Livi, apa kabar? Kabar baik, kita sapa juga ada Bobi Adityo Rizaldi, juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Selamat malam Mas Bobi. Mbak Livi. Ada juga urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dimulai dari sekarang, silakan. Silakan kalau ada mau bertanya. Ya, silakan. Saya Rista dari iNews mau nanya, di dalam debat tadi Bapak sempat menyampaikan sejumlah data dan fakta. Kalau misalkan dari sudut pandang Bapak, apakah Bapak merasa puas dengan debat pada malam hari ini, di mana pada saat memaparkan data itu sempat ada perdebatan dengan paslon lainnya? Terima kasih Pak. Enggak, saya tidak berbicara puas atau tidak puas. Tapi debat ini adalah edukasi kepada publik agar publik punya preferensi untuk memilih. Maka ketika ada statement datanya tidak benar, maka saya tunjukkan data yang saya kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati.
Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Kecuali Anda punya cara yang lain yang sudah saya berikan kesempatan. Silahkan kali ini boleh dibantu, saya yang tidak ada yang membantu. Maka publik, masyarakat mesti diberikan edukasi berbasis pada data sehingga mereka akan mengerti. Itu benar, ini salah, ini omdo, dan ini benar. Ada yang lain? Silakan moderator. Siapa yang? Malam Pak Ganjar, Ya. Zulnis dari TVRI News Jakarta Pak. Oke. Pak, tadi Pak Prabowo berkali-kali menyatakan ingin membuka datanya kalau ada waktu yang cukup atau di forum yang lebih terbuka. Apakah Pak Ganjar nanti ke depannya akan menagih janji tersebut untuk mengadakan debat mungkin Pak di luar debat yang digelar oleh KPU ini? Tidak perlu, debatnya itu hari ini, kenapa mesti besok? Kalau memang tidak siap jangan berdebat. Kalau mau siap, ya persiapkanlah dengan baik debat itu. Maka kalau kemudian kita waktunya terbatas, itulah ujian yang paling bagus. Maka kalau Anda tidak perform, jangan menantang pada ruang lain. Ruang lain nanti ada ruang sendiri. Karena Anda akan berbicara dengan yang lain. Sebagai Menteri Pertahanan umpama, beliau akan berdebat nanti dengan DPR. Ya, dan publik akan melihat, tapi dengan saya sudah cukup ada di sini. Maka publik kita minta untuk menilai bahwa saya mengajak untuk membandingkan data dan beliau tidak sanggup. Ada lagi? Cukup? Oke ya, makasih teman-teman. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ganjar dan Pak Mahfud atas waktunya. Dan sesaat lagi kita akan juga mengikuti Q&A dengan... Baik, itu dia tadi keterangan pers yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3.